kita itu tidak mengikuti ataupun berada di dalam ajaran sesat yang mana yang sudah diterima oleh kita tapi tidak kita cerna melalui akal. Nah, kemudian ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dengan dia berakhlak, dengan dia bisa mengampuni dosa, ya, Yesus itu mengampuni dosa sama seperti kita sesama manusia juga bisa mengampuni dosa. Contoh, ada teman kita pelek kita pakai sendal, tepak gitu, kena kepala kita kan. Lalu yang menampar kepala kita yang pakai sendal ini meminta maaf. Maaf saudaraku, saya tidak sengaja, silahkan engkau balas jika engkau mau. Nah, tapi karena kita tidak ingin membalas, maka kita hanya cukup memaafkan saja. Nah, apakah itu juga sama dengan memaafkan kesalahan? Sama, Bang. Gak cuma hanya Yesus saja yang bisa memaafkan ataupun menghapus dosa. Kalau untuk menghapus dosa itu hanya Tuhan, Bang, yang bisa menghapus segala dosa-dosa manusia. Nah, namun kita harus mengetahui apa sih arti dari Tuhan ini tadi. Tuhan itu tidak bisa disematkan dengan jabatan ataupun gelar, karena Tuhan ini adalah esensi yang paling tertinggi dan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Sehingga kita memahaminya dengan akal itu ketika ada dalil yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, tidak pernah menjadi makhluk, apalagi menjadi manusia, dengan menjaga kemahasuciannya sebagai Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia agar kemahasuciannya itu tidak gugur. Kalau kemahasuciannya itu gugur dengan dia menjadi makhluk, maka bukan Tuhan lagi namanya. Akhirnya Tuhan yang menjadi makhluk. Justru Tuhan itulah yang menciptakan makhluk, bukan harus menjadi makhluk, harus menjadi manusia, berkenalan dengan manusia, mengampuni dosa manusia, kemudian Tuhankan. Jadi bukan seperti itu maksudnya. Nah, kemudian yang harus kita dudukkan bersama ini adalah pantaskah, layakkah manusia itu dijadikan Tuhan atau menjadi manusia? Kalau menurut saya tidak pantas dan tidak layak Tuhan menjadi manusia, apalagi manusia menjadi Tuhan. Seperti itu tanggapan dari saya, Bang. Ya. Aku rindu sama abangku di Komal ini. Aku mau sapa dulu Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mohon izin yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Masya Allah, saudara. Kita nyimak. Masya Allah. Ya, silakan Bang Junaidi ditanggapi apa yang saya narasikan. Izin saya perbesar dulu abangku. Silakan Bang Edi. Terima kasih Bang kebenaran. Ya kan. Ya dari awal tadi ya saya sudah katakan kepada Abang bahwa kenapa saya memperlakukan Yesus. Ya. Nah, sekalipun dia manusia, Bang. Ya, dia bukan seperti manusia seperti kita. Bedanya ya Yesus dengan manusia-manusia lainnya. Manusia-manusia lainnya itu sudah berdosa, Bang. Nah, itu. Dan Yesus sama sekali tidak berdosa. Dan tidak pernah ada saya temukan ayat di dalam kitab suci saya Yesus itu berdosa. Nah, sama juga kalau tidak salah di Al-Quran itu kan Isa putra Maryam itu juga adalah manusia yang suci, Bang, kan di situ. Nah, sama juga di situ. Dia juga tidak didapati berdosa. Dan wajar saja saya yang berdosa ini mengikuti orang yang tidak berdosa. Nah, di situ. Nah, kalau Abang mengatakan bahwa ya Allah itu bukan manusia, ya, tahu tidak salah Abang bawa tadi di dalam kitab Bilangan 23 kalau tidak salahkan di situ. Nah, itu.
Itu merujuk kepada Allah Bapa, Bang. Di dalam perjanjian lama memang dia bukan manusia. Nah, di dalam perjanjian baru itulah, Bang, ya, dia menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 itu, Bang. Dan dia itu adalah firman. Nah, di situ. Nah, kami mengakui sebagai orang Kristen bahwa firman itu adalah Allah. Ya kan, yang menjadi manusia itu. Cuman kan di Al-Qur'an tidak diakui bahwa Isa Al-Masih itu adalah Allah kan di situ, walaupun dia dari kalimatullah kan di situ. Nah, itu. Jadi dialah ya yang telah mengampuni dosa, karena tanpa pertumpahan, karena tidak ada pengampunan tanpa pertumpahan darah, Bang. Disitulah saya melihat bahwa Yesus itu mengampuni dosa umat manusia. Ayatnya banyak, Bang. Di dalam Di dalam Lukas 7 ayat 48, dosamu sudah diampuni. Dalam Lukas 7 ayat 9 juga siapakah orang ini sehingga ia bisa mengampuni dosa. Di situ juga orang Farisi juga bertanya di situ kepada Yesus. Nah, di situ. Nah, itu. Dan di dalam Lukas 7:50 juga, ya kan? Yesus juga mengatakan kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat, kan di situ. Yesus Tuhan dan juru selamat itu, Bang. Bahkan dia dari atas, kita ini dari bawah, Bang, kan di situ. Ya, dia dari surga, kan di situ, dan dia kembali ke surga. Bahkan dia akan datang kedua kalinya nanti untuk membawa setiap orang yang percaya kepadanya, Bang, ya, ke surga. Nah, itu, Bang, kebenaran, Bang, yang saya bisa sampaikan kepada Abang, kenapa saya mentuhankan Yesus dan tidak mentuhankan yang lainnya, Bang. Ya, karena dalam kekekalan dia memang Tuhan, Bang. Ya, banyak ayat-ayat juga mengatakan bahwa kehadiratnya sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Bahkan dia juga berani mengatakan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Nah, di situ dia, Bang. Dan nubuatan-nubuatannya dalam perjanjian lama sampai digenapinya di dalam perjanjian baru, Bang. Dari kelahiran, kematian, dan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, Bang. Hanya dia, Bang, satu-satunya jalan yang bisa membawa kita ke surga, Bang, kebenaran. Itu dari saya, Bang, kebenaran. Ya, oke, baik, terima kasih. Saya tanggapi ya, Bang Junaidi. Mohon izin ya, Gurunda Bang Juma, mohon. Silakan Bang, silakan. Dari jawaban saya singkat saja dari saya, ketika Bang Junaidi mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, satu saja saya memberikan tanggapan di Yohanes 5 nomor 30, kalau Yesus itu mengaku dirinya Tuhan, kenapa dia harus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, semua atas kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus hanya mengaku dirinya sebagai utusan, saudara. Tidak pernah Yesus ini mengaku dirinya Tuhan. Apalagi kalau kita mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan, tapi Yesusnya sendiri tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Nah, disinilah yang harus kita kupas, apakah benar ada pengakuan Yesus yang Yesus ini mengakuinya dirinya Tuhan, ataukah memang Yesus ini dipitnah menjadi Tuhan, ataukah dari teman-teman Kristen ini ada yang memerintahkan untuk menuhankan Yesus. Ya, silakan Gurunda Bang Juma, mohon izin ditambahkan. Ya, baik, makasih, Masya Allah. Mohon izin. Jadi pola yang dibangun oleh saudara kita Junaidi sama persis dengan pola yang dibangun oleh orang-orang yang bertemu dengan Paulus ketika Paulus ini berada kemudian di sebuah kota di mana Paulus datang dengan berbagai macam mujizat yang dia bawa. Ketika dia mampu membangkitkan orang mati, Paulus ini mengobati orang, bermujizat, minum racun, dipatuk ular, dan Paulus itu ternyata tidak mati, maka orang-orang di sekelilingnya menganggap Paulus ini adalah dewa, menganggap theos. Jadi Paulus di mata orang-orang dengan kelebihan yang dia punya, dilantiknya menjadi Theos Hermes, dan Barnabas mereka lantik menjadi Theoseus.
Ini juga yang terjadi terhadap Kristen. Begitu mendengarkan informasi dari Barat bahwa ada seorang manusia bernama Kristus hidup di tengah orang-orang Yahudi, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mereka juga melantiknya menjadi Theos. Karena antara Tuhannya Yahudi dan Tuhannya orang Yunani, dua ini berbeda. Tuhannya Yahudi tidak pernah turun ke bumi menjadi manusia, Tuhannya Yunani turun ke bumi menjadi manusia. Kebetulan yang sampai kepada Kristen Indonesia ini adalah ajaran-ajaran yang syarat dengan mitologi Yunani. Maka orang Kristen dengan serampangan, dengan mudahnya melantik anak orang menjadi Tuhan, karena mengikuti pola ajaran orang-orang Yunani Romawi. Nah, sekarang bagaimana dengan Yesus? Ternyata Yesus mempersaksikan bahwa segala ucapan yang menjadikan orang Kristen menuhankan dia, justru ucapan itu menjadikan dirinya diimani sebagai rasul bagi kaumnya Bani Israel. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman. Jadi bukan cuma comot-comot ayat, cuma satu-satu doang. Dia kemudian kemuliaanku sebelum dunia ada, aku ada sebelum Abraham ada. Bukan kayak gitu, tapi seluruhnya. Seluruh ucapan Yesus sudah sampaikan kepada muridnya. Setelah murid menerima segala firman itu, mereka dudukkan menurut Yesus sebagai rasul, bukan sebagai dewa. Tapi Kristen hanya dengan mendengarkan aku ada sebelum Abraham ada, wah seketika dia menjadi dewa. Padahal Yesusnya mengatakan segala firman yang aku sampaikan itu, apapun itu sebagai bukti bahwa aku utusan Tuhan. Nah, terkait dengan mukjizatnya, Yesus pun bersaksi. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat, seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku. Aku adalah utusan Tuhan. Jadi ucapan Yesus seluruhnya bukti kalau Yesus utusan Tuhan, perbuatan Yesus seluruhnya bukti Yesus utusan Tuhan. Tapi hal ini begitu sampai di Yunani, wah ini bukan manusia biasa, ini dewa. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 17, Paulus itu mengajarkan kepada orang-orang Athena menyembah Kristus yang adalah dewa dari orang-orang Athena, dewa dari orang Yunani. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 yang diceritakan oleh asisten Paulus sendiri. Kita mulai dari data 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos. Areopagos itu semisal tempat persidangan atau tempat pengadilan. Dan berkata kepada orang-orang Athena, orang-orang penyembah dewa, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Theos, dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil, di mana di kuil itu ada tertulis kepada Theos yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan pada kamu. Maksudnya, orang-orang Yunani yang menyembah kepada agnostos Theos, Theos yang mereka tidak kenal, dari sejak nenek moyang mereka berabad-abad sebelum Masehi menyembah kepada Theos yang mereka tidak kenal ini, Paulus datang memperkenalkan dewa mereka itu. Dan dewa yang mereka tidak kenal itu namanya Kristus Yesus. Maka seketika orang Yunani, seketika orang Romawi menyembah kepada Kristus Yesus. Karena mengapa? Mereka diajarkan oleh Paulus bahwa Kristus Yesus itu adalah inkarnasi dari agnostos Theos yang mereka sembah berabad-abad tapi mereka tidak kenal. Maka dia datang dalam rupa manusia bernama Yesus, Kristus Yesus. Inilah yang menular ke orang Kristen di Indonesia ini. Menyembah kepada dewa Athena, tetapi karena mereka kemudian tidak paham tentang beluk ajaran mereka, mereka hanya dihipnotis, hanya didoktrin, didogma bahwa yang kalian sembah bernama Kristus itu jelmahan Tuhannya Yahudi. Padahal tidak. Yesus anak Maria ketika datang di tengah-tengah kaumnya hanya mengajarkan dirinya rasul. Hanya rasul aja, bukan yang lain. Makanya dia katakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau ya Bapa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar
dan mengenal aku sebagai utusanmu. Itu bagi orang Yahudi. Tapi lagi-lagi Paulus mengajarkan kepada orang Roma dan Yunani bahwa dewa-dewa mereka yang mereka sembah dari sejak turun-temurun telah datang ke bumi dan bernama Kristus Yesus. Makanya jadilah Katolik, disembahlah Kristus ini, padahal di tempat akhirnya Kristus hanyalah Rasul utusan Tuhan. Demikian. Ya. Ya, silakan tanggapi Bang Junaidi. Jadi Bang Kebenaran, ya kan, seperti ayat yang Bang Kebenaran bawakan tadi di dalam Yohanes 5 ayat 30. Ya kan, dikatakan bahwa Bang Suma, Bang Kebo. Kok ke Bang Suma, Bang Junaid? tanggapin Bang Kebenaran dulu, karena saya kan disuruh diskusi dengan Bang Kebenaran, Bang Dedi kan di situ. Ya kan? Ya situ. Nah, tadi saya mau menanggapi ya ayat Yohanes 5 ayat 30 yang dibawakan oleh Bang Kebenaran tadi kan di situ. Ya kan? Yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa kan di situ. Nah, bagi saya orang yang percaya itu menunjukkan Yesus itu satu kesatuannya dengan Bapa kan di situ. Ya. Apa yang dikatakan Bapa itu juga yang dikatakan Yesus. Ya kan? Apa yang disampaikan Bapa itu juga yang disampaikan Yesus kan di situ ya. Nah, itu satu kehendak yang sempurna dalam diri Allah Bapa itu yang menyatakan bahwa Yesus itu memang tidak bisa bertindak secara independen, Bang Kebenaran, dan dia harus tidak menuruti keinginannya sendiri, melainkan sepenuhnya tunduk dan patuh dan taat sesuai dengan kehendak Bapa. Karena di situ Yesus menyatakan dirinya dia adalah utusan juga. Nah Yesus ini Bang Kebenaran ya, dia bukan saja sebagai utusan kan di situ. Ya, gelar Yesus ini dia juga adalah juru selamat, ya kan? Nah, jadi juga adalah anak tunggal Bapa dan dia juga adalah anak manusia kan di situ. Nah, dia juga Tuhan kan di situ. Nah, kalau nanti dikatakan Tuhan, ya pastilah Bang Kebenaran ya tidak akan percaya seperti Bang Kebenar katakan kenapa saya mentuhankan Yesus. Nah, tadi beberapa alasan yang sudah saya sampaikan kenapa saya mentuhankan Yesus tadi itu ada beberapa alasan kan, salah satunya bahwa dia tidak berdosa kan di situ. Nah, mana ada manusia di dunia ini yang berdosa, yang tidak berdosa? Semua manusia di dunia ini pasti berdosa Bang Kebenaran. Ya, hanya Yesus yang tidak didapati bahwa dia berdosa. Makanya saya mengikuti dia, saya menyembah dia, karena dia bagi keyakinan saya dia yang mampu menyelamatkan saya Bang Kebenaran kan di situ. Nah itu. Nah, kalau kita bercerita tentang Rasul Paulus ya, dan Rasul Paulus ya di dalam kisah para rasul itu dia ditunjuk oleh Yesus sendiri kan, karena pada saat itu Yesus sendiri menampakkan dirinya dengan cahaya kan, dengan suara kan di situ dia. Justru Rasul Paulus ini bagi saya ini adalah rasul yang mulia. Ya, karena peran sentral dalam penyebaran Injil kepada orang-orang non-Yahudi itu ya itu dia Rasul Paulus ini. Kan di situ, ya. Bayangkan saja Bang Kebenaran ya. Yang tadinya orang yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus Kristus ya bertobat loh. Kan di situ dia. Ketika dia mengalami ya perjumpaan dengan Yesus di dalam cahaya dan penampakan itu, dia bertobat kan di situ. Nah itu justru Rasul Paulus inilah yang menyampaikan penyebaran Injil itu kepada orang-orang non-Yahudi sehingga banyak orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Oke, cukup. Itu dari saya. Silakan Bang Zuma, tanggapi Bang Zuma, izin. Ya, jadi di dalam kitabnya Yahudi jangan berdusta ya. Keluaran 20. Saudara Junaidi mengatakan Yesus itu tidak pernah berdusta. Yesus itu di dalam Yohanes 3 nomor 13 salah satu dustanya ya, karena dia banyak berdusta di dalam Bible. Entah itu Yesus atau pengarang Bible yang tidak sinkron terhadap data satu dengan data lain. Yohanes 3:13 tidak ada seorang manusia yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, Yesus maksudnya.
Ini bohong Yesus ini. Pembohong besar ini Yesus. Karena di dalam 2 Raja-Raja 11 dikatakan Elia naik ke surga dalam angin badai. Yesus pembohong, pendusta dia. Tidak ada manusia yang telah naik ke surga. Elia manusia. Jadi yang mana yang bohong ini? Yesusnya atau pengarang Bible yang tidak mengerti tentang kitabnya Yahudi? Kitabnya Yahudi menerangkan 2 Raja-Raja 2:11, Elia naik ke surga dengan angin badai. Datang Yesus, ngarang bebas. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ya ini apa? Ini pembohongan ini. Jadi kalau ada orang menjual Kristus untuk disembah karena tidak pernah berbohong, itu bullshit. Orang itu masih perlu belajar. Belum lagi dia mengambil keledai orang tanpa izin, pencurian, perampokan. Sampai hari ini keledai orang nggak dikembalikan. Pencuri dia itu. Belum lagi dia mengatakan semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dia mengatakan ibunya pencuri dan perampok. Pembohong itu, pendosa besar Yesus itu. Pendosa besar dia. Belum lagi dia sentuh-sentuhan dengan Maria yang bukan mahramnya. Bukankah orang Yahudi nggak boleh kemudian megang perempuan bukan mahram? Dosa besar Yesus itu. Ya, tapi lagi-lagi kami sebagai Muslim berlepas tangan, berlepas diri dari keadaan-keadaan seperti itu. Karena Nabi Isa itu manusia suci. Tapi kalau di Bible ya itu derita Kristen. Kalau dikatakan dia wajib kemudian pantas untuk mati karena tak ada dosa, justru kebalikan. Orang yang tidak berdosa nggak boleh mati. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ini malah dibunuh ini. Ini kenapa? Karena Paulus. Jadi Kristen ini mendapatkan ajaran Kristen bukan dari Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Kristen bukan dari Bani Israel. Kristen bukan dari Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Sedangkan Paulus ini juga mengaku Kristus. Paulus itu. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Dia melakukan mujizat, tanda yang dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, kembali kepada apa yang diperbincangkan. Yang disembah oleh orang Kristen ini bukan anak Maria. Apa buktinya bukan anak Maria? Anak Maria itu adalah Kristus. Apa itu Kristus? Manusia yang diurapi Tuhan. Itu Kristus. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan anak manusia. Di mana Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia? Di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak Maria, tapi Kristus lain. Kristus lain. Dan memang Yesus menceritakan, menasihati muridnya, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Si Yesus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Yang datang kepada Paulus, si Yesus palsu, bukan yang asli. Karena Yesus mengatakan, aku akan pergi dan tidak akan datang lagi. Namun yang datang adalah seorang penolong lain. Bukan aku. Aku harus pergi. Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 dan seterusnya. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi siapa? Penolong lain. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Pembohong. Bohong lagi si Paulus. Jadi saudara, coba ditelaah baik-baik. Ketika kemudian Paulus datang di tengah-tengah orang-orang non-Yahudi, Paulus membangkitkan orang mati, orang buta disembuhkan, dan seterusnya. Paulus mendapatkan kemudian kedudukan di tengah-tengah mereka orang-orang itu sebagai dewa. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, Theos telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes. Kenapa orang-orang Yunani Romawi menganggap mereka dewa yang turun menjadi manusia? Karena dia mampu melakukan mukjizat. Nah, Paulus ketika datang kemudian di Athena,
bertemu dengan orang-orang yang sepemahaman dengan orang-orang yang ada di Kolonia pada saat itu. Maka ketika mereka bertemu Paulus, Paulus mengajarkan bahwa aku datang memperkenalkan dewa yang tidak kalian kenal, yaitu dewa Agnostos Theos itu. Siapa dewa yang tidak kalian kenal itu? Namanya Kristus. Maka seketika orang-orang Yunani di Athena tidak lagi menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal, yaitu dewa Agnostos Theos, tapi beralih menyembah kepada Kristus Yesus. Karena menurut Paulus, Agnostos Theos yang mereka sembah secara turun-temurun berabad-abad itu sudah turun ke bumi, dan dia ada di Yerusalem, namanya Kristus Yesus, datang kepada Paulus. Makanya aku Paulus bisa bermujizat, karena aku adalah utusan dari dewa yang tidak kalian kenal itu, yaitu Agnostos Theos, yang adalah salah satu dari 12 dewa yang disembah di dalam kuil-kuil Athena. Itu Bung. Jadi Kristen ini membungkus dewa Athena, Agnostos Theos, ketika masuk ke Indonesia dengan sebutan Allah. Yang kalian sebut Allah itu adalah dewa. Dewa siapa? Agnostos Theos. Bukan Hashem, Tuhannya Yahudi, bukan. Tuhannya Yahudi tidak pernah menjadi manusia. Tuhannya Yahudi bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhannya Yahudi tidak dibentuk menjadi manusia. Tuhannya Yahudi tidak sama seperti manusia. Tuhannya Yahudi menghidupkan dan mematikan, bukan dihidupkan dan dimatikan. Itu titik. Itu ajaran Yesus. Sedangkan yang kalian sembah adalah Kristus, adalah Theos yang turun ke bumi menjadi manusia, mati dibunuh manusia untuk dosa-dosa orang-orang Yunani, Romawi, dan Kristen. Yesus mengajarkan Matius 8:4 menebus dosa dengan cara membunuh binatang. Musa mengajarkan mengorbankan binatang, Imamat 1 nomor 2. Paulus kepada orang-orang Roma dan Yunani diajarkan oleh Paulus nebus dosa-dosa mereka dengan memberikan tumbal berupa manusia, yaitu Kristus. Makanya Galatia 3 nomor 3, Kristus telah menebus kita. Kita siapa? Non-Yahudi. Dari kutuk hukum Torah dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Ini fitnah terbesar. Bisa saya tanggapi? Sabar. Bisa nggak saya tanggapi? Sabar. Soalnya pernyataannya itu lihat. Host, sabar. Diturunkan dulu host Kristen sejati ini. Bukan masalah diturunkan, harus ditanggapi. Sabar. Setelah ini Anda tanggapi. Boleh kok. Ini diskusi liar. Ini Iya. harus ditanggapi. Dengar. Harus ditanggapi terbesar, nih. Ini fitnah liar. terbesar yang telah dilakukan oleh nggak Paulus. Fitnah terbesar yang dilakukan oleh Paulus pembohong besar ini adalah menuduh Ini sesat Yesus, ini pengajaran. menuduh Yesus mati dengan jalan kutuk. Bang Kristen, Pertanyaan saya, bicara Bang Kristen. Pertanyaan saya, dari mana Paulus mendapatkan ilmu Yesus mati dengan jalan kutuk? Dari mana Paulus mendapatkan ilmu itu? Silakan. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu kalau Kristus yang adalah anak Maria mati dengan jalan kutuk? Kan Kristen tadi dulu Bang Dedi ada yang belanja ini Bang Dedi. Silakan. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu kalau Kristus itu mati dengan jalan kutuk? Ilmunya dari mana? Ini jualan-jualan Paulus ini kepada orang Yunani, pada orang Romawi. Jualannya Paulus biar laku dewa Athena, supaya dikasih semangat orang-orang pendosa di Athena. Dosamu sudah diampuni, tenang, asalkan kau percaya Kristus, dosa-dosamu. Tapi saya rentenir bang, saya banyak membunuh orang. Oh tenang, yang penting kau percaya Kristus, dosamu sudah diampuni. Jangan lagi ada lagi Anda menganggap dirimu berdosa. Enggak. Percaya kepada ajaranku, Kristus, dewa Agnostos Theos, telah mati di atas salib, menebus dosa-dosa kalian, sebagaimana Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia, lalu mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa orang Yunani, Romawi. Itu yang dijual oleh Paulus. Orang Yahudi ada nggak diajarkan menebus dosa dengan menggunakan membunuh manusia? Nggak ada.
Itu hanya jualan Paulus di luar Yahudi. Makanya Paulus mengatakan, aku diutus sebagai rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8. Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Makanya Paulus bebas. Mengajar apapun bebas Paulus itu. Kenapa? Karena dia mengajar kepada orang Roma dan Yunani yang tidak tahu apa-apa. Jadi Kristen berasal dari mana? Dari Yahudi? Dari nabi-nabi Yahudi? Enggak. Kristen berasal dari Paulus beserta orang-orang Athena dan orang-orang Yunani Romawi. Itu fakta real. Oke, Bang Juma ya. Oke. Ya, silakan pertanyaan saya. Ya, Oke, kenapa? sebentar. Ini sudah ada Kristen 2 bergabung, Elian sama si Karadin Yuda si sekali. 3 Kristen sudah nih. Silakan Bang Junedi ingin menanggapin. Silakan. Oke, mungkin nanti ditambahin lah ya dari mana Paulus tadi yang mengatakan bahwa Yesus itu mati dikutuk, ajaran dari mana kan di situ. Iya. Nah itu. Nah di situ Bang, ya kan. Kalau saya lihat di situ Rasul Paulus itu mengutip Ulangan 21 ayat 23 Bang kan di situ dia di dalam Perjanjian Lama. Bagus. Ya kan yang menyatakan bahwa siapapun yang mati dengan cara digantung di tiang atau kayu ya dalam hukuman mati pada saat zaman itu dianggap terkutuk oleh Allah kan di situ dia. Nah, jadi orang-orang Yahudi pada zaman Paulus itu memahami bahwa metode penyalipan yang terjadi ya bagi Yesus ya kan nah di situ itu adalah kematian disalib adalah bukti bahwa seorang adalah pelanggar hukum dan berada di bawah murka Allah kan di situ dia. Nah itu, tetapi Bang, ya di situ, ya, inilah yang diambil oleh Rasul Paulus atau alasan Rasul Paulus bahwa Yesus yang tidak berdosa, ya, kenapa saya katakan Yesus tidak berdosa? Ya, saya sudah sampaikan tadi tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu berdosa. Sekalipun Bang Juma tadi mengatakan bahwa Yesus mencuri keledai dan sebagainya kan di situ. Ya kan, tetapi tidak ada satu ayat yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Yesus itu berdosa. Nah, jadi disitulah saya melihat bahwa Yesus yang tidak berdosa itu mengambil peran sebagai pengganti Bang, ya, bagi umat manusia yang berdosa. Nah itu, nah mengapa saya mengikuti Yesus yang berdosa ini mengikuti yang tidak berdosa? Dia mengambil peran Bang untuk menggantikan saya sebagai orang yang berdosa Bang. Nah, makanya ya hukuman mati dan keterpisahan dari Allah itu kan karena pelanggaran hukum dosa Bang. Nah di mana Yesus secara sukarela menanggung segala kutukan itu di kayu salib Bang, mengambil tempat saya dia Bang, yang seharusnya saya yang dikutuk, seharusnya saya yang disalib, tetapi ya dengan kasihnya dia mengambil tempat. Yesus itu sih mengambil tempat untuk menggantikan saya, untuk membebaskan saya dari segala dosa saya Bang. Nah mungkin bisa ditambahkan dari Kristen lain Bang, saya mute dulu. Ya, berarti mencuri keledai, berbohong itu bukan dosa dalam Kristen ya. Terus kemudian saudara, terima kasih Anda sudah merujuk kepada Ulangan 21. Ulangan 21 itu jelas Tuhan yang mengutuk pelaku dosa besar. Pertanyaan saya, apa dosa besarnya Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Dosanya apa? Ini fitnah yang dilakukan oleh Paulus demi mendapatkan kemudian pengikut dari Athena dan Roma. Apa? Ulangan 21 itu Anda ngerti konteksnya? Ulangan 21 itu jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, terus Anda ingin mengatakan, itu kami. Memang Kristen melakukan dosa apa? Dosa apa yang kalian lakukan sampai kalian itu pantas untuk setara hukuman mati? Apa dosa kalian? Karena makan babi. Orang Kristen mau makan babi, mau makan pesawat, mau makan aspal, mau makan jembatan juga nggak ada dosa. Karena orang Kristen tidak ada aturan dari Tuhan untuk Kristen. Tidak ada aturan Tuhan untuk Kristen. Sampai orang Kristen dikatakan berdosa karena melanggar. Mana perintah Tuhan kepada orang-orang Kristen? Ada? Enggak ada. Yang mana perintah Tuhan ke Kristen? Kristen, ya paman, jangan kau makan babi, karena itu dosa bagimu. Pret.
Kristen jangan kau berzina. Di mana dalilnya Tuhan berkata begitu kepada non-Yahudi? Nggak ada. Yang diberi aturan main itu orang Yahudi. Kenapa pula kalian yang berdosa? Sepaten. Ulangan 21 nomor 21, 22, 21, 23. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, tuh, dikutuk oleh Elohim. Yesus melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Akibatnya Yesus dihukum oleh Elohim hukuman kutuk sehingga dia digantung. Pret. Ini fitnah yang besar. Makanya kalian diusir oleh Yesus. Karena kalian itu melakukan fitnah besar terhadap dirinya. Paulus yang mengatakan itu sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus? Anda ingin mengatakan dosa kami diwakilkan. Hei, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin dosa orang yang bersalah ini ditanggung dengan menggunakan tumbal dosa orang yang tidak berdosa? Kenapa terbalik-balik Kristen ini? Dalilnya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kamu bersalah, ya, ingin dibenarkan dengan jalan apa? Tuhan menumbalkan anaknya. Pret. Gaya-gayaan. Tidak ada itu. Itu tipu menipu yang kalian lakukan. Makanya saya katakan akar permasalahan di sini adalah Kristen tidak paham konsep apa yang Yesus ajarkan di tengah-tengah kaumnya. Kristen tidak paham. Misi kedatangan Yesus, Kristen tidak paham. Cakupan kedatangan Yesus, Kristen tidak paham. Untuk siapa Yesus datang, Kristen tidak paham. Kenapa? Karena Kristen adalah orang yang menjadi korban penyesatan atas nama Kristus, menggenapi nubuat Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang orang banyak menyesatkan dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi saudara, kenapa kalian setiap kali membaca Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, siapa melihat aku melihat Bapa? Kenapa selalu mengarahkan Yesus itu dewa? Hah? Kenapa? Sedangkan murid-muridnya melihat Yesus, melihat utusan Tuhan. Mendengar Yesus, mendengar utusan Tuhan. Tapi giliran kalian melihat Yesus, melihat dewa. Mendengar Yesus, mendengar dewa. Karena hanya konsep dewa yang turun ke bumi. Elohim Hashem tidak ada turun ke bumi. Nggak ada itu. Tuhannya Yahudi nggak ada turun ke bumi. Itu malaikat yang turun. Nah, sekarang kenapa Kristen ini selalu menganggap setiap kali Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Aku dosamu diampuni. Akulah ini bla 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 bla. Selalu jadi dewa dia Yesus ini. Kenapa? Karena Kristen sejatinya memang berasal dari Athena. Berasal dari Roma. Agama Kristen ini. Bukan berasal dari kajian-kajian kemudian ahli Torah yang menjadikan mereka diangkat menjadi rabi. Bukan. Tapi Kristen menjadi Kristen karena mengikuti pola pengajaran Paulus kepada orang-orang Roma dan Yunani. Makanya agama Kristen itu syarat dengan mitologi Yunani. 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Tuhan turun ke bumi, mati untuk darahnya, ditebus untuk manusia. Itu mitologi Yunani. Penyembah dewa Horus, penyembah dewa Molok. Hanya dewa Molok yang meminta persembahan darah manusia. Hasem enggak. Hasem tidak. Tidak ada itu orang Yahudi mempersembahkan manusia, enggak ada. Apalagi mempersembahkan Tuhan. Jadi akar permasalahannya di sini adalah Paulus. Paulus yang memperkenalkan Kristus sebagai inkarnasi dewa Agnostos Theos kepada orang-orang penguasa kala itu. Siapa? Kekaisaran Romawi yang menggunakan mitologi Yunani dalam konsep keyakinan dan kepercayaan mereka secara turun-temurun. Camkan itu baik-baik. Jadi agama Kristen itu diajarkan kepada orang-orang dengan cara penekanan, penindasan dan kekuasaan.
Kekaisaran Romawi pada saat itu, kedudukan daripada gereja adalah pemegang kemudian puncak kebijakan terhadap wilayah-wilayah jajahannya. Apa yang dikatakan gereja wajib dijalankan. Gereja memaksakan menyembah kepada Kristus, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Maka Roma menyebar ke seluruh penjuru sampai ke kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia, mengajarkan menyembah kepada Kristus yang 100% manusia, 100% dewa. Seutuhnya manusia, seutuhnya dewa. Itulah inkarnasi dari agnostos theos. Dewa yang tak dikenal, yang Paulus katakan, aku datang kepadamu untuk memberitakan tentang dewa yang selama ini kau sembah, yaitu dewa agnostos theos yang datang dalam rupa Kristus. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun ke bumi mengambil rupa manusia, lalu sama menjadi manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Yang turun menjadi manusia menurut Paulus siapa? Theos. Siapa Theos ini? Dewa mitologi Yunani Romawi. Caranya menipu, masuk ke Indonesia, Theosnya diganti menjadi Allah. Kenapa diganti menjadi Allah? Supaya menipu yang lain. Sudahlah dia menipu sesamanya, ingin lagi menipu umat Islam dengan menyebut Theos itu dengan sebutan Allah. Masuk ke Bali, orang Bali juga ingin ditipunya, diganti lagi, yang tadinya Allah dirubah lagi menjadi Sang Hyang Widi. Kenapa bisa konsep ini selalu menipu? Karena asalnya dari iblis. Pedis ya? Ya itulah faktanya. Kembali kepada akarnya yang tadi. Dari mana Paulus mengatakan Yesus ini manusia dikutuk di atas tiang salib? Anda mengatakan Ulangan 21. Justru itu yang akan memberatkan. Apa dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Sampai dia harus kemudian dikutuk oleh Elohim. Anda akan mengatakan karena dosa kita. Di mana dalilnya di kitabnya Yahudi dosa bisa ditanggung oleh orang lain? Di mana itu dalilnya? Ada? Tak akan pernah kau temukan. Jadi Kristen ini saya katakan hanyalah komunitas orang-orang yang punya ilusi yang akut, yang tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan dewa-dewa Yunani. Demikian. Mantap. Bang Junedi. Bang Junedi, monitor. Sebentar Bang Dedi, lagi ada yang belanja nih Bang Dedi, saya mute dulu sebentar, lagi ada yang belanja ini. Siap. Saya mute dulu ya. Ya mungkin Kristen yang di bawah yang ingin naik, silakan Davis, naik Davis. Mas Ditutup dulu lah. Apa itu? Allah. Sampai Bang Junaidi takut untuk menanggapi saking mencret Putus, Bang. koma. Bang kemarin putus-putus. Kenapa tadi Bang Ricardo? Apa yang ditutup? Si Junaidi kan maksudnya? Apa? Warungnya. Oh, keren apa? Nyawanya aja yang ditutup. Ya buat 529 yang menonton, terima kasih sudah support. Jangan lupa di tetep layar, di share, di post ulang. Jangan lupa di follow akun hostnya, saya Dedi Wijaya, Bang Zuma, Bang Ricardo, Bang Tri, Bang Kebenaran, dan Bang Junaidi. Terima kasih. Ditutup aja warungnya Bang Junaidi. Ya, suara saya masih putus ya, teman-teman. Udah balik. Bisa sambil share. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Ya, sangat jelas sekali ya yang dipaparkan oleh gurunda kita Bang Zuma ya, sehingga membuat Junaidi sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi, tidak bisa menanggapi lagi dengan beralasan jaga warung ya. Udah mencret ya. Ya, oke, baik, silakan yang di bawah untuk
saudara Kristen yang ingin membantu Junaidi, ya silakan Anda naik ya, agar bisa segera tersadarkan. Sebentar lagi dunia kita mau kiamat ya. Oke. Ya, silakan host di jambak yang di bawah. Ketik yang saya Oten Bang akan dinaikkan oleh moderator. Ketik 3 yang Oten, ketik 3 di bawah, ketik 3. Nanti biar saya kasih naik nanti. Masih ada 3 slot di bawah. Buat Oten yang mau naik silakan. Ketik 3 yang Oten di bawah. Ini banyak muslim di bawah ini. Gimana dong? 30. Tiga itu berarti sesuai dengan keyakinannya, Tong, Bang Det. Betul sekali Bang, tri kan? Tri tunggal. Oh iya, betul juga ya. Kasihan sekali, jadi kita ini kasihan sekali sama mereka ini. Jadi apa yang sudah itu terbantahkan semua kan gitu. Apakah ini akan terus dipertahankan? Itu silakan saudara. Simak baik-baik, dan mungkin dari pemikiran ini masukkan ke dalam hati. Jangan menutup diri. Bukalah pikiran dan hatimu. Mudah-mudahan kau mendapat hidayah. Amin. Amin. Iya, betul sekali, Masya Allah. Betul yang dikatakan oleh saudara kita Bang Tri ya. Beliau adalah saudara kita yang dari Kristen mu'alaf, sehingga beliau mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran itu di dalam Islam. Masya Allah, subhanallah. Ya, lanjut. Iya, sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya bernarasi karena di bawah masih banyak Kristen awam yang harus kita bimbing memang. Silakan Bang. Ya, Masya lanjut. Allah. Al-Quran datang. Sudah. Iya, akhirnya. Al-Quran datang kemudian setelah ajaran para nabi itu dibengkokkan, fitnah demi fitnah tersusun kemudian dengan rapi oleh iblis, ya, beserta dengan timnya. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Nah, orang Kristen ini nggak sadar gitu loh. Adam dilemparkan dari Ganbi Eden hanya karena satu pelanggaran. Jangan kau makan satu ini, please. Dimana kau makan satu ini, kau akan mati. Itu kata Tuhan berdasarkan kaidah yang ada dalam kitab Kejadian milik orang Yahudi yang terjemahannya dipakai oleh orang Kristen tanpa malu-malu. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, la yaftinannakumus syaitan, jangan sekali-kali kamu tertipu, disesatkan oleh setan. Kama, sebagaimana akhraja abawaikum, telah dikeluarkannya oleh mereka, orang tua kalian, Adam, dari surga. Nah, kalau Adam melanggar cuma satu perintah, dilemparkan keluar dari surga, lalu bagaimana dengan Kristen yang melanggar semua perintah? Mau dilemparkan kemana lagi Kristen ini? Semua perintah-perintah Tuhan dilanggar. Omongnya ganti-gantian cuma. Sabar. Padahal Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan, menghilangkan, melanggar perintah dalam Torah meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk melanggarnya, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Itu fakta. Bisa bicara kalau kamu ngomong terus. Oke, silakan Anda berbicara, terangkan kepada kami di sini apa kemudian dan bagaimana sehingga Paulus dengan teganya memfitnah Yesus, mengatakan bahwa Yesus adalah pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dan Yesus itu pantas dikutuk oleh Tuhan Elohim. Silakan. Kabur dia, lari Bang. dia. Dia mute langsung turun sendiri dia. Takut memang dia dari kemarin dia tuh. Ini saya cari-cari dia nih, Bang. Turun. Jadi gitu, satu dosa aja Adam diusir. Bagaimana dengan Kristen yang melanggar semua dosa, melanggar semua perintah? Maka untuk mengamankan mereka kemudian menjadikan Yesus sebagai tumbal.
Gak apa-apa kita melakukan segala hal. Karena sudah ada Yesus sebagai tumbal, tameng dosa-dosa kita. Itu ajaran Paulus tuh. Makanya Paulus mengatakan kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, kalau Paulus mengatakan Kristen itu bukan hamba Tuhan lagi, tapi faktanya di gereja mereka masih menghambakan diri. Pertanyaannya, mereka menghambakan diri kepada siapa? Sementara mereka bukan hamba Tuhan. Al-Quran kita mengatakan bahwasanya mereka orang-orang kafir ini menyembah kepada selain daripada Allah, yaitu iblis. Mereka menyembah iblis. Iblis yang mereka sembah itu, inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Sesungguhnya aku Allah menjadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai penolong, sebagai penuntun bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, makanya Al-Quran jelas mengatakan di data nomor 30-nya, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Anak keturunan Adam itu sebagian diberi petunjuk karena mereka menggunakan akal, dan sebagian kelompok lainnya pasti pantas untuk menjadi sesat. Kenapa? Karena mereka innahum muttakhazus syayatin awliya min dunillah. Karena mereka menjadikan iblis ini sebagai pelindung selain daripada Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menganggap bahwa ya menyembah Kristus itu petunjuk, padahal itu bukan. Itu dari setan. Makanya saya katakan, kalau Paulus mengatakan kita Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan, tapi kita ini adalah anak-anak Tuhan, pewaris surga katanya. Tapi kenapa di gereja masih menghambakan diri? Ini hamba siapa ini? Perintah Tuhan, Keluaran 31:14, bunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabtu. Jadi orang yang menghambakan diri tentu memelihara hari Sabtu. Mereka tidak memelihara hari Sabtu karena mereka mengaku mereka bukan lagi hamba. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Tapi di hari Minggu menghambakan diri. Nah, pertanyaannya, hari Minggu kalian menghambakan diri kepada siapa? Ayo. Ayo. Hari Sabtu menghambakan diri enggak lagi. Tapi hari Minggu menghambakan diri kepada siapa? Ayo. Mana perintahnya dari Elohim ibadah Minggu? Enggak ada. Tapi orang-orang Yunani, Romawi, dari sejak dulu mereka menyembah dewa-dewa mereka pada hari Minggu, Sunday. Apa Sunday? Hari matahari. Tidak menghambakan diri kepada Tuhannya Yahudi, tapi menghambakan diri kepada Matahari. Oke, sahabat-sahabat, di tempat saya azan. Kita mau ibadah dulu, diambil alih silakan. Mohon maaf kalau saya memonopoli komalnya. Mudah-mudahan ke depan bisa dilanjutkan lagi. Silakan. Oke. Silakan Bang Junaidi. Oke, teman-teman, Bang Ricardo masuk. Bang. Ya bang. Masuk Bang Ricardo. Masuk. Oke, begini Bang Dedi, ya kan. Ya. Bang Dedi begini. Ya kan, tidak ada Rasul Paulus itu menuduh atau menyatakan bahwa Yesus itu melakukan dosa yang besar kan di situ. Ya kan. Nah, justru ya Rasul Paulus ini bermaksud untuk mengatakan bahwa Yesus itulah yang mengambil peran, ya kan, di situ, mengambil peran di situ ya untuk menggenapi Ulangan 21 itu. Ya, sebagai pengganti di situ bagi kami kan di situ. Ya, yang seharusnya yang kami yang berdosa ini, kami inilah yang disalibkan di situ. Nah, dari tadi kan saya katakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu ada di Roma. Nah, di situ. Karena kita ini berdosa karena satu orang, dan kita ini juga akan diselamatkan oleh satu orang, yaitu Yesus itu sendiri kan di situ. Nah, justru itulah Yesuslah yang mengambil peran ya di dalam karya keselamatan ini. Karena apa? Karena karya keselamatan ini ya sudah ada di dalam kekekalan di situ dia, bahwa
ya, Allah yang tidak menyayangkan anaknya kan dituntut menyerahkannya ya untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini, Bang Dedi. Nah, di situ. Jadi argumen atau perkataan Rasul Paulus itu, keselamatan tidak datang melalui usaha kita sendiri, Bang Dedi. Ya, baik kita menjalankan hukumkah, ya, baik kita menjalankan aturan-aturan apakah, ya kan? Baik perbuatan-perbuatan baik apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, Bang, tidak akan mampu menyelamatkan kita, Bang. Ya, satu-satunya ya melalui iman kita kepada Yesus Kristus, Bang. Kan di situ. Makanya Yesus itu menjadi kutuk bagi kita yang berdosa ini, Bang, untuk ya menyelamatkan umat manusia di dunia ini, Bang. Di situ dia. Oke, saya mute dulu, Bang Dadia. Oke, silakan sampai ini. puas nih. Bang Ricardo, Bang Tri, Bang Kebenaran Islam, silakan. Ya, oke, terima kasih host. Ya, izin ya Gurunda Bang Juma untuk menanggapi sedikit apa yang dinarasikan oleh Ganti Bang Juma dulu ya, sebentar. Junaidi. Ya, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, saya minta dalilnya di mana Yesus yang anaknya Bunda Maria, dia diutus kepada seluruh bangsa. Saya minta itu dalilnya nanti ya. Kita tidak boleh mengarang cerita ya kalau tidak berdalil. Jangan gunakan asumsi kita, jangan gunakan karangan cerita yang keluar dari mulut kita kalau tidak ada referensinya, kalau tidak ada rujukannya. Itu satu. Nah, yang kedua, kita harus pahami apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam pengajarannya kepada orang-orang Yahudi, kepada murid-muridnya. Aku hanya diutus kepada kaum Bani Israel. Pahami itu. Ketika Yesus berkata aku hanya diutus kepada kaum Bani Israel, berarti dia hanya diutus kepada kaum Bani Israel saja, tidak kepada seluruh bangsa. Kemudian Yesus berkata di Markus 12 nomor 29, inilah Yesus yang mana dia diutus kepada kaum Bani Israel, mengajarkan kepada orang-orang Yahudi. Hukum pertama yang wajib diketahui itu, dengarlah wahai seluruh bangsa Israel. Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Berarti Yesus ini bertuhan rupanya. Dia mengenalkan Tuhannya kepada orang-orang Yahudi. Lalu datanglah si penyesat. Datanglah penyesat yang merusak ajaran Yesus. Siapa Bisa saya tanggapi? Sabar Bang Kristen sejati. Sebentar, saya lagi Ini menjawab dia, pertanyaan ini Junaidi. lari nih, enggak cukup Sabar, ini. saya lagi Tunggu saya tanggapi, karena kamu semakin panjang nanti semakin tersesat. Enggak, gini, itu kan belum selesai. Sedikit lagi tuh, sabarlah Bang. sedikit Juli. lagi. Silakan nanti Anda tanggapi narasi saya ya. Sedikit lagi Bang Kebenaran. Oke, silakan Bang Kebenaran. Iya. Saya akan minta data ya kepada Anda, siapapun yang Kristen di sini atau Bang Junaidi atau Kristen sejati. Saya minta datanya ya. Di dalam kitab Anda ya, di mana Yesus itu berkata, aku mengajar kepada Kristen dan diutus kepada seluruh bangsa yang anaknya Bunda Maria ini. Ya, jangan memakai surat Paulus, harus memakai dari perkataan Yesus. Ya, Anda harus buktikan itu kepada saya. Oke, baik. Sebelum itu saya mau minta juga data dulu dari kamu tentang apa yang kamu uraikan tadi. Buktikan datanya. Di sini harus ada data. Oh, Kalau iya, cuman omon-omon, tentu. akhirnya jadi lo congor. Ini repot ini jadinya. Iya, tentu saja. Coba Kita harus buktikan datamu tentang apa yang kamu ngomongkan tadi.
supaya bagus kedengarannya. Kalau cuman omon-omon jadinya kuculuk nantinya. Oh iya. Oke, ini yang kita suka ini ya. Jadi Kristen itu harus berdata ya. Oke, Anda harus. Tapi datamu harus valid, jangan data fiktif. Oke? Sebentar Oke, kamu baik. ketik Google lagi. Tidak ada. ngetik. Buktikan datamu berdasarkan sejarah abad pertama. Saya mau lihat Ini Kristen data abad pertama ya. Jangan Ya, sampai data Kenapa kekinian Anda nih. meminta saya sejati mengutip ehomu dikecilin dikurangin sedikit, ya, dikurangin lagi. saya memberikan Geber data suaranya. sesuai yang saya narasikan saja. Bang, Yang tidak kalau saya cuman data narasikan, kekinian bang, saya juga bisa buat data bang. Dengar. Jujur aja saya. Anda bisa berdiskusi. Saya mau cari Kalau data Anda abad tidak bisa pertama berdiskusi, sejaman berarti dengan Anda peristiwa. turun. Dengar, kalau Anda tidak bisa berdiskusi Ai, secara bang, Anda turun. lebih baik Berarti abang Anda belajar tidak dulu ada lah. ilmu. Kamu nih 11-12 saja sama Anda yang Suma, cuma tidak ngomong aja nggak cerdas. Malas aku bang, jujur aja. Ya udah, kalau Anda kamu sama Kalau Suma Anda tidak 11-12 mau bang, berdiskusi, cuma ngomong aja nggak ada yang- data. yang tidak mau. Udah, malas aku diskusi sama kamu. Kalian ini nggak cerdas. Gimana kalian? Saya mau yang Ya, cerdas, silakan siapa ini? bukan yang longor. Diturunkan dulu host. Kristen sejati sebentar sabar. Diturunkan dulu. Dibuang aja dulu itu ke neraka ya. Kabur sendiri Ini, dia, enggak diturunkan mohon sendiri dia. izin ya. Di sini kita ada Mohon Bunda izin Bang sejati Cuma, ya. hargai beliau. Dia. Kalau ada Kristen yang seperti itu, segera cepat-cepat dibuang ke neraka, saudaraku. Jangan dibiarkan dia ngoceh-ngoceh di sini ya. Kita hargai gurunda kita ya. Ya, silakan Bang Junaidi ya, Anda tanggapi apa yang saya tanggapi dari narasi yang Anda sampaikan. Anda tunjukkan datanya kepada saya dari ucapan Anda bahwa Yesus anaknya Bunda Maria yang dilahirkan ke permukaan bumi ini sebagai manusia, dia diutus oleh Tuhannya ke seluruh bangsa. Silakan. Sebenarnya Bang Junaidi butuh pendamping dia itu kalau diskusi itu. Kayak gitu kan nggak fokus dia itu. Yang ada Kristen sejati kayak biadab. Ini tadi nggak di-kick loh ya, dia turun-turun sendiri loh ya. Tandain dia tuh cuma ngerus aja buat di komol itu. Ya karena memang nggak ada ilmunya, percuma dia. Gila sekaten. Kalau orang yang beradab, orang yang berilmu, ya, ketika ada orang yang lagi menanggapi ataupun menjawab pertanyaan, kita diam dulu. Ya, diam dulu, nanti ada giliran kita untuk memberikan sebuah jawaban atau tanggapan. Seperti itu. Ya, silakan diambil alih host. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Gurunda Bang Suma. Bang Zuma masih zuhuran itu. Nggak apa-apa ini Masih zuhuran ya. Oh iya iya. Iya, Ya, dan oke. menambahkan Ya, begini. silakan Bang Tri diberikan Iya. tambahan. Saudara Kristen sejati, kalau kau masih ada di bawah, kalau Anda sopan kami hargai. Tetapi kan karena seringkali di komal-komal Muslim ini Anda cuma hanya ngaco. Coba kalau Anda diskusi dengan baik, kami juga akan menerima akalnya, tidak akan ada yang mengganggu Anda. Tapi Anda datang mengganggu gitu. Cobalah, kita ini namanya sesama bangsa Indonesia gitu. Siapa yang memperjuangkan daripada kemerdekaan ini? Dan siapa itu yang namanya Dendles, Van den Bos, bukan Kapten Westerling? Mereka datang ke Indonesia dengan menjajah. Nah kami ini yang bilang sebagai penerus-penerusnya, karena orang tua kami sudah sebagai suhada, membela negara, membela saudaranya, membela anak istrinya, membela bangsa. Itu yang diajarkan kepada kami untuk membela hak-hak yang benar gitu. Coba kalau Anda berlari tadi ke abad pertama, sebelum abad pertama, adakah bahwa dulu utusan-utusannya dulu mengajarkan ketauhidan? Semua itulah yang diteruskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Diajarkan untuk tauhid, menyembah Allah yang esa, menunjukkan itu kebenaran. Selama ini kalian sudah dibutakan dengan hal-hal seperti ini. Inilah kami ini, umat Muslim.
mengharapkan bahwa nanti kita akan kembali dengan suhada, kembali dalam kusnul khotimah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami juga berasal dari Allah, maka akan kembali juga ke sana. Wajiblah kita untuk menyiarkan hal yang benar dan tidak membuat kekacauan seperti yang Anda lakukan. Mudah-mudahan Anda dengar. Silakan dilanjut, saudara-saudaraku. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh saudara kita Bang Tri ya. Beliau seorang yang cerdas ya, berbeda dengan Oten ya. Kalau Oten itu menolak cerdas ya, bukan seperti manusia-manusia yang ingin cerdas ya, yang ingin memfungsikan akalnya itu menjadi sebuah kecerdasan agar manusia itu bisa memahami ajaran yang diterima agar tidak berada di dalam kesesatan. Itulah fungsinya akal itu tadi. Nah, izin sedikit saya menambahkan sambil menunggu gurunda Bang Zuma kita selesai sholat zuhur ya. Sedikit saya mengisi waktu sebelum ada teman Kristen yang lain yang di bawah yang mau naik berdiskusi secara santun. Ingat ya, saudaraku, kita utamakan berakhlak dulu, etika dulu, baru ilmu. Ya, orang yang berilmu itu adalah orang yang mengutamakan akhlaknya dan etikanya. Ya, ketika saya lagi menjawab pertanyaan, jangan dipotong dulu ya. Anda yang baru masuk ya, Anda mute dulu ya, nanti ada waktu Anda disapa, nanti baru Anda masuk di situ untuk ikut berdiskusi ya. Seperti itu ya, kita harus ikuti aturan yang sudah diberikan oleh host yang sudah membuka live lintas agama ini dan disiarkan langsung live di YouTube ya. Jadi buat teman-teman semua yang di YouTube ya, yang sedang menonton saat ini live ya, jangan lupa di like, komen juga ya, di share sebanyak-banyaknya kepada seluruh saudara-saudara kita di Indonesia agar bisa menyaksikan live ini di YouTube ataupun di TikTok. Ya, oke, baik, saya akan lanjutkan kembali ya sambil menunggu yang dari Kristen yang di bawah naik untuk berdiskusi. Sedikit saya menyampaikan bahwa kita harus paham dulu apa itu arti kata Tuhan. Arti dari kata Tuhan, Tuhan itu artinya adalah sesembahan, objek yang disembah oleh makhluk. Jadi Tuhan itu bukanlah jabatan, bukanlah gelar, bukan. Akan tetapi objek yang disembah oleh makhluk. Nah, kemudian kita harus mencari sesuatu apakah yang layak, yang pantas menjadi Tuhan untuk disembah. Nah, kemudian Tuhan itu Maha Pencipta, Tuhan itu Maha Kuasa, dan Tuhan itu Maha Suci, dan Tuhan itu Maha Besar. Ya, ketika Tuhan ini memiliki sifat kemahaan, yang dimana Dia inilah Tuhan satu-satunya yang benar, yang wajib disembah oleh seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja yang menyembah, bahkan malaikat, bangsa jin, dan seluruh hewan binatang itu juga menyembah kepadanya. Dan mereka melakukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf ya, semalam Iya. saya ini ketiduran. Ya, lanjut. Ya, lanjut, ya, lanjut. nggak apa-apa saudaraku. Ya, ya, sedikit lagi saya narasikan. Ketika Tuhan ini menjaga kemahasuciannya, maka akal sehat manusia ini berfungsi. Kalau Tuhan ini sampai menjaga kemahasuciannya sebagai Tuhan, tidak mungkin Dia akan menjadi makhluk, dan tidak mungkin Dia merubah wujud dan merubah dirinya menjadi makhluk. Kalau sampai Tuhan itu merubah wujudnya menjadi makhluk, maka kemahasuciannya sebagai Tuhan gugur.
tidak bisa lagi dikatakan Tuhan. Justru Tuhan inilah yang menciptakan makhluk, ya, dan juga didukung beberapa dalil, ya, dan juga didukung dengan akal sehat manusia yang mencerna ajaran tersebut. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan di Bilangan 23 nomor 19, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk dan tidak pernah menjadi makhluk, dan Tuhan itu tidak dapat dilihat wujudnya apalagi kita mendengarkan suaranya. Nah, dan ini terkoneksi juga di dalam kitab suci Al-Quran, kitabnya orang Islam, ya. Laisa kamisli syai'un. Allah berkata mengakui dirinya tidak serupa dengan makhluk dan tidak pernah menjadi makhluk, bahkan dialah yang menciptakan makhluk. Apakah bisa disamakan dengan makhluk? Tidak. Justru Allah lah yang menciptakan makhluk itu dengan menjaga kemahasuciannya sebagai Tuhan. Allah tidak pernah menjadi makhluk dan tidak serupa dengan makhluk. Nah, kemudian ada ayat lain di dalam kitab suci Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udzu sinatu wa la naun lahum ma fis samawati wal ardh. Tidak Tuhan selain Allah yang wajib disembah oleh seluruh makhluk. Allahu Akbar. Takbir, saudara-saudara. Allahu Akbar. Kalau sudah seluruh makhluk ini menyembah kepada Allah, itu artinya sudah tidak ada Tuhan-Tuhan lagi yang harus disembah. Itulah kenapa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, itu artinya Tuhan palsu. Artinya Tuhanan yang dibuat oleh manusia. Bisa itu berupa patung, bisa itu berupa batu, bisa itu berupa manusia sesamanya dijadikan Tuhan. Ini adalah Tuhan-Tuhan palsu yang dibuat-buat. Nah, itulah fungsinya manusia ini harus memfungsikan akal sehatnya agar cerdas, agar kita ini menjadi manusia yang waras. Jangan samakan diri kita manusia ini seperti hewan yang tidak berakal. Kita ini manusia, kita berakal. Fungsikan akal ini dalam memahami ajaran dan memahami konsep yang dimana Sang Maha Pencipta ini tidak bisa disamakan dengan makhluk, karena akan menggugurkan kemahasuciannya sebagai Tuhan. Nah, itulah akal. Nah, kemudian ada sebuah ajaran yang mengajarkan kepada manusia singa itu makan rumput, ular makan debu. Kayak mana ceritanya singa itu makan rumput, sedangkan faktanya, realitanya singa itu makan daging. Nah, inilah akal. Ketika akal sehat manusia ini berfungsi melihat realita, melihat fakta bahwa singa itu makan daging, berarti singa itu makan daging, bukan makan rumput. Lalu mereka meyakini, imani saja, percaya saja bahwa singa itu makan rumput, ular itu makan debu. Itulah namanya bahlul. Itulah namanya kita ini manusia memelihara kebodohan. Itulah namanya kita ini manusia yang memelihara kebotolan. Begitu juga dengan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tapi dituhankan. Nah, inilah baru yang dikatakan kebahlulan. Inilah yang dikatakan kebotolan. Inilah yang dikatakan manusia itu menolak untuk cerdas. Sudah jelas-jelas Yesus ini manusia, dilahirkan oleh Bunda Maria ke permukaan bumi sebagai manusia, bukan dilahirkan sebagai Tuhan. Bukan pula Tuhan turun ke permukaan bumi, nujul menjadi manusia kemudian dituhankan, bukan.
Kalau kita mengutip di salah satu data dan dalil di 2 Yohanes 1 nomor 7, apa yang dikatakan di sana, telah banyak pejasat bermunculan pergi ke seluruh penjuru dunia. Mereka tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Mereka itu adalah penyesat dan antikristus. Nah, berarti ketika mereka ini tidak mengaku bahwa Yesus ini hanya datang sebagai manusia, mereka itu adalah penyesat dan antikristus karena mereka mengatakan bahwa Yesus datang menjadi Tuhan. Nah, inilah penyesat-penyesatnya. Dan tidak sadar bahwa kita ini disesatkan oleh ajaran yang mana yang dibawa oleh Paulus. Ya, ada ajaran Yesus, dirombak habis oleh ajarannya Paulus. Siapa rupanya Paulus ini? Bisa-bisanya menghancurkan dan merombak habis ajarannya Yesus. Yesus mengajarkan cara beribadah itu dengan bersujud. Yesus bersujud di sinagog, masuk ke bait Allah, melepaskan alas kakinya, mencuci tangannya, mencuci wajahnya seraya orang yang beruduk. Kemudian Yesus sujud, meratakan kepalanya dengan tanah. Lalu oten-oten ini ibadahnya nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, salto-salto, joget pargoy di dalam gereja setiap hari. Apakah ini ajaran Yesus? Tidak ada. Yesus itu mengajarkan cara ibadah itu harus salto kiri, salto kanan, salto depan, salto belakang, sambil joget pargoy, sampai jingkrak-jingkrak. Itu ajaran siapa itu? Tidak ada. Yesus itu memerintahkan, hei manusia, hari Minggu ibadah, datang ke gereja. Enggak ada. Sampai kapanpun datanya tidak ada. Lalu siapa yang memerintahkan kalian itu untuk mendirikan gereja, kemudian beribadah di gereja dengan kalian mengatakan bahwa kami pengikut Yesus dengan harus jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, salto-salto, joget pargoy, sementara tidak ada perintahnya dari Yesus? Lalu siapa yang memerintahkan kalian? Ternyata Paulus. Ketika kalian itu mengikuti ajarannya Paulus, jangan mengaku sebagai pengikut Yesus. Itu satu. Yang kedua, ketika kalian mengikuti ajarannya Paulus, jangan mengaku mengikuti ajarannya Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Paulus ini memfitnah Yesus itu dijadikan Tuhan, sedangkan Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan, jangan dituhankan. Inilah kebotolan oten itu terlalu dinampak-nampakkan di publik. Inilah kedunguan manusia, kebodohan manusia yang ditampak-tampakkan di publik sehingga mereka ditertawakan. Kenapa? Karena mereka ini mengikuti ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang keluar dari mulutnya dengan apa yang dikerjakannya. Jadi jangan membuat diri kalian tersesat. Caranya bagaimana? Pakai akal. Akal ini difungsikan, berpikir sehabis-habisnya. Pantaskah manusia yang tidak berdosa ini ditumbalkan untuk menebus dosa? Di mana pantasnya? Mau sampai kapanpun oten itu melilit lidahnya, pantas Yesus itu mati. Hina sekali Yesus itu di mata kalian, wahai saudaraku. Kalian mengatakan Yesus tidak berdosa, tapi kalian hinakan dia, mati terkutuk. Enggak sadar kalian, enggak malu kalian mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk. Kalian tuh enggak malu. Harusnya kalian itu malu.
Harusnya kalian itu sadar bagaimana cara kita menjadikan sosok Yesus ini sebagai seorang yang istimewa, sebagai seorang yang membawa kebenaran. Pahamilah dengan yang mana yang Yesus ini tadi ajarkan, yaitu menyembah kepada Allah. Datanya di mana? Salah satunya di Markus 12 nomor 29, kemudian di Markus 10 nomor 18. Wahai murid-muridku, janganlah engkau katakan aku baik, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang paling baik di permukaan bumi ini selain Allah saja. Sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan Izin Bang orang kebenaran. Kristen menuhankan Yesus. Ya, lanjut. Izin Bang kebenaran. Coba Pak Martin, coba di multi Pak Martin Ali. Multi. Di situ ada multi kirim permintaan Pak Martin. Nanti saya kasih naik. Saya cari akunnya Pak Martin nggak ada di sini. Bentar. Saya cari nggak ada nih Pak Martin. Coba multi saja. Tadi sudah bergabung dia. Kalau Pak Martin masih di bawah, silakan multi Pak. Ini akunnya di sini di bawah nggak ada nih, saya cari. Oke, lanjut dulu Bang, coba saya telepon beliau ya. Lanjut Bang. Ya, terima kasih host. Ya, sedikit lagi saya narasikan sambil menunggu konten yang berani naik untuk berdiskusi dengan para pakar di Komal ini ya. Bukan berarti kami itu benci kepada kalian, tidak. Tidak sedikit pun Islam itu membenci kepada orang Kristen. Bahkan kami itu menyelamatkan, mengulurkan tangan kami kepada kalian. Wahai saudaraku, kembalilah kalian ke jalan yang benar. Wahai saudaraku, kembalilah kepada Allah. Janganlah engkau menyembah selain kepada Allah. Ya, jadi kami ini hanya meluruskan, hanya menyampaikan kebenaran itu, meskipun satu ayat ataupun satu huruf yang kami sampaikan kepada kalian itu adalah kewajiban kami sebagai Islam, karena kami diperintahkan. Cep, saya masuk di panggilan gimana Cep ini? Ya, silakan. Oh ini ya, udah ya. Udah ya. Enggak, itu lagi minta pandu ke anaknya itu Pak Martin. Halo, selamat siang Pak Martin. Selamat siang. Iya. Ya, Ya, sehat Pak Martin. ya sehat. Oke, kita seperti biasa Pak Martinnya kita diskusi. Karena gini, Bang Junaidi ini Kristen, Tanimbar juga Kristen itu. Hanya saja Bang Junaidi suka macet-macet Pak Martin. Makanya saya panggil Pak Martin untuk masuk ke sini kan, untuk bergabung. Kebetulan ada Bang Zuma, ada kawan-kawan, ada Bang Richard, Bang Tri, Bang Kebenaran itu Muslim itu. Iya. Selamat siang ya Bang Martin ya. Salam kenal dari saya ya. Kita perkenalan dulu ya Bang ya. Bang Kebenaran izin. Sambil Bang ya. Zuma monitor, Bang Zuma. Monitor Bang Zuma. Oke, masih standby kayaknya. Oke, lanjut Bang Kebenaran. Ya, oke, baik. Ya, boleh kita sedikit berdiskusi ya, Bang Martin ya. Di sini juga ada saudara-saudara dari Kristen yaitu Bang Junaidi dan juga Bang Tanimbar. Mereka ini sudah macet ya, sudah mulai pingsan, sudah tidak bisa membuktikan ketuhanan Yesus itu. Saya minta Anda untuk membuktikan ketuhanan Yesus itu dari mana dasarnya ya, kemudian apa yang menjadi ketuhanan di dalam diri Yesus ini, apakah tubuhnya Yesus, apakah roh yang ada di dalam dirinya Yesus, ataukah doktrin dari pendeta, ataukah berdasarkan dari kitab, ataukah hanya berdasarkan dari asumsi dari pikiran kita sebagai manusia untuk menuhankan Yesus itu. Silakan Bang Martin mungkin bisa menjelaskan. Iya, baiklah. Memang kalau kita bicara tentang Yesus ini ribet ya. Bahkan orang Yahudi sendiri juga sampai sekarang belum bisa mengerti, sebagian udah tahu. Nah, Yesus ini memang datang untuk menggenapi apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama.
Jadi aturan-aturan, tata cara ibadah semua itu digenapi oleh Yesus karena kehadiran Yesus ini untuk penyelamatan bangsa-bangsa di dunia. Nah, dia disebut sebagai firman. Jadi Yesus itu berasal dari firman Tuhan itu sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 ayat 3 ayat 14. Nah, dia datang dalam rupa manusia untuk menggenapi rencana penyelamatan itu. Jadi Yesus itu sendiri berasal dari firman. Nah, firman itu yang menciptakan alam semesta ini. Tapi pada waktu dalam rupa manusia, dia adalah manusia itu sendiri. Karena nanti dia harus menjalani misi penyelamatan melalui penyalipan. Itu. Sehingga kadang-kadang orang bingung, Yesus berdoa kepada Bapa, atau dia tidak bisa lakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Itu karena dia memang adalah manusia murni. Firman yang sudah jadi manusia dan dia mengosongkan dirinya sebagai hamba, bahkan dia harus taat sampai dia mati, bahkan disalib, dianiaya, diludahin segala macam. Nah, tapi setelah dia menyelesaikan misi penyelamatan itu, lalu naik ke sorga. Jadi setelah kebangkitannya, dia naik ke sorga, dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dia kembali berkuasa. Di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan bahwa segala kuasa di surga di bumi sudah diserahkan kepada aku. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah itu jadi sampai sekarang memang masih banyak pendapat yang beda-beda di dalam penjelasan ya. Dalam penjelasan itu tiap orang memang beda-beda cara menjelaskan. Sehingga kadang-kadang membingungkan terutama bagi orang-orang yang bukan Kristen. Begitu. Jadi kalau bicara tentang Yesus itu apa yang dikatakan dalam Alkitab itu membingungkan. Karena kadang dia tidak bisa lakukan apa-apa dari dirinya, tapi dia sendiri bikin mujizat segala macam. Bahkan dia sendiri menyelamatkan manusia daripada dosa, sehingga bisa ada jaminan kepastian masuk ke surga. Nah itu mungkin sementara penjelasan saya tentang Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia itu untuk menggenapi rencana penyelamatan. Begitu Bang. Oke, izin sedikit saya introduksi sedikit ya buat teman-teman. Terima kasih supportnya 353 menonton. Jangan lupa di share di tetap layar. Jangan lupa di follow akun host Dedi Wijaya, Bang Zuma, Bang Richard, Bang Tri, Bang Junaidi, Bang Kebenaran, Pak Martin, dan Bang Tanimbar. Jangan lupa di share kawan-kawan. Satu slot izin untuk kita berikan ruang untuk Bang Rudi Yohanes. Tadi beliau saya hubungin, insya Allah nanti akan bergabung setelah Ba'da Zuhur di sana sepertinya di WIB ya. Oke, Rudi Yohanes untuk berdiskusi dengan Bang Zuma. Terima kasih. Silakan dilanjut. Ya, oke, terima kasih. Ya, sisakan satu kursi kita kosongkan sambil menunggu Rudi Yohanes ya. Ya, oke, baik. Izin saya tanggapi ya, Pak Martin ya. Jadi seringkali teman-teman Kristen itu mengatakan kalau berdiskusi dengan kami Islam itu katanya gondok-gondokan, bertengkar katanya. Sebenarnya tidak gondok-gondokan, tidak bertengkar, hanya saja dalam diskusi kita itu kita mencari kejujuran di dalam kebenaran. Apakah kita mau berkata jujur atau tidak jujur akan terlihat dari diskusi yang akan berlangsung di Komali ini tentunya, dan para penontonlah yang bisa menilai itu. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu dari firman telah menjadi manusia, apa bedanya dengan kita, Bang? Berarti kita ini juga dari firman yang telah menjadi manusia. Jadi bukan hanya Yesus saja. Nah, kemudian mari kita dudukkan apa itu arti firman. Firman itu artinya adalah perkataan Tuhan. Ya, apakah kita sepakat dulu sampai di sini, Pak Martin? Firman itu artinya adalah perkataan Tuhan. Iya. Ya, kita sepakat ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali dialog kita. Ketika firman ini adalah perkataan Tuhan, maka tepatlah perkataan Tuhan itu di Yohanes 17 nomor 8. Yesus berkata, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, itu artinya
firman ini tidak menjadi Yesus. Artinya Yesus ini adalah sebagai wadah penerima firman. Jadi bukan firman yang menjadi Yesus. Nah, akan tetapi firman ini adalah perkataan Tuhan yang dari sorga turun ke permukaan bumi, kemudian disampaikan kepada Yesus, dan Yesus meneruskan lagi kepada manusia. Nah, ketika firman ini adalah perkataan yang diterima oleh Yesus, di sini sudah membuktikan bahwa Yesus ini bukan Tuhan, karena Yesus ini tidak berfirman, akan tetapi menerima firman. Kalau kita mendudukan bahwa firman ini adalah perkataan Tuhan, lalu mari kita dudukkan siapa Tuhan yang sebenarnya, yang satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang berfirman tadi, yang diterima oleh Yesus di permukaan bumi, kemudian Tuhan berfirman dari sorga. Nah, kemudian Anda mengutip bahwa Yesus itu disalib. Nah, lalu saya menanggapi, apakah Anda benar-benar yakin, seyakin-yakinnya bahwa Yesus itu benar-benar disalib? Yang manakah menurut Anda Yesus yang asli, ya? Yang mana di dalam pemahaman saudara Kristen itu mengatakan bahwa ya, ada Yesus yang dari Nazaret, ada Yesus yang bertemu dengan Paulus di padang gurun. Inilah yang membuat kami juga bingung, ingin minta penjelasan juga, ya. Di dalam Ibrani 5 ya, ayat ke-7 di situ dikatakan, selama Yesus hidup di permukaan bumi, Yesus selalu berdoa dan meminta kepada Allah dengan ratapan tangis, ya. Dengan kesolehannya Yesus bersungguh-sungguh ia berdoa kepada Allah sehingga Allah mendengarkan doanya Yesus disebabkan kesalehannya. Maka Allah mengabulkan doanya Yesus, kemudian Allah mengangkat Yesus dari permukaan bumi naik ke atas langit hidup-hidup. Nah, di data ini menunjukkan bahwa Yesus itu diselamatkan karena doanya didengarkan oleh Allah. Nah, artinya siapakah yang disalibkan itu? Apakah benar-benar Yesus? Apakah bukan Yesus? Karena Yesus ini diangkat naik. Ya, itulah yang mana yang dikatakan tadi dari teman-teman Kristen, Yesus sudah berada di sebelah kanannya Allah Bapa, katanya, ya. Artinya sudah berada di sisinya. Nah, kemudian kami mengutip data dalil di Matius 7 ya, di ayat 21 sampai 23. Di sini adalah kedatangan Yesus yang kedua, ya, yang merujuk kepada datangnya hari kiamat. Jadi hari penghakiman. Nah, jadi turun Yesus ini yang kedua kalinya. Lalu di situ ada segolongan manusia, ya, yang memanggil Yesus ini Tuhan, Tuhan, bernubuat atas nama, kemudian mengusir setan dengan atas nama Yesus. Kemudian Yesus berkata, sebab itulah aku akan berterus terang kepada mereka ketika mereka menyebut aku Tuhan, mengusir setan dengan atas namaku, katanya. Aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Dan enyahlah engkau dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya adalah, apakah memang benar-benar Yesus ini mengenal Kristen pada saat Yesus ini mengajar kepada orang-orang Yahudi? Nah, ketika Yesus ini mengajar kepada orang-orang Yahudi, yang mana yang dimaksud di Markus 12 nomor 29 tadi, tentang pengajaran Yesus kepada orang-orang Yahudi ini, kemudian dari umat Kristen ini mengatakan, kami adalah pengikut Yesus.
adakah ajaran-ajaran Yesus yang sudah kalian ikuti, yang sudah kalian laksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada perintah Yesus itu memerintahkan kalian itu untuk membangun gereja, untuk beribadah ke gereja? Apakah ada datanya Yesus mengenal Kristen itu sendiri? Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh saudara Bang Martin, silakan. Iya. Jadi memang mengenai Yesus ini tadi sudah saya jelaskan bahwa dia berasal dari firman. Dan firman jadi manusia untuk menggenapi rencana penyelamatan. Nah, ini yang memang menjadi persoalan. Kenapa harus pakai firman? Karena firman itu adalah bagian daripada, atau perkataan Tuhan itu bagian daripada Tuhan. Nanti kita kenal firman, kita lalu bicara tentang roh. Karena itu Tritunggal. Sehingga ada Bapa, ada firman, ada roh. Nah, adanya Tritunggal ini untuk menggenapi rencana penyelamatan. Pada waktu Yesus menjadi manusia, disitulah dia menjelaskan tentang dirinya sebagai manusia. Dia menerima firman. Seperti yang Anda katakan di Matius, Yohanes berapa tadi? 17 ayat 8. Dia menerima firman karena dia sebagai manusia. Nah, ini yang orang kebanyakan saudara-saudara yang Islam ini tidak mau membedakan itu. Lalu disalib, oh Tuhan, dia Tuhan gitu. Padahal ya, waktu jadi manusia ya dia murni manusia gitu. Nah, kita baca di Filipi 2, dia bilang dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu berarti dia manusia murni gitu. Nah, ini yang menjadi sandungan bagi non-Kristen. Halo, jaringan Bagi non-Kristen itu sendiri, nah mengenai Matius 7 ayat 21 sampai 23, itu menjelaskan tentang ibadah. Bagaimana orang ibadah ritual dengan ibadah yang diimplementasikan. Ibadah itu adalah persembahan tubuh kita. Bukan ibadah sekedar ritual agama. Bukan. Kalau ritual agama itu bukan salah, itu betul. Tetapi harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita tiap hari. Makanya dikatakan pada zaman akhir, orang berseru Tuhan, tapi ditolak. Karena dia tidak melakukan. Dia hanya melakukan ritual agama. Itu. Jadi kalau ritual agama saja, itu orang belum, itu makanya Yesus datang, dia menggenapi. Menggenapi itu memenuhi apa yang menjadi tujuan utama daripada ritual agama. Orang kebanyakan berhenti di ritual agama dan mereka pikir mereka sudah benar. Seperti orang Yahudi misalnya. Mereka lakukan syariat-syariat itu dan mereka merasa diri mereka sudah benar. Padahal tujuan syariat itu adalah bagaimana kita implementasikan dalam kehidupan kita setiap hari terhadap sesama manusia. Karena tujuan adanya Tuhan ini supaya manusia bisa nikmati hidup, supaya manusia tidak kacau. Itu kan agama itu tidak kacau kan. Nah, kalau orang berpegang pada ritual tapi dia bikin musuh dengan sesamanya, itu kan tidak memenuhi tujuan utama ibadah. Nah, ini banyak itu jadi masalah. Ini adalah termasuk orang Yahudi. Mereka harus tekun melakukan ritual agama. Sembahyang, sholat, lakukan ini, lakukan aturan-aturan, berbagai macam aturan. Tapi mereka tidak implementasikan itu dalam kehidupan tiap hari, dalam hubungan dengan sesama manusia. Padahal ini yang paling utama, rencana Tuhan yang paling utama adalah bagaimana implementasi kehidupan kita sendiri bisa menerima orang lain yang berbeda. Makanya orang Kristen, Tuhan Yesus datang, dia menggenapi semua itu, lalu diajarkan tentang kasih. Kasih itu tidak berbuat dosa terhadap siapapun. Itu namanya kasih. Dia mau mengampuni, dia mau mengalah sama orang yang berbeda. Itu inti ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia menggenapi semua ritual-ritual agama itu. Karena ritual agama itu tidak salah, itu betul. Tetapi harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan bukti daripada kehidupan itu adalah kasih itu sendiri. Kasih itu tidak berbuat dosa terhadap siapapun. Dia bisa menerima orang yang berbeda, bahkan yang menganiaya sekalipun diampuni. Nah, itu keunggulan dari ajaran Tuhan Yesus di sana. Inilah pengenapan dari seluruh ajaran Tuhan. Jadi kalau orang belum sampai kepada sikap kasih yang melayani sesama manusia yang berbeda, itu dia belum memenuhi tujuan Tuhan. Ritual-ritual itu tujuannya ke sana. Tujuannya itu ke sana.
Makanya orang Yahudi sembahyang 3 kali, orang Islam 5 kali, orang Ortodok 7 kali. Itu maksudnya bahwa setiap aktivitas kita dalam seharian itu betul-betul sertakan Tuhan. Bukan menuruti kemauan kita sendiri sehingga kita yang menimbulkan permasalahan dengan orang lain. Jadi masalah dengan orang lain itu adalah sudah kesalahan. Itu adalah kegagalan kita. Itu. Oke, Ketika Yesus datang, dia berdamai, dia menyerahkan dirinya, diperlakukan seperti apapun, dia diam saja. Tapi akhirnya karena ada kuasa Tuhan, dia bangkit 3 hari. Nah ini, dia bangkit 3 hari. Oke, Jadi ada seperti orang Islam tadi Anda katakan bahwa yang disalib itu siapa? Karena dia diangkat. Itu adalah Yesus Barabas. Yesus Barabas memang tidak disalib pada waktu ditanya, kamu mau bebaskan siapa? Karena pada waktu hari pembebasan. Berkata apa Yesus Kristus apa Yesus Barabas? Mereka salibkan Yesus Kristus. Nah disitulah jadi ada salah pengertian di sini antara Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Yesus Barabas tidak disalib. Oke, cukup Pak Martin ya. Baik, baik. Yesus Kristus disalibkan, itu ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Jadi semua itu peristiwa ada saksi, ada bukti, ada sejarahnya. Bukan sekedar diimani saja, bukan. Alkitab seluruhnya itu ada bukti dan ada sejarahnya. Nah Oke, itu. Oke, cukup Pak Martin. Oke, selamat siang Jadi Bang seperti Alku. itu ya. Bang Alku selamat siang. Ya. Juga nih Bang Alku nih. Makasih Bang Alku. Selamat siang. Maksudnya gini, bernarasi juga jangan terlalu panjang-panjang ya Bang. Kebenaran juga di ini Bang, poin-poinnya aja Bang. Nah kebenaran jangan terlalu panjang, jadi enggak terkesan flat gitu. Oke Baik. lanjut Bang Tri, silakan Bang Tri. Izin Bang Deddy, izin saudara-saudaraku semua nih. Tadi Iya, saya lanjut menggaris. Bang Tri. Iya. Iya, tadi bukan itu yang saya tanyakan yang Iya, dijawab oleh iya, saya Martin paham tadi. itu, makanya Ya, saya lanjut. ingin penegasan Bang kebenaran. Tadi Bapak Martin mengatakan bahwa Yesus adalah dari firman gitu. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Bang kebenaran Tuhan gitu. Nah, yang kami ingin minta perjelaskan dari Bang Martin, apakah yang Tuhan ini Allah Bapa ataukah firman? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kan bilang tadi Bapak Martin mengatakan ada Trinitas, ada Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Putra gitu. Nah ini saya sangat sulit memahaminya dengan adanya Trinitas ini, bahwa dikatakan bahwa sebenarnya dia itu Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah SWT yang Maha segala-galanya. Apakah dia tidak bisa menciptakan manusia-manusia yang melebihi daripada Yesus? Apakah dia tidak bisa berfirman yang melebihi dari itu karena dia dikatakan Maha Kuasa? Nah sebenarnya pertanyaan yang kedua ini, sebenarnya siapakah sebenarnya Allah yang sebenarnya ini yang patut kita sembah? Apakah dari dia inkarnasi kemudian mengosongkan diri, nah keesaannya? Mungkin saya tidak panjang-panjang, hanya 2 poin ini minta dijelaskan. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Jadi memang di situ masalah. Dikatakan firman itu tadi sudah saya katakan bahwa itu adalah bagian dari Trinitas. Trinitas itu adalah menjelaskan tentang Allah yang Esa, yang satu-satunya itu yang melakukan karya penyelamatan. Nah, untuk menjelaskan kepada manusia berdasarkan aturan hukum Taurat itu sendiri, makanya manusia itu harus bisa melakukan hal yang baik. Dan pertama, manusia bisa melakukan hal yang baik kalau dia itu sudah dibenarkan. Karena manusia jatuh dalam dosa ini karena sudah dihasut oleh iblis, sehingga semua manusia berdosa. Ini persoalannya di sana. Kalau kita tidak percaya adanya dosa barisan, maka kita akan sulit untuk mengerti tentang Yesus, tentang Trinitas. Tetapi kalau orang percaya adanya dosa barisan, dosa dari iblis itu, dari ular tua itu, makanya di situ orang menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup yang benar tanpa Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, tanpa kekuatan yang dari Tuhan. Karena manusia sudah rusak oleh iblis. Nah ini yang ditolak oleh non-Kristen. Mereka tidak percaya adanya dosa waris. Ini persoalannya. Padahal dosa waris ini justru menguasai orang manusia di dunia ini. Kita buktinya apa sampai sekarang? Jadi sampai sekarang di dunia ini orang perang-perangan, orang musuh-musuhan. Apakah itu orang pintar? Orang yang bisa menyelesaikan masalah kehidupan ini dengan orang yang berbeda. Mereka bunuh-bunuhan itu. Itu di situ kegagalan manusia. Karena apa orang bisa bunuh-bunuhan, perang-perangan, benci-bencian, musuh-musuhan? Itu karena dosa waris. Dosa yang ada dalam diri manusia, dia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada
dia tidak menghargai kepentingan orang lain. Pak Sehingga Martin, terjadi perbedaan belum kepentingan. kejawab tadi yang saya tanya. Apakah yang Tuhan ini Allah Bapa ataukah Firman itu? Tapi mohon izin Nah, ya itu teman-teman, tadi sudah sebentar dijelaskan. izin. Saya di sini ajan, saya mohon izin untuk parkun dulu karena saya harus ke masjid dulu. Silakan dilanjut. Tapi saya belum mendapatkan kejelasan dari Pak Martin. Silakan dilanjut, Ya. teman-teman. Ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa Allah yang Esa, Yahweh ini, dia itu mempunyai roh dan punya firman. Kenapa harus bicara tentang firman dan bicara tentang roh? Karena ada rencana penyelamatan. Kenapa ada rencana penyelamatan? Karena ada dosa waris. Jadi, yang disebut Allah menurut orang Kristen itu adalah Yahweh itu sendiri. Yang Allah pencipta yang mula-mula itu, yang mula-mula mencipta alam semesta. Nah, Yesus disebut Tuhan itu sebagai orang yang dikuasakan, diberi kuasa. Itu disebut Tuhan itu orang yang punya kuasa. Untuk apa? Untuk melakukan misi penyelamatan. Jadi di sini ada beda dengan Tuhan dengan Allah yang pencipta itu sendiri. Jadi Yesus sebagai Tuhan atau Adonai di situ adalah Tuhan yang diberi kuasa untuk melakukan misi dari Tuhan itu sendiri. Ya kan? Karena Allah itu roh. Begitu loh. Nantinya adalah terletak pada dosa waris. Adanya Trinitas, adanya Yesus itu kan ada dosa waris. Kalau tidak ada dosa waris, tidak ada iblis yang menggoda, tidak ada perlu ada Yesus. Bahkan Tuhan pun tidak perlu repot-repot bikin nabi, tidak perlu. Karena Tuhan itu maha kuasa, dia bisa bikin apa saja. Tuhan kan maha kuasa. Kenapa harus pakai nabi-nabi? Tuhan aja sendiri yang bikin. Itu kalau menurut pikiran manusia. Tetapi disinilah adalah proses Tuhan. Karena ada dosa waris itu membuat Tuhan ini memilah-milah kuasanya untuk memberikan penyelamat pada manusia. Melalui firman-Nya jadi manusia. Ya, disebut Tuhan Yesus itu. Lalu Roh Kudus itu untuk menuntun orang supaya bisa hidup benar. Karena tanpa Roh Kudus manusia tidak mungkin bisa hidup benar. Kayak orang Yahudi contohnya. Mereka umat pilihan Tuhan, tapi mereka tetap masih jahat karena mereka tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus di perjanjian lama itu hanya diberikan kepada nabi, raja, dan imam. Sedangkan umat tidak, sehingga mereka masih tega melakukan kejahatan. Ini supaya kita sadari kenapa pentingnya Trinitas. Kepentingnya ada Roh Kudus itu supaya manusia mampu mengalahkan mengalahkan maksiat yang ada dalam dirinya. Kemarahan, kebencian itu, supaya itu diredam. Makanya banyak orang Kristen itu bisa mengalah, bisa mengampuni itu karena ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus manusia tidak akan bisa mengalah. Manusia lebih cenderung membinasakan orang lain, membenci, ya, menindas orang lain. Jadi mungkin yang Anda tanyakan itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah firman-Nya yang jadi manusia. Begitu. Kalau Tuhan Allah itu dia disebut sebagai pencipta itu dia adalah roh gitu. Mungkin sampai sini bagaimana? Anda bisa mengerti atau belum? Ya? Ya. Bang Ricardo mau masuk kah Bang Kebenaran? Bang Zuma monitor Bang Zuma. Iya. Jangan kepanjangan, Bang Kebenaran kan terlalu panjang juga kebenaran. Bang ini aja gitu. Bang Zuma monitor Bang Zuma. Bang Kebenaran baik ini ya. Bang Kebenaran. Lah. Iya, suara saya ada enggak? Saya lagi perbaiki handset ini. Oh, ada. Oke, lanjut. Iya, saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Martin tadi ya. Tidak ada Adam itu ya yang membawa warisan dosa ke permukaan bumi, tidak ada. Ya, Adam itu jauh sudah diampuni dosanya oleh Tuhannya, jadi tidak membawa dosa waris. Ya, yang ada itu adalah harta warisan, itu baru ada. Kalau dosa waris nggak ada. Adam itu tidak membawa dosa waris kepada anak cucunya. Dosanya Adam di masa lalu itu bersama Hawa itu jauh sudah diampuni oleh Tuhannya. Jadi tidak pernah lagi Adam itu membawa dosa waris yang diwariskan kepada anak cucunya, tidak ada. Akan tetapi dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu adalah tanggung jawab manusia itu sendiri dan bukan berasal dari dosa warisnya Adam.
terlalu jauh memfitnahnya ke Adam. Kita sebagai manusia ini memang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Semua manusia pernah melakukan kesalahan walaupun sekecil biji sawi ya. Akan tetapi jauh para utusan ini, para nabi dan para rasul itu mengajarkan kepada manusia cara menebus dosa itu dengan bertobat. Jadi bukan cara menebus dosa itu harus menumbalkan manusia yang mati terkutuk di tiang kayu salib. Enggak ada, para utusan mengajarkan seperti itu. Bang, kebenaran mohon maaf ya. Bang, mohon maaf saya motong dikit, boleh nyambung dikit nggak tentang Adam ini. Saya pengen bertanya begini, ketika abang bilang bukan karena Adam, coba seandainya Adam tidak melakukan dosa, menurut abang Adam sekarang di mana, Bang? Anda nggak nyambung rupanya ya. Apa yang dilakukan Adam, ya sebentar, apa yang dilakukan Adam ya, itu bukan berarti kesalahan yang akan ditimpakan kepada anak cucunya. Jadi kesalahan Adam itu adalah berdasarkan dari hasutannya iblis, sehingga Adam ini ya berada di dalam jebakannya iblis sehingga jatuhnya di dalam dosa. Nah, kemudian di manakah Adam saat ini berada ya? Jadi Adam itu kalau di ajaran kami berada di langit pertama. Karena Tuhan kami itu menciptakan langit ini 7 lapis. Jadi di atas langit itu masih ada langit. Kalau Anda menanyakan saya, Adam itu sekarang sudah ada di mana? Ya, saya mengatakan yang sejujurnya Nabi Adam, ya, yang satu-satunya manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, saat ini berada di langit yang pertama. Kejadiannya itu pada saat Isra dan Mi'raj, pada saat baginda Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah naik ke atas langit hingga menembus ke-7 langit. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam, yaitu nenek moyang. Jadi kalau Anda percaya atau tidak percaya, ya nggak apa-apa kalau Anda tidak percaya. Jadi menurut Anda Adam di mana? Dikubur, jadi mayat. Itu menurut Anda? Bukan. Jadi begini, Bang. Tadi ketika Abang bernarasi tentang dosa Adam, seandainya Adam tidak melakukan salah dan tidak punya dosa, apakah Adam akan tetap diturunkan ke bumi? Ini loh yang Bang, jadi begini Bang, karena satu orang maka seluruh manusia menanggung akibat dari kesalahan Adam itu, sehingga di dalam kepercayaan bagaimana Adam, Anda bisa mengatakan karena gara-gara kesalahan satu orang manusia menanggung akibat dari kesalahan satu orang? Dari mana Anda belajar seperti itu? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Justru saya tanya sama Abang, ini sebenarnya kepercayaan apa yang Abang percayai dan apa yang saya percayai tentang Adam itu sebenarnya kurang lebih sama. Karena begini, kalau Adam tidak melakukan dosa, mungkin tidak ada kita, dan Adam akan selamanya kalau di dalam percayaan kami di Taman Eden. Tetapi kalau di percayaan Abang di dalam surga, maka Adam tidak akan diturunkan. Seperti itu. Jadi dosa yang dilakukan Adam itu berakibat kepada seluruh umat manusia. Seperti itu. Kalau di dalam kepercayaan kami itu terpisah, Bang. Yang di dalam kepercayaan kami, ketika Adam tidak punya dosa, maka tidak ada yang menghalangi mereka. Adam bisa berbicara langsung kepada Allah, dan
begitu juga Allah dengan manusia bisa berbicara langsung. Seperti itu, Bang. Jadi memang tidak ada batas, sama seperti yang Abang di dalam kepercayaan Abang juga Adam juga berada di surga dan berbicara dengan Tuhan. Ketika Abang ingat malaikat bertanya tentang nama-nama ciptaan itu, Allah berbicara kepada Adam, kan, memerintahkan Adam memberitahu malaikat. Seperti itu, Bang. Bahkan manusia pun berbicara kepada malaikat seperti itu. Silakan, Bang. Ini kan Abang tentang dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya lagi akan sholat mungkin jelaskan ya? kepada Anda. Iya, lagi zuhur. Atau boleh saudaraku Bang Alif untuk ditambahkan. Ini Pak Martin kembali lagi. Kita berikut. Silakan Bang Alif. Oh, baik, terima kasih Bang Kebenaran. Sedikit saja saya nyambung, saya juga tidak akan lama ya. Ini yang tidak ada konsepnya di dalam keyakinan teman-teman Kristen sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu masalah Nabi Adam diturunkan ke bumi itu sudah informasinya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi memang Nabi Adam itu akan ditempatkan di muka bumi, yang akan mewarisi bumi untuk mengelola bumi. Ya, Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang Allah mengabarkan kepada memang akan ada yang menempati bumi. Masalah tentang kesalahan Nabi Adam itu sebagai sebab dia diturunkannya ke bumi. Karena memang ketika Nabi Adam diciptakan, dia memang akan menempati bumi. Masalah keturunannya juga sudah ada diciptakan oleh Tuhan. Di alam ruhnya sudah ada, ruh-ruh manusia semua sudah ada. Tinggal nanti turun dalam berbentuk jasad. Tertulis di dalam Al-A'raf ayat 172 gitu. Jadi masalah dia melakukan kesalahan atau pelanggaran, itu menjadi sebab dia diturunkan ke bumi. Karena memang dia diciptakan untuk menempati bumi, untuk mengelola bumi. Itu yang ada konsepnya di dalam Islam. Sehingga apa? Allah memberitahu ketika dia ditanya, bagaimana mungkin dia akan menempati bumi, dia akan melakukan kerusakan di muka bumi, kata para malaikat. Tuhan Maha Tahu. Sehingga apa? Allah mewarisi ilmu kepada Nabi Adam. Ketika dia memiliki ilmu, maka dia tahu caranya bertobat. Al-Quran menyebutkan, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Nabi Adam itu mengajarkan kepada malaikat setelah dia diberitahu oleh Allah, kan gitu. Nah, nanti tahu dia segala sesuatu, dan dia ketika melakukan kesalahan dia bertobat. Kesalahannya selesai, urusannya selesai, dia menjadi pewaris di bumi. Jadi Nabi Adam itu diberikan ilmu oleh Allah dan mewarisi ilmu kepada keturunannya. Memang beda dengan teman-teman Kristen. Kalau dalam keyakinan Kristen, Adam itu mewarisi dosa. Kalau di Islam, dosa Nabi Adam sudah diselesaikan dengan cara bertobat. Dia mohon ampun kepada Tuhan. Nah, itu bedanya. Kalau di Islam mewarisi ilmu. Oke. Ya. Ya, silakan Bang Alku mau menanggapi. Ya, tadi ya tetap lagi kembali kepada kenapa Adam diturunkan dari surga. Tadi kan Abang Alif udah mengakui bahwa karena kesalahan dia diturunkan dari surga. Kalau dia tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan dosa, maka Adam itu masih di surga seperti itu. Oke, kembali lagi kepada konsep keselamatan. Ketika manusia, intinya dosa itu memisahkan antara Allah dengan manusia, maka Allah dan manusia tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa manusia itu berkomunikasi langsung kepada Allah seperti itu. Karena dosa itulah yang menyebabkan, karena yang suci tidak bisa bercampur dengan yang kotor seperti itu. Dosa itu adalah kotor atau hina. Nah, Yesus datang ke dunia itu untuk memberikan pengajaran, memberikan contoh bagaimana hidup yang baik dan berkenan, yang benar dan berkenan di hadapan Allah seperti itu. Maka pengajarannya dia itu memberikan contoh-contoh yang baik, dan pengorbanannya dia di kayu salib itu untuk membuktikan bagaimana
Adam yang tidak taat diberi perintah, dia tidak taat. Tetapi Yesus ketika dia sudah dinubuatkan dan dia menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Itu apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dia taat di kayu salib. Meskipun dia tahu, tetap dia taat. Dia menunjukkan ketaatannya. Itulah makanya yang disebut pengikut Kristus, supaya manusia-manusia ini menjadi taat. Seperti itu, Bang. Tentang ketaatan, Bang. Tadi kan hubungannya dengan ketaatan karena dosa, Bang. Saya bawa salib itu ya karena ketaatan itu. Intinya begini, Bang. Kalau Adam tidak melakukan dosa, maka manusia tidak akan ke bumi. Seperti itu, Bang. Sesimpel itu. Harusnya Bang bisa berpikir seperti itu. Nah, bagaimana sorry, maaf tadi lagi azan di sini. Ya, saya izin masuk ya. Saya sekali lagi tekankan, itulah kenapa Tuhan itu Maha mengetahui, sehingga tidak ada salah konsep di dalam urusan Tuhan. Nanti mungkin Pak Pendeta ini, Pak Martin ya, apa kabarnya, nanti mungkin turut menanggapi. Beliau senior kita juga nih dalam debat. Oke. Sambil nunggu Bang Cuma. Nah, silakan, Tuhan itu ketika menciptakan manusia itu kan sudah dalam ilmu pengetahuannya, sudah tahu dia akan ditempatkan di mana. Makanya ketika Al-Quran mengabarkan, tuntaslah urusannya, perkaranya. Jadi saya tekankan sekali lagi, Nabi Adam diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Dia memang untuk menempati bumi. Ketika dia berada di surga, Al-Quran mengabarkan, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah, kamu diam di surga. Wala taqrabah hadis sajaro, kamu jangan dekati pohon ini, kan gitu. Nah, itu ada sebuah aturan, nanti ketika dia melanggar menjadi sebab diturunkannya ke bumi. Karena sebelum dia diciptakan, Tuhan sudah mengabarkan bahwa nanti akan menciptakan seorang makhluk di muka bumi yang akan mewarisi bumi. Perkara kesalahannya sudah selesai karena Tuhan memberikan ilmu pengetahuan kepadanya. Diajarkan bagaimana caranya bertobat. Nah, sehingga dia bertobat. Urusan kesalahannya sudah diselesaikan pada saat itu juga. Jadi dia ketika di bumi, maka dia di situ hidup di bumi, punya anak cucu keturunan, gitu loh. Nah, selesai tobat. Inilah kenapa makanya di Kristen itu satu terjadi perdebatan. Karena tidak tuntas konsepnya tentang apakah Adam itu di surga atau di bumi. Ada yang mengatakan di bumi, ada yang mengatakan di surga. Kalau dia di bumi, dia diusir kemana? Kan dia sudah di bumi. Bingung juga, sementara ada iblis di surga. Nah, makin bingung. Makanya konsepnya yang belum tuntas. Sehingga terjadilah eksegesis berdasarkan arah keyakinannya masing-masing, dikait-kaitkan kepada Yesus yang mati di atas kayu salib. Coba saya tanya deh, kapan Yesus mengajarkan dia akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Adam, dosa waris Adam? Ada nggak diajarkan seperti itu? Tidak ada. Bahkan sebelum Yesus mati di atas kayu salib, dia seorang pesundul sama seorang pemungut cukai itu bisa duluan masuk surga. Dan orang itu karena percaya terhadap Yohanes. Nggak ada kaitannya dengan penyaliban. Para nabi sebelum Yesus juga mengajarkan orang yang berdosa itu akan selamat ketika bertobat, melakukan ketetapan perintah dari Tuhan. Coba saya tanya deh, tiba-tiba dikait-kaitkan dengan salib. Di mana Yesus pernah mengajarkan kalau dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa waris Adam? Itu di mana? Ya, silakan. Ya, Bang Martin silakan dulu. Saya lagi nyetir motor. Dengar suara saya, dengar ya? Dengar Pak Martin. Dengar. Ya. Jadi mungkin jadi persoalannya begini, memang kita berbeda ya, saudara yang Islam berbeda dengan Kristen, di situ persoalan intinya. Tetapi tadi saya dengar bahwa Anda katakan bahwa ada iblis. Ada iblis kan? Nah, iblis ini sebenarnya yang ciptakan siapa itu kalau menurut Islam? Ya Tuhan lah. Tuhan yang ciptakan ya. Makanya Tuhan sendiri dalam surat Maryam 83 dia mengutus setan untuk menyesatkan manusia. Atau misalnya manusia lahir iya, sudah ada sebagaimana di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 23 itu. Juga yang merusak juga kan.
Iblis yang merusak manusia karena Allah Subhanahu wa taala mengutus setan untuk menyesatkan manusia. Bahkan manusia lahir sudah ada jin korin katanya. Itu saya dengar dari Ustadz Somad. Itu gimana? Saya kurang mengerti. Oke, saya tanggapi aja langsung karena Anda seorang pendeta yang tidak mau membuka Bible-nya karena Anda membawa narasi dari Al-Quran dan hadis, maka saya langsung tanggapi. Ya, di dalam Al-Quran siapa yang menciptakan iblis? Ya kan gitu. Iblis itu Al-Quran menyebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 50, kana minal jinni. Dia itu dari kalangan bangsa jin yang disetarakan dengan para malaikat karena dia ahli ibadah ketika dia berada di surga. Nah, itu pertama yang perlu Pak Martin ketahui dan tidak punya literaturnya di dalam Kristen. Itu pertama. Kedua, ya, jin ini diciptakan. Al-Quran menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kan gitu. Kalau masalah tentang jin nanti yang membangkang maka dikatakan sebagai iblis, dia menggoda manusia. Ya. Nah, Anda mengutip surah Maryam, orang-orang kafir di situ. Nah, bahwa Allah mengutuskan setan-setan di sana. Karena apa? Karena mengharapkan bahwa cepatlah azab kepada mereka. Tenang, Allah sudah mengaturnya. Contoh yang paling konkret adalah ketika Paulus dirasuki oleh iblis. Nah, itu ada. Pertama izin saya sampaikan dulu. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Ketika di situ ada nabi-nabi palsu, maka Tuhan Anda yang menaruh iblis ke mulut nabi-nabi tersebut. Jadi Tuhan mengutus iblis itu ketika ada pengajar palsu, nabi palsu, biar yang sesat makin tersesat karena ketika diberitahu oleh nabi yang asli mereka membangkang. Oke? Nah, buktinya ketika di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus sendiri mengaku bahwa ada utusan iblis, ada utusan roh jahat dalam diri Paulus. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan sudah 3 kali tidak dikabulkan. Si iblis tetap bersemayam dalam diri Paulus. Sementara Paulus melakukan pengajaran. Nah, berarti ketika Paulus melakukan sebuah pengajaran tidak lepas dari pengaruh iblis. Paulus berkata, utusan iblis telah mengocoh aku ada duri dalam daging. Coba Pak Martin pelajari di situ. Paulus dirasuki oleh roh jahat. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak mengabulkannya. Nah, berarti kalau Tuhan tidak mengabulkannya, berarti sudah direstui oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan merestui, itu ciri-cirinya adalah nabi atau pengajar. Artinya bahwa manusia tetap mempunyai dosa itu. Sehingga kalau tanpa Roh Kudus, makanya ada dalam Trinitas ada Roh Kudus. Itu untuk mengantisipasi peranan iblis dalam hati manusia. Itu untuk mengantisipasi peranan iblis dalam hati manusia. Itu. Makanya kalau di dalam istilah Kristen, di dalam Alkitab, sunatlah kulit katan hatimu supaya kamu tidak degil. Sunatlah kulit katan hatimu supaya kamu tidak degil. Itu di Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah kulit katan hatimu supaya membuang itu semua yang lebih-lebih daripada hati manusia. Yang lebih-lebih itu adalah iri, dengki, kejahatan. Itu makanya dikatakan di dalam Bible itu bahwa sunatlah kulit kata hatimu. Itu sunat itu berarti membuang yang lebih-lebih dari hati kita. Karena hati kita diciptakan oleh Tuhan lengkap, sempurna, baik. Dasar waris itu makanya ada kata sunat di dalam Bible ya, dalam Bible ini ya. Sunat. Iya tadi dijawab Pak Martin, di mana Yesus mengajarkan dia mati di atas kayu salib menebus dosa waris Adam. Itu tadi pertanyaan saya yang belum dijawab. Kejeda Pak Martin. Kejeda lagi Pak Martin. Waduh. Mulai ini. Di Bang Junaidi ini. Ya. Bang Dedi, ya kan. Ya, kalau Taman Eden itu kami ya. Bang Dedi, ya kan. Ya, kalau Taman Eden itu kami saya Kristen percaya bahwa itu diciptakan di bumi di situ. Itu kan sudah ada di Kejadian pasal 1 dan 2 di situ. Ya. Bahwa Allah membentuk Adam dan dari debu tanah itu di Kejadian 2 ayat 7 itu. Nah di situ. Jadi Taman Eden itu ada ditempatkan di bumi. Ya.
sesuai dengan Kejadian 2 ayat 8 di situ. Kan di situ ya, di Taman Eden itu kan ada terbagi 4 cabang sungai di situ. Sungai Pison, Sungai Tigris, Sungai Gihon, dan Sungai Efrat kan di situ. Nah, disitulah Allah menempatkan Adam di Taman Eden itu, sehingga Allah juga memberikan Pertanyaan saya tadi dong dijawab, disentuh. Sebentar, tadi kan Ustadz Alif tadi bertanya juga, ada Taman Eden itu di bumi atau di surga kan di situ. Nah itu makanya saya menjelaskan di situ, Bang, Ustadz. Nah, di situ. Jadi Pak Ustadz, ya kan, kalau masalah dosa waris ya di situ. Ya, yang disampaikan tadi itu sebenarnya ketika Adam melanggar perintah Allah, semua pohon di taman ini boleh engkau makan kecuali buah pohon pengetahuan dan baik dan jahat kan di situ. Nah itu berarti Allah memberikan kehendak bebas atau free will kepada manusia yang hidup di Taman Eden itu kan di situ. Nah, tetapi ya karena dipengaruhi sehingga Adam melanggar perintah itu. Nah disitulah yang disebut dengan dosa waris. Itu bukan berarti bahwa perbuatan Adam itu kami yang tanggung, tetapi sifat dari dosa itu memang sudah ada di dalam hidup, di dalam diri kita kan di situ dia. Natur dosa itu sudah ada. Berarti bukan dosa ya yang diwarisi ya? Kan di situ dia. Sifatnya Bang, natur keinginan untuk berbuat dosa itu Bang. Di situ dia. Ya itu free will-nya berarti bukan mewarisi dosa kalau gitu. Iya. Nah, salah tadi makanya dikatakan melakukan mewarisi dosa. Yesus mati di atas kayu salib mewarisi dosa waris Adam itu di mana? Nggak ada. Izin sedikit, Bang. Ya. Nah, ya, sekarang kan begini. Lagi nih, izin pinjam kursinya ya, Bang Tri. Aku turunkan. Lanjut. Bang Billy, selamat siang Bang Billy. Bang Tri aku turunkan. Nah, Martin masuk lagi. Lanjut. Nah itu Bang, itu sifat atau natur dosa itu sudah memang ada di dalam diri kita manusia Bang kan di situ. Berarti kan? Yang jadi pertanyaan saya Bang, tolong artinya Yesus mati di atas kayu salib itu bukan mewarisi dosa Adam kan? Bukan menebus itu. Kalau dari penjelasan Anda loh. Karena nggak ada dosa waris, adanya warisan sifat, yaitu memang karena keturunan. Keturunan manusia diciptakan diberikan pilihan. Ada yang mau melakukan kebaikan, ada yang mau melakukan kejahatan. Dipilih jalan mana yang mau ditempuh. Bukan ada mewarisi dosa. Betul. Nah ini makin jauh dengan kaitannya Yesus di atas kayu salib menebus dosa. Jadi narasi Anda sedang membantah narasi kawan Kristen yang lain beberapa menit ke belakang jadinya. Oke. Jadi begini Bang, maksud saya, ya kan dosa waris itu kan sama juga dengan dosa keturunan kan di situ. Ya kan? Itu kan bukan perbuatan kita kan di situ. Itu kan perbuatan Adam kan di situ. Perbuatan Adam itu kan sudah diberikan sanksi Allah kepada Adam dan Hawa, bahkan kepada ular tua itu kan di situ. Itu perbuatannya Bang di situ. Tetapi ya ketika dia melanggar itu, natur atau sifat dosa itu sudah ada dalam diri manusia Bang. Nah di situ sudah ada natur untuk keinginan berdosa itu memang sudah ada kan di situ. Makanya di dalam Mazmur di situ kan juga sudah dikatakan di situ di Mazmur Daud itu sesungguhnya Mazmur 51 ayat 5. Dalam kesalahan aku diperanakkan dan dalam dosa aku dikandung ibuku kan di situ dia. Nah, ini kan ungkapan Raja Daud kan di situ ya. Suatu kesadaran bahwa sifat dosa sudah melekat sejak awal Bang. Apa Ustadz di dalam keberadaan baik. kita di situ. Saya tanya kalau gitu, sifat baik ada nggak melekat dalam diri manusia? Loh, adalah Bang, adalah Ustadz. Karena kita itulah makanya kita kan dikasihkan free will. Justru Tuhan memberikan keseimbangan kepada diri manusia. Tadi saya sudah katakan, ada sifat baik yang melekat pada diri manusia, ada juga sifat yang cenderung kepada kejahatan. Kalau dia mengikuti kejahatan, maka dia mengikuti bisikan iblis, jalan iblis.
karena iblis menghendaki manusia celaka, tidak selamat. Kalau dia mengikuti kebaikan, maka dia mengikuti jalan Tuhan, kan gitu. Inilah yang saya katakan tidak ada kaitannya dengan dosa waris. Ya, oke. Sekarang begini aja, kita kembangkan lebih maju karena narasi Anda semakin jauh semakin membantah narasi kawan-kawan yang lain, kawan Anda. Nah, jadi gini, di dalam kitab Anda, baik di dalam Islam memang ada iblis itu menggoda manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, kan gitu. Nah, Al-Quran menyebutkan demikian, kitab Anda juga memvalidasi. Tapi ingat, poinnya adalah di dalam Islam setelah dia turun melakukan kesalahan, dia bertaubat, tertulis di dalam Al-Quran. Di kitab Anda, dalam iman Anda, dia tidak bertobat. Artinya iblis menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Sekarang Kristen mengkaitkan dengan peristiwa Yesus mati di atas kayu salib. Itu yang berkaitan dengan dosa nanti. Nah, pertanyaan saya, adakah peran iblis dalam penyaliban Yesus? Silakan Anda tanggapi. Begini, saya jawab dulu Pak Ustadz, ya kan. Ya, untuk Adam, Pak Ustadz, ya, sepertinya dari kitab saya dengan kitab Pak Ustadz itu berbeda. Karena di kitab Pak Ustadz itu, bahkan Adam itu dikehendaki Allah untuk berdosa, Pak Ustadz, kan di situ. Ya, memang itu berdosa. Sementara iya, kalau di kitab Kristen kan tidak, akan di situ. Karena kitab di Adam itu diberikan kehendak bebas untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat, kan di situ. Nah, itu penjelasan saya tadi itu. Iya, itu di kitab Kristen, Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz tidak. Ya, di dalam hadis saja sudah mengatakan, Pak Ustadz. Hadis Bukhari 4363. Allahu Akbar. Surah As-Sam, ayat Al-Qur'annya menyebutkan. Kenapa penjelasan saya yang Anda bantah mengatakan tidak ada? Justru manusia diciptakan oleh Tuhan, makanya diberikan penglihatan, pendengaran, dan hati nurani. Al-Quran menyebutkan dia akan diuji. Kesempurnaan diciptakannya manusia diilhami, nanti ada jalan yang baik dan ada jalan yang buruk sebagai ujian bagi manusia. Kalau dia mengikuti jalan yang buruk, maka itu akan celaka. Tidak ada kaitannya dengan dosa waris. Surah An-Najm juga menyebutkan, ala tajiru wajiratu wijro ukhro, bahwa seseorang itu tidak akan menanggung dosa kesalahan orang lain, alias orang menanggung kesalahan masing-masing. Di dalam Yesaya 18 nomor 20 sampai 23 juga sama. Seorang anak tidak akan menanggung dosa ayahnya, masing-masing itu akan menanggung dosanya. Apabila orang itu bertobat dari kesalahannya, melakukan ketetapan Tuhan, orang itu akan selamat. Dosanya tidak akan diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Dia sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Nggak ada konsep dosa waris, semua ditanggung masing-masing. Bertobat dia selamat. Itu clear, itu udah selesai ajaran para nabi terdahulu yang tertulis yang Anda imani sebagai perjanjian lama. Nah, sekarang konsep Kristen masuk. Tadi membawa penyaliban. Ketika manusia pertama jatuh karena dosa akibat si ular tua, di situ adalah iblis. Pertanyaan saya, ada nggak peran iblis dalam penyaliban Yesus? Oke, saya tidak mau bertele-tele kalau gitu. Kitab Anda menjelaskan, Yesus sendiri mengatakan, memang salah satu dari murid Yesus itu disebut sebagai iblis, pengkhianat, dan dia menginginkan Yesus ditangkap dan dibunuh di atas kayu salib. Artinya, manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena iblis. Dalam konsep iman Anda, iblis melakukan kejahatan sebagai aktor utamanya, tapi di abad pertama, iblis juga yang menyebabkan dosa Kristen ditebus. Selesai sebenarnya. Yang paling berjasa dalam iman Anda itu iblis. Loh, enggak ada. Kita tidak pernah mengatakan bahwa iblis coba itu berjasa dalam penyelamat iman Kristen, Pak Ustadz, ya kan? Karena rencana Allah ya, ini sudah ada dalam kekekalan, Pak Ustadz. Karena rencana Allah ini memang sudah ada dalam kekekalan, Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz baca di Kejadian 3 ayat 11 kan di situ. Itu kan rencana Allah di situ. Ya kan, di situ. Nah, keturunan perempuan akan menemukan kepala ular, sementara ular akan menemukan tumitnya. Nah, ini kan satu nubuatan penderitaan Mesias di situ, Pak Ustadz. Kapan? Siapa yang menemukan ular siapa? Silakan Bang. Ya, Yesus, Pak Ustadz. Mesias. Itu dia. Iya, coba dari perspektif Kristen saya lihat dulu, Bang Yosef. Coba
Kapan iblis diremukkan oleh Yesus? Yang ada Yesus remuk sama iblis. Gimana sih? Dalam arti begini Pak Ustadz, di dalam kematian disitulah Yesus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Kan di situ kematian tidak membuat Yesus itu mati selama-lamanya Pak Ustadz. Ya kan? Ya manusia memang tidak mati selama-lamanya, gimana sih? Maut itulah yang masuk di iblis. Betul. Di situlah dikatakan bahwa Mesias sudah meremukkan kepalanya iblis di situ Pak Ustadz. Mana Mesias? Makanya dalam kematiannya itu, dalam kematiannya selama 3 hari itu, disitulah Yesus mengalahkan kuasa maut itu. Dia menyelamatkan orang-orang yang dahulunya mati Pak Ustadz masuk ke dalam kerajaan maut itu. Karena ada tuh dalam pengakuan iman masuk rasuli. Masuk konsep dewa-dewa yang mati bangkit kembali nantinya kalau kayak gini. Aduh bang, coba gini ya teman-teman Kristen. Nanti bang, kita pakai dalil dulu ya. Kenapa saya katakan dalam imannya orang Kristen iblisnya jadi dikategorikan yang berjasa? Karena ketika kalian menyalah-nyalahkan Nabi Adam alaihissalam kan gitu, yang memang di situ adalah disebabkan oleh iblis, tapi kalian mengusung konsep yang namanya dosa waris, sehingga keturunan Adam itu diwarisi dosa. Nah, itu yang masuk dalam konsep iman Kristen. Nah, oke, sekarang karena iblis sangat bersalah di situ, dia menghasut Adam, menyebabkan manusia berdosa, sebelum menghasut istrinya ya, menyebabkan manusia berdosa, kan gitu. Nah, maka iblis di situ melakukan kesalahan yang besar, menyebabkan dunia ini penuh dengan dosa. Tapi di abad pertama, iblis melancarkan misinya, masuk ke dalam konsep iman Kristen agar dosa manusia itu ditebus. Dan ketika konsep penebusan dosa tidak lepas dari peran iblis, itu dijelaskan di dalam kitab Anda. Oke, sebentar Pak Ustadz, ada yang belanja. Mungkin lanjutkan dulu Pak Martin sama Pak Aliku ya. Ya, silakan. Ya. Lu jaga toko nih Bang Dedi. Yang pasti dosa itu ada di dunia kan. Pertama Adam diusir, sama Hawa diusir. Itu karena perbuat dosa. Ya kan? Lalu dosa itu ada di dunia sampai sekarang. Buktinya orang bunuh-bunuhan, musuh-musuhan, benci-bencian. Nah ini yang mau diatasi oleh Trinitas. Lalu Tuhan bagaimana kenapa dosa manusia putus hubungan dengan Tuhan. Lalu dengan penebusan oleh Yesus, manusia dikepulihkan hubungan dengan Tuhan. Lalu dikaruniakan Roh Kudus untuk mengatasi masalah pengaruh dosa iblis. Begitu. Kalau orang yang dituntun Roh Kudus, dia bisa belajar untuk mengalah, mengampuni musuh. Tapi kalau yang tidak punya Roh Kudus, mereka cenderung untuk membinasakan orang. Itu bukti itu seperti itu. Sehingga kalau kita... Coba pertanyaan saya Pak Martin, karena tidak pakai dalil, pertanyaan saya, setelah Yesus memulihkan perkara dosa, bunuh-bunuhan dan pembantaian masih ada nggak di bumi ini? Itu masih ada karena mereka tidak percaya. Gagal dong kalau gitu. Masih ada karena mereka tidak percaya. Kalau mereka percaya dituntun Tuhan, mereka bisa mengalah. Kalau pelakunya Kristen sendiri? Itu orang yang orang percaya Yesus Tuhan. Itu tidak dalam tuntunan Tuhan. Ada Waduh, orang nggak ada. yang melawan juga ada. Itu Kalau dosa. gitu peristiwa bagaimana perang salib, Paus menginstruksikan pembantaian, itu nggak ada dalam roh Tuhan. Itu memang orang yang memang menggunakan akalnya saja tanpa iman. Kalau orang menggunakan iman lalu dituntun Roh Kudus, dia tidak akan berbuat seperti itu. Jadi memang orang Kristen pun ada yang memang mengabaikan tuntunan Tuhan, Roh Kudus. Sehingga ada saja dosa. Tapi yang paling penting di sini, rencana Tuhan untuk membebaskan manusia dari pengaruh iblis adalah Roh Kudus. Makanya adanya Trinitas. Trinitas itu untuk memberi kekuatan pada manusia supaya dia bisa melawan kecenderungan hati yang jahat. Sehingga orang Kristen banyak yang berani mengalah, bisa mengampuni orang yang menganiaya sekalipun. Itu orang Kristen banyak udah lakukan itu. Karena ada Roh Kudus. Ada orang Kristen yang tidak bisa melakukan karena Pak memang Martin, dia tidak membuka diri untuk dituntun Roh Kudus. Itu kuncinya ini ya, nggak pakai dalil. Jadi kita mau saya bicara dosa waris atau tidak, yang penting dosa itu ada. Dan manusia itu jahat buktinya. Saya tanya, pembunuhan terhadap Yesus itu jahat atau tidak Pak Martin? Jahat. Itu adalah pengaruh dari hatuan iblis. Pertama Yudas. Iblis mempengaruhi. Oke. Ya sudah, berarti memang kejahatan itu terjadi dalam konsep iman Kristen yang diimani sebagai pembunuhan atau penebusan dosa. Itu sudah diawali dengan tindakan kejahatan itu.
kejahatan Itu yang kejahatan itu dilakukan sudah dilakukan oleh orang-orang yang dikuasai oleh iblis, dihasut oleh iblis. Seperti orang Yahudi dan orang-orang Farisi juga mereka dipengaruhi oleh iblis sehingga berbuat jahat karena mereka tidak punya Roh Kudus. Karena ya, di memang sini, belum diberikan Anda Roh imani Kudus. nggak bahwa Yesus di atas kayu salib itu menebus dosa? Yesus itu melakukan itu karena ada hukum. Hukum Taurat mengatakan upah dosa adalah maut. Manusia yang sudah di dalam keadaan maut itu ditebus oleh Yesus, digantikan oleh Yesus. Anda termasuk sehingga imani dengan nggak korbanannya Yesus kita di atas dibenarkan. kayu salib, Pak Martin? Pak Martin, Ya. Anda setuju nggak Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Ya jelas, memang itu dia menggenapi hukum Taurat. Oh, Upah dosa berarti adalah kejahatan maut. iblis tadi itu adalah bagaimana salah satu prosesi penebusan dosa, bukan kejahatan kalau masuk iman Kristen. Yang menyalibkan, yang membunuh, yang menangkap itulah kejahatan, itulah pekerjaan iblis. Lalu Kenapa hasilnya jadi kebaikan? Gimana sih? Iya, karena Yesus memenuhi hukum Taurat yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Sehingga dengan penaliban Yesus kebangkitannya, kita yang percaya sudah dibenarkan. Oke. Baik, Dibenarkan. seandainya itu, Karena ada seandainya Kalau dulu, Baik. Saya tambahkan. kalau saya ngomong kalian diam dong. Kalau saya ngomong Nggak, kalian karena diam Bapak kan ngomongnya nggak pakai dalil, jadi kita jadi ambil tektokan aja Pak gitu, bukan panjang tanpa dalil. Tapi kalau pakai dalil kami coba untuk maklumi, kita simak. Makanya kita jadinya tektokan Pak gitu, obrolannya. Di sini gitu. memang perbedaannya, orang Islam tidak percaya adanya dosa waris, tetapi mereka percaya dosa itu ada di dunia ini. Karena ada dosa di dunia ini, maka Yesus datang. Tanpa ada dosa di dunia, Yesus tidak mungkin datang. Itu. Jangankan Muslim Pak, tadi teman Anda yang Kristen aja tidak menjelaskan dosa waris, nggak ada dosa waris, tapi sifat perbuatannya sebagai memilih jalan gimana sih? Itu istilahnya untuk membantu kita supaya kita tahu bahwa dosa itu berasal dari iblis. Niat jahat semua, kebencian, kejahatan itu dari iblis. Itu supaya kita tahu, makanya dikatakan dosa waris. Karena mula-mula yang melakukan itu adalah ular tua di Taman Eden atau iblis itu. Ini ajaran inti itu di situ sebenarnya. Kita kalau tidak kenal dosa, tidak kenal dosa waris, makanya kita tahu diri kita benar, padahal perbuatan kita jahat. Tetapi kalau Itulah kita kenapa sadar tadi bahwa saya ini tanya dalilnya dikuasai sama oleh Pak dosa Pendeta. waris, maka kita perlu Tuhan untuk menolong kita, membebaskan kita dari niat Itulah yang tadi jahat. saya tanya sama Pak Pendeta, di mana Yesus mengajarkan dia akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa waris, untuk menghentikan kejahatan di muka bumi. Itu hanya klaim-klaim saja, Pak. Faktanya kejahatan tetap terjadi. Kalau kita buka, apakah tidak ada dalam internal kekristenan? Banyak. Banyak. Nah, sekarang kita kembali ke dalil. Biar diskusinya tidak ngambang. Kalau kita punya narasi sendiri tanpa ada dalilnya, setiap orang bisa gitu loh. Nah, kembali lagi tadi, pertanyaanku itu mohon dijawab, kan gitu. Dan akan bahaya juga ketika Anda katakan memang penyaliban terhadap Yesus, tapi saya setuju sebenarnya. Itu tidak lepas dari rencana iblis, keinginan iblis. Artinya, salib yang ada itu atau penyaliban yang ada itu memang keinginan rencana si iblis. Dan diimani oleh Kristen sebagai penebusan dosa. Kalau tadi menyebabkan manusia pertama jatuh dalam dosa, sekarang di abad pertama, iblis juga berjasa menyebabkan dosa yang menyebabkan manusia berdosa itu ditebus karena dia, si iblis gitu loh. Nah, silakan. Iya. Ya, Jadi kita tahu kan ada dosa, ada iblis. Kalau Ya, nggak saya ada tambahkan iblis, dikit, tidak ada Bang. Yesus datang. Kalau tidak ada iblis, Yesus tidak datang. Itu loh. Betul. Karena ada iblis, Yesus datang. Karena Yesus datang untuk menghadirkan Roh Kudus supaya manusia bisa dituntun dalam kebenaran. Karena tanpa kekuatan dari Tuhan, pertolongan Tuhan, manusia akan tetap jahat saja gitu. Itu persoalannya. Sehingga kalau kita mau menolak Kristen, ya itu terserah pemahaman kita masing-masing. Tapi bagi orang Kristen seperti yang saya jelaskan, inilah dasar pemahaman kita. Kita kenal adanya dosa waris sehingga Yesus datang. Dikatakan dari Yohanes 10 ayat 10, iblis hanya datang untuk membunuh, binasa. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Gitu loh. Nah, dia dalam orang Kristen ada juga yang belum percaya atau mengabaikan tuntunan Tuhan sehingga mereka berbuat jahat. Dan itu di mana-mana agama semua ada yang baik, ada yang jahat gitu kan. Jadi Oke. bukan hanya di Kristen Saya izin ada, pakai tapi yang dalil banyak lagi. yang baik banyak gitu loh. Iya, Mereka artinya diberkati bukan Tuhan sehingga dunia ini lebih maju karena orang Kristen banyak. ya Pak, klaim lagi Pak ya.
Kita kalau tidak pakai dalil kita susah ngambang. Baik, memang kitab Anda tidak lepas dari rencana si iblis. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Lukas 22 nomor 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Yesus tidak lepas dari peran iblis, ya kan? Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi memang keinginan iblislah pembunuhan terhadap Yesus. Menurut Yesus nggak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Justru tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Karena Yesus berkata, anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Nah, berarti sesuai dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Amsal 6 nomor 16, tindakan yang dibenci oleh Tuhan adalah penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Itu dibenci oleh Tuhan. Karena itu bagian dari tindakan si iblis yang ingin adanya pertumpahan darah. Enggak, sebentar. Sebentar, saya izin sedikit lagi, nggak nyampe 1 menit, 10 detik. Gini loh, karena ini teman-teman Kristen terlanjur mengimani, terjadilah kerancuan dalam konsepnya. Ya kan, di satu sisi iblis memang yang melakukan rencana, di sisi lain tidak mau menerima jasa si iblis. Karena apa? Masa mau diimani sebagai bersekongkol dengan iblis, kan dia akan melawan ajaran Yesus. Nah itu, coba gini, ketika Anda imani kejahatan mereka itu bahwa itu tindakan yang tidak baik, tapi kematian Yesus dijadikan sebagai berkat penebusan dosa. Coba, ketika Yesus di atas kayu salib, dia berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, mereka yang jahat melakukan kejahatan terhadap Yesus, iblis, Yudas, imam kepala, tentara Romawi. Yesus berdoa, ampunilah mereka. Kira-kira doa Yesus diampuni nggak? Dikabulkan nggak oleh Tuhan? Oleh Sang Bapa? Kalau dikabulkan, ya iblis sudah diampuni kejahatannya. Tentara Romawi yang numbak, yang membunuh Yesus juga sudah diampuni dosanya. Ya udah bener, iblis berjasa, iblis juga selamat jadinya. Oke, pertanyaan saya, apakah doa Yesus ketika dia di atas kayu salib dikabulkan oleh Tuhan atau tidak? Silakan dijawab. Bang, saya jawab dulu. Ketika rencana Allah, Abang tadi kan bilang rencana Allah atau rencana iblis. Nah, kalau rencana Allah itu tadi udah dijelaskan sama saudara kami juga. Rencana Allah itu udah ada. Allah itu maha tahu. Ketika Allah maha tahu, maka dia merancangkan segala sesuatu yang baik. Jadi karya penebusan itu memang adalah rencana Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah iblis punya rencana? Betul, iblis punya rencana. Apakah iblis berjasa? Jawabannya tidak, Bang. Karena iblis itu tujuannya untuk apa, Bang? Menjatuhkan, membinasakan. Nah apa yang dilakukan? Iblis membisikkan. Betul, semua orang yang tersesat, yang melakukan kejahatan sampai membunuh Yesus di kayu salib, itu adalah rencana, kelakuan adalah iblis. Tetapi iblis tidak tahu, karena ketika dia berusaha membinasakan, Yesus akan mati di kayu salib, selesai. Tetapi rencana Allah lebih besar daripada rencana iblis. Karena karya penebusan itu, Yesus iblis tidak tahu kan? Iblis tidak tahu kan? Makanya Yesus berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Pertanyaan saya dikabulkan atau tidak itu? Tadi saya tidak potong Abang ya. Enggak, di sini poinnya yang saya tanyakan, Anda jawab. Saya Silakan. jawab nanti sebentar, saya jawab sebentar. Ketika Yesus mati di kayu salib, iblis cuma tahu, maka itu akan selesai. Yesus akan binasa. Tetapi di situ ada karya penebusan, Bang. Yesus masuk ke dalam kerajaan maut untuk memberitakan Injil. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dia membuktikan bahwa kuasa maut itu tidak ada pada Yesus, tidak ada sengat dari kuasa maut itu, karena iblis itu adalah raja dalam kekuasaan dalam alam maut, seperti itu, Bang. Nah, jadi di situ membuktikan bahwa rencana Allah lebih besar, Bang, dan itu sudah menggenapi nubuatan apa yang sudah tertulis dan dinubuatkan oleh para nabi. Nah, sekarang begini, saya sudah menjelaskan apa pertanyaan Abang. Pertanyaanku, Anda katakan iblis tidak tahu, Yudas tidak tahu, tentara Romawi tidak tahu.
Lalu didoakan oleh Yesus, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan saya, doa Yesus ini dikabulkan atau tidak oleh Bapa? Nah, ini ya dikabulkan Bang, karena begini Bang. Kalau dikabulkan sudah selesai, iblis diampuni kesalahannya. Dengarkan dulu Bang. Abang jangan ketawa-ketawa begini Bang. Abang Ya karena Anda berusaha untuk menghindar dari pertanyaan ini. Aduh, ya saya jawab. Ya betul diampuni karena begini Bang, ketika penghukuman Allah itu Iblis nyata juga dan selamat. adil, Bener berjasa. Air bah turun ke dunia untuk melenyapkan semua umat manusia kecuali Nabi Nuh dan keluarganya. Sekarang Abang saya tanya, kalau memang Tuhan murka, maka air bah itu akan datang. Apa yang terjadi Bang? Binasa semua manusia Bang. Tetapi apa yang Yesus katakan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Maka penghukuman itu tidak terjadi Bang. Artinya apa Bang? Di situ memberikan kesempatan manusia untuk percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus Bang. Apa yang ditunjukkan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengandung anak yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Terserah, itu menurut Abang. Kami menjelaskan iman kami. Sekarang begini Bang, Abang dari tadi nanya terus. Nah ini Abang kan memang pengen belajar Alkitab nih. Sekarang begini, coba Bukan, saya yang ngajarin teman-teman Kristen Bible, bukan saya ingin belajar Bible. Enak aja. Yang menyesatkan itu menurut Abang itu iblis yang baik atau menyesatkan itu normal Bang? Sekarang begini, oke, saya lanjutkan aja. Di dalam Al-Hijr ayat 29, iblis berkata, Tuhanku, engkau telah menyesatkan aku. Siapa Tuhannya iblis Bang? Silakan dijawab. Terus siapa yang menyesatkan iblis Bang? Silakan dijawab. Loh, iblis itu dihukumi tersesat oleh Tuhan karena dia membangkang apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Begini, kalau iya dia tersesat. Kenapa? Ketika diperintahkan oleh Tuhan, dia membangkang perintah Tuhan. Maka Al-Quran menyebutkan, Astagfirullahaladzim. Al-Hijr, As-Sad, Al-A'raf, At-Taha, Al-Baqarah. Itu kisah Nabi Adam alaihissalam ada tertuang di sana. Ada juga di dalam surah Kahfi. Itu tentang ada iblis membangkang perintah Tuhan. Ketika ditanya, Ma mana'aka, apa yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud menghormati Adam? Ana khairun minhu. Dia berkata, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min turab, engkau ciptakan dia dari tanah, wa khalaqtani min nar. Sementara engkau ciptakan aku dari neraka. Dia merasa derajatnya lebih tinggi, makanya dia tidak mau tunduk kepada makhluk Allah yang mulia, Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di bumi. Nah, karena dia membangkang perintah Tuhan, maka tersesatlah iblis. Karena iblis dihukumi tersesat, dia berjanji di hadapan Tuhan akan menyesatkan manusia. Dia akan menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Qala pabima agwaitani la'aqudanna siratal mustaqim. Karena dia sudah dihukumi tersesat, maka akan memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Contoh. Oke, jangan panjang-panjang Bang. Pertanyaan saya gampang Bang. Saya jawablah itu. Ini pertanyaan saya, siapa yang menyesatkan iblis? Jawab dulu Bang. Iblis itu dihukumi tersesat. Dia sudah Yang jalannya menyesatkan sesat. Iblis dihukumi yang mutlak mengatakan dia tersesat itu Tuhan. Oke, Allahu Akbar. ini dihukumi. Sekarang yang eksekutornya siapa Bang? Yang melakukan penyesatan ini siapa? Yang menyesatkan siapa Bang? Jawab dulu Bang. Enggak. Ketika iblis membangkang perintah Tuhan, Tuhan mengatakan dia sesat, benar atau salah? Saya tanya dulu deh. Ketika iblis membangkang perintah Tuhan, maka Tuhan mengatakan dia sesat dan dia tersesat, itu benar atau salah? Betul. Akal sehat, jangan pakai doktrin iman Anda. Betul. Kalau memang dia sesat, ya benar, berarti Tuhan kami mengatakan dia sesat, itu benar, nggak ada yang salah. Nah, ini yang salah. Oke, mau saya buka data. Mau saya buka data di sini. Iya, ini udah betul, ini yang salah. Disesatkan gak? Ini sebentar, saya buka data dulu ya, biar nanti dibilang nggak
nggak ada data, nggak ada dalil kan. Iblis berkata, Tuhanku, engkau telah menyesatkan aku. Kan tadi sudah jelas poinnya di Al-Quran tadi. Kenapa dia dikatakan Bang, tersesat? Ini baca, Tuhanku karena engkau telah menyesatkan aku. Bukan beda bang, bukan berkata Tuhanku karena aku sesat, bukan. Atau Tuhan mengatakan, hai kamu iblis, kamu sesat. Begini bang, kalau Coba baca dari ayat sebelumnya. Iya, menyesatkan di situ bukan Tuhan membuat dia sesat, karena dia sudah membantah. Saya baca dari awal ya. Nih baca. Nih, ini teman-teman Kristen kalau belajar Al-Qur'an berusaha kritis. Oke, berarti kami punya PR 2, ngajarin Bible-nya, kedua ngajarin Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an mungkin tidak akan dia terima. Kenapa? Bible-nya aja banyak ditolak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rencana iblis sama rencana Tuhan, Baik, kami saya tunjukkan ayat Al-Qur'annya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kan gitu ya. Dari 29, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqau lahu sajidin, kan gitu. Pasajadul malaikatu kulluhum ajmaun illa iblisa aba ayyakuna ma'as sajidin. Di sini terjadinya pembangkangan iblis. Oke. Kenapa? Karena ketika diperintahkan bersama para malaikat untuk bersujud, dalam kategori di sini menghormati Nabi Adam atas perintah Allah, maka di situ illa iblis, kecuali iblis yang menolak. Qala ya iblis, malaka ala takuna ma'as sajidin. Allah berfirman, hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu? Qala lama akun li asjuda libasharin, tidak mungkin aku bersujud kepada manusia. Kholak tahu min solsolim min hamim masnun. Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur yang dibentuk. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Nah, disitulah langsung Tuhan, keluarlah engkau, sesungguhnya engkau adalah terkutuk. Sudah dihukumi oleh Tuhan, iblis itu sesat, membangkang perintah Tuhan, dan dia terkutuk. Gitu. Bahkan dia dikatakan sesungguhnya engkau kutukan itu akan menimpamu sampai hari kiamat. Ya, terus iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berikanlah tangguhan kepadaku sampai manusia dibangkitkan, minta dipanjangkan umurnya. Qala fa innaka minal mungdorin. Oke, Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk yang ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Contohnya Kristen, iblis tindakannya jahat tapi dipandang baik jadi penebusan dosa. Padahal penyaliban Yesus itu rencana iblis, tapi akan dipandang baik karena mengikuti bisikan iblis, mengatakan sebagai penebusan dosa. Itu peran dari si iblis. Qala Rabbi bima agwaitani. Iblis berkata, karena dia dihukumi tersesat, maka dia akan menyesatkan manusia. Contohnya teman-teman Kristen. Sebentar, panjang abang panjang kali ini. Abang coba dibaca di sini aja, abang bisa ini. Di sini ini tafsirnya ini dari NU online bang ya. Karena engkau telah menyesatkan aku. Pertanyaannya, terjemahan ini salah atau betul atau bang? Gimana bang? Terjemahannya nggak salah, yang salah Anda pahamnya. Paham Anda yang salah. Kenapa? Karena di situ menyesatkan, di situ sudah dihukumi dia itu sesat. Qala Rabbi, nih. Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik. Kalau Anda mengatakan bahwa di situ Allah menyesatkan iblis dengan sebuah narasi bahwa iblis itu disesatkan oleh Allah, nah itu kesalahan Anda. Ketika Al-Quran mengabarkan seperti itu, makanya ini nih loh, ketika iblis membangkang perintah Tuhan, maka dihukumi dia itu tersesat oleh Tuhan. Yang menerjemahkan bukan saya bang, saya cuma baca bang. Itu terjemahannya tidak salah, paham Anda yang salah.
Loh, Paham nggak? di situ engkau telah menyesatkan kok malah jadi Iya, gini, Bang, menyesatkan maksudnya dia itu kan sesat. menuduh saya. Yang mengatakan menyesatkan siapa? Bukan saya, Bang. Itu tertulis, Bang. Engkau telah menyesatkan saya. Di ayat yang lain juga tertulis begini, Bang. Di ayat yang lain. Enggak, Jika oke. engkau berkehendak, Saya sudah engkau ngasih akan bukti. menyesatkan. Terlepas nanti Anda mau terima atau tidak itu urusan Anda. Iya, Oke, saya contoh nih, saya kasih contoh. Saya kasih Saya contoh aja. juga Oke, saya kasih contoh. Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak iya, apa-apa, Bang. iya, saya jelaskan. Sudah saya jelaskan. Oke. Nah, di situ kan dia berkata apa? La uzayyinanna lahum fil ardi wala ugwiyannahum ajmain. Dia nih akan menyesatkan manusia dengan cara apa? Akan dipandang indah setiap perbuatan dosa. Jadi orang itu berdosa tapi akan menganggap itu sebuah kebaikan. Nah, itu cara iblis menyesatkan manusia. Al-Quran menyebutkan demikian. Saya tanya, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu adalah tindakan yang berdosa? Jawab. Sudah saya jawab, saya sudah jelaskan yang Ustaz nanya. Di sini Enggak, jawab dulu. Apakah pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang berdosa? Betul. Melakukan Apakah kematian Yesus di atas kayu salib akan menebus dosa manusia? menebus dosa waris, betul. Nah, kan akan memandang indah setiap perbuatan dosa. Kayak gini nih. Dosa, tapi jadi penebus dosa. Ini nggak nyambungnya. Saya udah berarti orang ini masuk ke dalam perangkap iblis. Ini tipe orang seperti ini. Tadi dia nanya. Nah, itu contohnya Al-Quran. Al-Quran yang tertulis contohnya dalam pemikiran Anda. Dari tadi maunya satu arah, tidak dua arah. Abang nanya, saya jawab. Saya nanya ke abang nggak mau jawab. Begitu. Udah saya jawab. Di sini sudah jelas tertulis engkau telah menyesatkan. Di ayat lain-lain juga menjelaskan. Ya sudah saya jawab. Ya terserah kau mau kayak manapun. Udah saya jawab, selesai. Loh kok ujung-ujungnya terserah kan? Gini, di ayat yang lain juga menjelaskan bahwa Allah bisa menyesatkan siapa saja yang dikehendaki. Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendaki, itu udah tertulis, Bang. Jadi bukan saya. Iya, di dalam kitab Anda. Udah. Nah, sekarang saya tanya, menyesatkan itu baik tanya atau lagi. tidak? Oke. Menyesatkan itu baik atau tidak? Jawab. Al-Quran menyebutkan wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Allah tidak akan menyesatkan atau tidak akan ada orang yang memilih jalan sesat kecuali mereka orang-orang fasik yang menolak kabar kebaikan, yang menolak kebenaran, yang menolak firman Tuhan. Kembali kepada orang tersebut. Hudan, petunjuk sudah datang dari Tuhan. Tuhan itu mengawali memberikan petunjuk kepada manusia. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Lalu ada yang membantahnya, menolak Al-Quran, berarti dia memilih jalan sesat. Maka dihukumilah orang itu tersesat karena tindakan yang dia pilih. Karena mereka memilih jalan sesat. Kalau orang itu sudah memilih jalan sesat, berarti dia itu mengikuti jalan iblis. Kayak gitu. Sebagaimana di dalam kitab Anda dihukumi. Sedangkan di situ ada pelaku, Bang. Pelaku atau eksekutornya. Yang menyesatkan itu siapa? Jadi abang ini terlalu beranaloginya terlalu kemana-mana. Dihukumi, mengatakan dia sesat. Pertanyaannya dia dihukumi sesat. Oke, siapa yang menghukum dia? Pertanyaan, siapa yang menyesatkan dia? Apakah yang menghukumi ya Allah lah. Tuhan gimana sih? Menyesatkan itu adalah dosa. Oke. Saya tanya dulu kalau gitu. Kalau Tuhan menyesatkan, manusia, Anda setuju atau tidak? Kenapa? Nah ini udah saya jawab dari tadi, saya jawab pakai dalil loh. Ini gablek amat sih jadi oten. Saya jawab tuh pakai dalil Al-Quran dari tadi, nggak pakai Bible. Apa kali kau ini? Nggak jelas memang. Iya, jawaban saya, siapa yang disesatkan oleh Allah dalam artian dia hukumi tersesat, yaitu orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang memilih jalan kefasikan. Maka orang itulah yang tersesat di hadapan Tuhan. Nggak perlu muter-muter, Bang. Intinya begini, Tuhannya iblis yang menyesatkan iblis, betul.
Betul atau tidak? Jawab dulu. Betul atau tidak? Tuhannya iblis, Ya, iblis. yang menyesatkan iblis. Betul atau tidak? Udah betul. Betul. Nah, menyesatkan, kata dasar Nah, menyesatkan apa, Bang? konteks menyesatkan, dia itu memilih jalan sesat, maka sesatlah dia. Itulah disesatkan. Gobloknya minta ampun ini Oten. Kok geblek? Makanya tadi menggunakan terjemahan Sebentar, jangan marah. Al-Quran menyebutkan Bima Agwaitani. Ini nih loh, udah tak kasih terjemahan yang membuat otak Anda jalan, bahwa karena aku dihukumi diputuskan sebagai tersesat. Oke. Itu maksud kalimat disesatkan. Karena pilihan yang diambil oleh iblis, maka dia akan menyesatkan manusia. Contohnya orang-orang yang menuhankan anak orang. Sudah Oke, dijawab Kak. di dalam Bang. dari tadi Sebentar, berkali-kali. sebentar. Oke. Kita Sebentar, buat saya sederhana. tanya dulu biar Yang poinnya dapat. menyesatkan Apakah manusia, Anda iblis. setuju? Oke. Wah. Iblis sesat. Sebentar, Geblek yang nih. menyesatkan manusia adalah iblis, betul. Berarti iblisnya sesat, betul? Betul atau tidak? Iya. Yang menyesatkan manusia adalah iblis, berarti iblisnya sesat, betul atau tidak? Betul. Saya kan? baca dalilnya, oke? Saya baca dalilnya ya. Iya, saya perkuat pakai dalil, oke? Saya perkuat pakai dalil. Iya, dengerin saya perkuat pakai dalil. Saya pakai dalil. Diam, Otennya diam. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, percaya nggak dalil ini? Percaya nggak ini? Oke, Bang. Ya, percaya. Sekarang Berarti yang mendatangkan kesesatan di sini siapa? Nah, mendatangkan beda dengan melakukan, Bang. Jadi yang melakukan langsung itu beda. Begini, sekarang saya tanya. Ketika manusia yang menyesatkan manusia iblis, maka iblis Nah, adalah ini Guruda sudah kembali, Guruda sudah monitor. Nah, nggak apa-apa. Oke, baik. Aku izin sholat juga. Iya, gini. Jadi Bang Alif ini terlalu diskusinya nggak mau dua arah. Jadi dia mau nanya tapi nggak mau ditanya gitu. Jadi Innalillahi wa agak inna susah. ilaihi rajiun. Ya Allah, Gitu. fitnahnya luar biasa. Dari tadi saya nggak nyenggol-nyenggol Bible ketika nanya Al-Quran. Dasar Oten, memang pengikut iblis kau. Ingin tersesat mulu. Lanjut, Guru. Iya, baik. Santai. Oke. Begini, Zoom. Begini, Saudara, Bang saudara. Iya, gimana? Ya, tadi kan begini, ini kan Abang Alif menjelaskan. Saya tadi bawa di Al-Hijr ayat 29. Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, sekarang sebelum ke iblis, kita tanya, ketika manusia disesatkan atau yang iblis menyesatkan manusia, maka iblis adalah sesat, betul Bang? Jangan ke situ dulu. Kita dari akar dulu. Oke. Kalau baru bicara jangan Boleh. di tengahnya. Jadi oke. Boleh. Oke. Selamat siang. Sabar Jibril, gantian Jibril, sabar. Banyak pasien saya dia. Tenang kamu. Iya. Cuman Jadi hanya, gini, Bang, ya. Iya, sabar. Jadi gini, saya ingin Anda menjelaskan dulu terkait apa yang tertuang di dalam Yohanes 1 nomor 3. Boleh Anda bacakan ke saya? Bentar Bang. Iya. Saya handphone saya kepental-bentar. Kalau kepental saya naik lagi ya. Ntar ini mau. Atau aku aja yang baca. Boleh Bang. Soalnya takut Iya. kepental saya nanti. Silakan. Segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Siapa ini yang dimaksud di sini, Bang? Yang menjadikan segala sesuatu ini? Nah, itu adalah Tuhan, Bang. Allah. Tuhan. Allah menjadikan Segala sesuatu. Termasuk Begini, kejahatan. Jangan pakai kata Tuhan dulu Bang. Nanti jadi multi tafsir karena Tuhan itu Nggak apa-apa. Intinya berbeda. Jadi intinya Allah pada menjadikan segala sesuatu. Intinya pada prinsipnya Tuhan menjadikan segala sesuatu. Setuju? Iya. Allah menjadikan segala sesuatu. Bukan Allah di situ, Bung. Theos di situ. Jadi jangan memperkeruh suasana. Itu bahasa Yunani di situ, Bang. Bahasa Yunani. Dewa artinya dewa. Ya, jadi makanya saya ambil jalan tengahnya, kata Tuhan aja supaya dia sifatnya global, tidak memihak kepada satu keyakinan. Setuju? Nggak bisa karena nanti begini, ketika ada yang menuhankan pohon, nanti dibilang bagaimana bisa pohon menjadi pencipta? Nanti Tidak, akan masalahnya kemana-mana lagi.
Masalahnya di situ bukan kata Allah, Bung. Itu bahasa Yunani aslinya, Theos. Theos Oke, dalam bahasa oke. Indonesia apa, Bang? Anda nggak mau jadi penyesat kan? Anda membahas tentang Oke. penyesat kan di sini. Ah, makanya kita Ya, harus lurus, jangan oke. jangan ada sesat Silakan, menyesatkan di silakan. sini. Nah, Oke, jadi Tuhan pencipta lanjut. langit dan bumi di situ menciptakan segala sesuatu. Apakah termasuk kejahatan? Tidak bang, tidak. Karena Berarti gagal. Berarti dalil ini gagal. Kok gagal? Allah Ya, Tuhan itu karena di situ menciptakan baik. yang mana yang mau bicara ini? Turunkan aja dulu yang lain kalau tidak mau tahan dirinya bicara. adanya. Kalau tidak tahan berbicara turunkan. Nah, bagus. Nah, Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini batal dalil ini atau gimana? segala sesuatu yang baik bang. Jadi Nggak Allah ada itu kata tidak- baik di situ. Kamu itu jangan Bang. menyesatkan. Mentang-mentang Tuhanmu menyesatkan, kau menyesatkan di sini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dari itu hari- maksudnya apa? Dari hari pertama sampai hari ke-6 itu diciptakan segala sesuatunya baik. Tidak ada Allah kami itu Oke, menciptakan. mana kejahatan. dalilnya? Mana Semuanya dalilnya di baik. Yohanes 1? Turunkan Ya, lagi kan, yang lihat satu ini, aja turunkan lagi. lihatkan Turunkan lagi. penciptaan. Kalau dia tidak bisa memberikan dalil, turunkan lagi. Saya kasih dalil Baca ya, di Bung, ya. Kejadian. Saya kasih Kejadian dalil. satu itu kan sudah ada. Yesaya 45 nomor 7. Dengarkan. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap dan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan atau nasib jahat. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Ini batal juga. Yohanes 1 nomor 3 batal. Yesaya 45 batal juga. Dibuang juga nih dalil. So paten kalian. Woi. Gimana ini? Dibuang deh ini. Yesaya 45 nomor 7 yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kemalangan atau kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ini dihapus juga ini. Ini kitabnya Yahudi di Stipex. Di Stabilo ini dihapus. Gimana? Dihapus nggak nih? Bicara dong. Oh, saya Hei. boleh jawab ini. Oke, saya boleh Ya, jawab. silakan. Saya diam. Silakan. tadi. Nanti kan. Ya, silakan. Atau gini, saya kasih ke senior saya dulu, Bang Martin. Silakan Bang Martin. Enggak, kamu aja. Martin itu murid saya dari dulu. Kamu aja. Murid. Kamu aja. Waduh, kalau Iya, Pak Martin itu murid saya. Coba, kamu ini dulu. Ayo. ya, gini. Karena kamu orang baru, saya lihat kamu berlata-lata, berapi-api, semangatmu tinggi, ilmu aja yang nihil. Kemampuan bicara bagus, tapi nihil ilmu. Ayo. Oke. Yesaya 45 nomor 7 coba kau baca. Oke, saya 45 tadi kan udah Abang bacakan kan. Begini, Iya, kalau saya buka data Silakan, ini nanti silakan. ya, ke pental nanti saya izin Yang dulu menjadikan supaya terang, yang pasang. menciptakan gelap, yang menjadikan kemujuran dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Ini dihapus nggak ini dalil? Nah, Dihapus nggak? sebentar. Di situ. Di situ. ketika Di situ. Ini saya sudah izin mulai saya buka dulu. ini sudah Soalnya- mulai mau Sebentar, mempraktikkan sebentar. kejahatannya ini. Silakan. Sebentar. Saya nanti ke pental saya naik lagi. Saya mau buka data. Silakan Bang Martin dulu. Kalau nggak ada ilmu jangan coba-coba naik di Kumal Muslim. Malu dia, teman-teman. Malu. Malu dalam bahasa Ibraninya di situ disebut roh. Roh itu artinya jahat. Akulah yang menciptakan, akulah yang membuat semua itu. Ayo. Oke. Silakan. Silakan. Berapa tadi? Ayat berapa? Yesaya 45 nomor 7. Kau sudah pakai kitabnya orang, kau enggak tahu juga. Sabar. Santai Penyesat dulu, begitu, kenapa? penyesat gitu. Cuman Nah, menang di koar aja. Silakan. Nah begini, kalau saya mah penyesat, kalau dibilang penyesat Bang ya, tadi kan udah jelas yang menyesatkan siapa. Nanti akan saya Yang buktikan. melakukan penyesatan. Anda jangan kabur, Ya, makanya silakan. saya akan buktikan siapa yang Saya penyesat. baca. Bukan cuman Oke. iblis aja, tapi seluruh Kristen di dunia itu adalah penyesat. Nanti saya buktikan dalilnya. Kristen sama dengan penyesat. Saya buktikan dalilnya sebentar. Jangan kabur. Yesaya akan 45 nomor kabur. 7. Iya,
45 ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nasib malang, Bang. Bahasa Ibraninya apa nasib malang di situ? Silakan. Inilah kau agamamu penyesat. Kitabnya orang kau terjemahkan seenak perut. Itu kata ra di sana. Kata ra itu artinya jahat atau kejahatan. Ini agamamu itu adalah titisan iblis. Kitabnya Yahudi kau terjemahkan serampangan. Kalau udah tersesat gini kejang-kejang, ternyata cuma kira bisa diskusi yang baik. Ternyata saudara, kalau ada sebuah kitab mengartikan kitab original teksnya dengan tidak sesuai, itu penyesatan atau apa menurutmu? Begini Bang, ini terjemahan sudah yang dipermasalahkan terjemahan jelas. Tadi saya bawa terjemahan, emang saya yang menerjemahkan, kok ketawa? Nah, itulah artinya agamamu itu sebagai kendaraan iblis untuk menyesatkan orang. Karena kitabnya orang Yahudi diterjemahkan, dihilangkan terjemahan yang sesungguhnya untuk menipu. Itulah agamamu. Nah, itulah agamamu. Nah, ini coba. Nih, bagus ya diskusinya. Sekarang udah kejang-kejang di Al-Quran. Ini bahasa aslinya nih, coba. Yesaya 45 nomor 7. 45. Ya. Wah, mantap ini. Ada Bang Billy. Nomor 7. Kamu pegangan. Yoser or uvore Joseh. Joseh shalom uvore ra. Ani Hashem asa. Artinya yang menciptakan terang dan gelap, yang menciptakan damai dan kejahatan. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak menciptakan sesuatu segalanya. Tuhan itu menciptakan segala-galanya, termasuk kejahatan, tuyul. Makanya jangan jadi oten. So paten, so cantik, sedangkan agamamu itu. Bang Zuma ke Ben. Ada yang panas di bawah ya? Waduh. Makanya santai aja bahasanya. Iya, jangan panas gitu loh. Santai aja, jangan ditombak gitu loh. Santai gitu loh. Ini aja nih bro, jangan main tombak-tombak gitu. Santai aja. Begini. Kalau ada orang yang main tombak, itu artinya kepanasan iblis kalian gitu loh ya. Oh ya nggak apa-apa, itu urusan ya, saya tidak tahu kalau itu ya, saya bukan tipe orang yang suka main tombak. Saya juga baru tahu kalau Allah mereka itu menyesatkan kalau tidak dibukakan data itu tadi. Bahkan terjemahannya mereka bantah-bantah, padahal udah jelas terjemahan itu. Tapi coba di terjemahan yang King James ya, King James bisa dibesarkan. Ini Kristen yang terjemahan ini King James. Tadi kan Tanakh, kitab orang Yahudi, sekarang kitab Kristennya. Coba dibesarkan, host. Sudah saya besarkan tuh Bang. Hah? Belum kok. Besar. Udah di layar besar. Oh udah, oke. Udah besar itu, udah besar. Di sini tulisan I form light and created darkness. I make peace and create evil. Ya, evil itu kejahatan dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia evil itu artinya kejahatan. Ini selaras dengan ayat dalam Torah. Reh nadati levaneka hayom et kaim velato vetamawet vetara. Pada hari ini aku berhadapan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kejahatan dan kematian. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup. Jadi ini selaras dengan Taurat. Tuhan memberikan kepada kita hak untuk memilih yang baik dan yang jahat. Ya, nih create evil. Jadi tidak ada nasib malang nasib mujur. Kalau terjemahan nasib malang nasib mujur, maka ketika nasibnya malang akan menyalahkan Tuhan. Bang Zuma gimana? Setelah jatuh ada yang sakit nggak kira-kira badannya Bang Zuma nih? Enggak. Kalah Tuhannya dia 3 hari, aku nggak cukup 3 hari bangkit. Makanya santai dulu. Abang dah. Saya bernarasi dulu. Saya bernarasi ya. Biar nggak jatuh lagi bang. Saya bernarasi ya. Jadi jelas
saya bernarasi jelas bahwa Tuhan itu maha kuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Kejahatan itu bagian dari ciptaannya. Karena kejahatan itu adalah sama seperti ciptaan yang lain. Tidak ada itu sosok cantik. Oh, nggak ada itu Tuhan kami ciptakan kejahatan. Berarti Tuhanmu nggak maha menciptakan dan katanya maha mencipta. Segala sesuatu dicipta, termasuk kejahatan. Saya tidak perlu berpanjang lebar. Kita sudah buktikan itu berdasarkan dalil. Sekarang masuk ke tema berikutnya. Apa level berikutnya? Untuk menguji kalian. Sabar Tadi, dulu. Sebentar. Tadi dari tadi Sabar Anda dulu. narasi gantian dong Mas sama Sabar satu dulu arah. kan Gimana? Anda kan sudah malu kan? Kan Kok sudah malu. Saya mau jelasin ini aja. Kan Anda sudah tidak malu. memberi kesempatan. Ya sudah. Coba Anda jelaskan. Coba Anda jelaskan. Saya jelaskan. Ah, silakan, silakan. Yang disebut tadi memang banyak tafsir yang menjelaskan tentang kejahatan, tafsir? tentang Tafsir kemalangan. lagi? Tafsir itu terjemahan itu kan terjemahan itu salah satu tafsir Bang. Tafsir dalam bahasa yang lain. Nah ini makanya si Juma ini nggak mau dengerin kan? Waduh. Sekarang terjemahan Kamu itu mau tafsir menyesatkan? atau Ya udah, silakan kau Sebentar, menyesatkan. Silakan. Silakan. Saya tanya. Silakan. Terjemahan itu silakan. tafsir atau bukan? Bukan. Nah kan terjemahan Bukan. itu adalah tafsir dalam suatu Kamu bahasa salah. yang Kamu mendekati salah. dengan arti. Salah. Ya udah. Salah. Tafsir dengan terjemahan itu Oke. beda, Dek. Oke, begini. Ketika di situ disebutkan tadi bagus itu Bang Yosef ya mengatakan di dalam New King James Version itu evil. Oke di situ. Tapi ketika di New English Translation di situ calamity. Jadi di situ yang disebut kemalangan, chaos, semua itu memang itu Tuhan itu semua adalah Jahat nggak Tuhan itu? yang menciptakan. Nah, Jahat nggak itu? itu bukan masalah jahat, itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Nah, masalahnya bukan itu Zuma. Yang kita bahas adalah menyesatkan. Ketika dikatakan menyesatkan, oke, di situ baik. iblis Tuhan, Lari lagi. Engkau telah menyesatkan Oke, aku sebentar. Gantian baik. dong, gantian. Baik. Sudah, Kamu dari tadi sudah. ngomong, saya diam Sudah. dari tadi. Udah Nah, selesai. kan? Belum Sudah saya selesai. ngomong. Udah selesai. Kasih saya 10 detik. Udah Kasih saya selesai, 10 kita detik. udah nangkap. Anda memelintir dalil. Kok Anda memelintir saya dalil. Saya baca. Anda woy. mentafsirkan dalil. Akulah Saya baca. Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya itu termasuk kejahatan. Anda pelintir. Oke, saya kasih dalil. Dalam kitab saudara Anda nanti pelintir lagi. Di dalam Tesalonika 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dengarkan. Dan itulah sebabnya Theos, Tuhannya Kristen, mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini Anda mau tolak atau gimana ini? Theos, dewanya Kristen, Oke. mendatangkan kesesatan. Ini. Oke, saya baca. Boleh saya Yes. boleh saya jelaskan? Silakan. Anda baca dulu baru Anda jelaskan. Silakan. Begini Bang, ketika dikatakan mendatangkan bukan berarti Tuhanlah atau Allah yang kami sembah itu adalah pelaku yang menyesatkan. Mendatangkan itu begini Bang. Dia mendatangkan kesesatan. Hei, kejang-kejangan. dia mendatangkan kesesatan. Boleh Kepada ngomong siapa nggak? dia mendatangkan kesesatan itu? Coba. Boleh. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Siapa yang mendatangkan kesesatan? Iblis itu iblis yang menyesatkan, yang mendatangkan kesesatan. Itulah itu ya- sebabnya ya Tuhan. Theos mendatangkan. Oke, begini Bang. Loh, Cuma, kok penyesat ini lucu, penyesat ini lucu. Boleh ngomong? Enggak, boleh ngomong. Iya, tapi kamu Boleh jangan ngomong bantah nggak? dalil kitabmu dong. Oke, saya tidak bantah. Oke, silakan. Mendatangkan itu bukan berarti pelaku Bang. Contoh begini, ketika Bang ya, saya datangkan Zuma akan masuk ke Komal ini. Terus Zumanya nggak datang, terus saya bilang, oh ternyata saya. Artinya apa Bang? Pelakunya itu Bang, yang pelakunya mendatangkan siapa? kesesatan Apakah- siapa? Kan kejang-kejangan. Iya mendatangkan. Enggak, saya itu, bertanya. mendatangkan Zuma. Masa bertanya Apakah dibilang saya Zuma? kejang? Pertanyaan Loh, saya, bukan. Saya siapa yang jawab, mendatangkan saya jawab. kesesatan? Oke, mendatangkan kesesatan Tuhan, betul. Tuhannya siapa? Ya, Allah yang kami sembah, benar. Nah, Mendatangkan. Tuhanmu yang mendatangkan kesesatan, betul? Betul. Tapi bukan berarti yang pelaku, menyesatkan Bang. di situ Beda. siapa? Yang menyesatkan iblis. Iblis. Yang mendatangkan iblis siapa?
Ya, Tuhan, betul. Tuhannya siapa? Mengizinkan. Tuhannya siapa? Ya, Tuhan kami. Ya, Tuhan kami. Udah Allah kami. selesai. Udah. Terima kasih. Thank you. Nah, boleh Luar gantian, biasa, Pak, luar boleh biasa. Luar biasa. Masya Allah, Sebentar. Masya Allah, luar biasa. Cuma, Udah boleh selesai. gantian. Udah selesai. Berani Udah selesai. nggak gantian? Sekarang, Oh, udah selesai. sekarang Yesus mengatakan begini. Allah tidak jadi pelaku Sekarang Yesus penyesat. mengatakan begini. Dengar. Oke. Anda sudah Iya, mengakui, Bang. sudah selesai. Yesus mengatakan Lanjut, begini. Bang. Ya, Yesus mengatakan begini kepada Oke, orang Yahudi. silakan. Kepada orang Yahudi Yesus berkata begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka penyesat ini yang memakai namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, nubuat Yesus ini berhasilkah terjadi? Berhasilkah penyesat menggunakan nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Jawab, jujur. Nah, jadi begini Bang, banyak Bang nabi-nabi yang mengaku, para pengajar yang percaya, mereka berkata Yesus begini begitu, tapi dia melakukan kejahatan itu sama. Asik. Saya ulang lagi boleh pertanyaannya. jelasin, Hei, ini bukan sekolah minggu. Pertanyaan saya dengarkan. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana orang banyak yang disesatkan iblis dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Ya begini Bang, banyak pengajar-pengajar sesat. Tadi kan Abang udah, mungkin ini Abang yang sering. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Jawab. Berhasil banyak, atau Bang. tidak berhasil? Iya memang berhasil Bang, orang memang banyak. Siapa nama orang banyak ini yang menjadi pengikut iblis dalam nama Kristus? Nah ini kan nanya siapa, nanti nanya siapa lagi gini. Harus, Orang-orang harus, kita harus bongkar-bongkaran di sini. Harus bongkar-bongkaran. Anda saya mengatakan, sabar. saya Anda boleh jawab mengatakan nggak? Zuma ini nggak iblis berani berhasil mengarah. menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Kristus. Pertanyaan saya, banyak orang yang disesatkan iblis dalam nama Kristus itu apa namanya? Betul Bang. Pengikut betul, Kristus yang iblis ini namanya siapa? Oke, saya jawab ya. Ini agak gimana Zuma, nggak ngasih kesempatan orang ngomong. Boleh ganti? Saya arahkan Anda untuk berdiskusi dengan ilmiah. Iya, saya jawab Iblis ini. memakai nama Kristus menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang menjadi pengikut Kristus itu namanya apa? Gelarnya apa? Ya, contohnya kayak kamu ini Zuma, ketika kamu membawakan tentang Udah. menjelaskan Host, turunkan, tentang iman host. Kristen. Host, turunkan. Loh. Nggak layak iblis kita diskusi dengan iblis, nggak layak. Anda turun di bawah. Siap. Nggak layak kami berdiskusi dengan iblis. Oke? Anda sudah ketampar bolak-balik kiri kanan masih tetap tertawa. Kenapa? Iblis begitu. Udah dikatakan oleh Tuhan, kamu akan masuk ke neraka kekal. Tak apa Tuhan, yang penting aku bisa menyesatkan orang. Itu kamu udah ditampar kiri kanan, enggak apa-apa, yang penting aku bisa tertawa. Iblis. Kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepada kamu, wahai orang Yahudi, muridku yang hidup di abad pertama. Datang iblis itu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Iblis itu akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil nggak? Berhasil, kata iblis tadi. Berhasil. Apa nama pengikut Kristus yang adalah iblis itu? Apa gelar pengikut Kristus hari ini? Yang ikut kepada iblis, yang pura-pura ngaku Kristus. Apa nama kelompok mereka? Pengikut Kristus, apa namanya? Kita kenal di Indonesia ini dengan sebutan apa? Pengikut Kristus dikenal dengan sebutan apa? Aliteng. Tergenapi ucapan Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dengan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh iblis yang bernama Yesus Kristus itu adalah Kristen. Udah selesai. Silakan Dinda Alif dilanjut. Tugas saya udah selesai sementara, lanjut. Itu Pak Martin tuh ngapain tidur, Pak Martin? Ya, ya tanggapi ya. Ya, silakan Pak Martin. Suara saya enggak? Ada. Saya enggak? Ada. Ya, jadi kalau yang Juma itu seperti itu. Juma itu udah stres dia.
Dia karena dia banyak belajar Alkitab, lalu di dalam pemahaman yang lahiriah, lalu dia mengucapkan seperti itu. Tuhan ini ngurusin masalah dosa, masalah kejahatan manusia. Manusia dengan terpengaruh iblis itu berdalih macam-macam, ya, mengatasnamakan kebenaran tapi menyesatkan orang. Itu banyak sebenarnya. Itulah dosa yang ada pada banyak orang itu. Jadi seperti itu di dalam Kristen ada orang-orang yang seperti Yudas yang dihasut oleh iblis. Jadi hasutan oleh iblis ini memang merusak segalanya. Kalau Yesus mengajarkan mengasihi gitu loh. Nah, tapi orang-orang itu jahat. Mereka tadinya percaya Tuhan tapi lalu mengabaikan kebaikan Tuhan. Itu. Jadi orang menjadi jahat itu karena itu. Kenapa manusia di dunia ini jadi jahat itu karena iblis. Dari tapi dulu ini orang ini hanya menyangkal, curhat aja terus, kerjanya cuma curhat. Ini segala macam dipakai cara-cara licik. Dia sedang membicarakan tentang dirinya ini. Dia sedang membicarakan tentang dirinya dia. Lalu dia sedang membicarakan. Udah diam. Ditendang aja orang kayak gini. Ngapain? Merugikan negara orang kayak gini. Negara rugi memelihara orang seperti ini. Kau itu berbicara, Martin, sudah tua, udah bau tanah. Coba kau pakai otakmu dulu. Jangan kau hanya ngomong. Dari dulu kau kayak gitu aja terus. Rugi negara bayar pensiunmu itu. Karena tidak ada otakmu. Kau bicara pakai dalil apa? Saya berbicara dalil, Martin. Saya bicara dalil. Yesus berpesan kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen itu penyembah agnostos. Dewa Athena yang Kristen sembah. Asal kau tahu, Martin. Tapi kalau kau tidak kuat mendengarkan penjelasan saya, kau turun. Oke? Saya keras karena tujuannya untuk menggembleng kalian supaya nggak gila permanen. Paham kau? Mantap. Yesus berkata di dalam kitabmu, Martin, tuyul, manusia cuplis. Dari dulu kau memang tak pernah beres otak kau itu. Selalu curhat mulu. Sikit-sikit setan yang kau salahkan. Padahal kau sendiri lebih kesetanan daripada setan. Setan terus yang kau salahkan. Sementara kau makan babi, menyembah Yesus, tak ada perintah. Kau lebih setan daripada setan. Dengarkan saya. Matius 24, Martin, nomor 4, nomor 5, Yesus berkata kepada muridnya yang ada di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku Yahudi, dengan memakai namaku. Penyesatnya datang memakai nama siapa, Martin? Nama Yesus. Berarti penyesatnya ketika muncul apa ngakunya? Aku Yesus. Paham situ, Martin? Paham? Yesus palsu ini mengaku Kristus. Berarti nama lengkapnya dengan gelarnya apa, Martin? Yesus Kristus, Martin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus dengan gelar Kristus ini menyesatkan banyak orang? Berhasil tidak? Kalau berhasil, apa nama pengikut Kristus palsu ini? Kronyok, krenyik, atau Kristen? Kau jawab itu, Martin. Jangan kau kemana-mana curhat. Memang saya keras. Saya memang keras terhadap orang bahlul kayak kau. Silakan. Berat. Sungguh luar biasa. Jangan kau curhat. Ya. Selamat siang, Bang. Ini sama juga ini. Kresek kosong. Orang-orang tak punya otak semua. Cuma punya kuping, punya mulut, tapi nggak punya otak. Ini si siapa nih? Si Gabriel ini. Jadi kau bilang kami penyembah dewa Yunani? Yes. Real. Siapa nama dewa Yunani yang kami sembah itu, dewa apa, Juma? Agnostos Theos. Apa? Agnostos Theos, nama siapa itu? Nama dewamu yang kau sembunyikan dengan sebutan Allah. Aku menyembah Yesus Kristus. Iya, betul. Itulah Agnostos Theos itu yang diperkenalkan Paulus kepada orang-orang Athena. Aku nggak kenal siapa Agnostos Theos itu. Memang kau tidak mengenalnya. Karena kau sudah ditipu oleh lain dengan engkau dianggap menyembah kepada Allah. Mau saya buktikan? Juma, jangan kau paksa kami menyembah dewa Yunani. Mau saya buktikan berdasarkan dalil kitabmu? Bukan mau saya buktikan, mau saya pelintir. Kamu takut. Kamu takut. Oke. Mana. Oke, saya buktikan.
Oke, mau baca kitabmu Kisah Para Wartawan 17 nomor 22 sampai 23. Silakan. Kisah para Silakan. Di mana Kisah Para Wartawan 17 nomor 22 sampai 23. Silakan. Yang benar dulu bilang kisah para rasul yang bagus bukan. Nggak ada rasul di Kristen, nggak ada rasul. Rasul itu bahasa Arab. Ngapain kau pakai bahasa Arab? Jangan kau jadi penyesat tulen kayak Paulus. Kisah para rasul berapa? Penyesat. Kisah Para Wartawan bab 17 nomor 22 sampai 23. Jangan kau sakit hati, memang penulis kitabmu wartawan. Mau gimana? Baca. Kisah para rasul 17 ayat Rasul 22. penipu, penyesat. Nggak ada kata rasul dalam bahasa Yunani, nggak ada. Penyesat, penyesat. Jangan kau pakai kata rasul penyesat. Sekalian kubongkar semua penyesatan-penyesatan yang kalian lakukan dengan nyamar-nyamar pakai kata rasul. Gak ada kata rasul. Ayat berapa? Wartawan. Ayat berapa penyesat? Kisah Para Wartawan 17 nomor, jangan kau pakai ayat penyesat. Nomor 22 sampai 23. Silakan penyesat. Okay. Silakan. Baiklah, antikristus. Nomor ayat 22. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena. Nah, orang-orang apa? Bahwa dalam segala hal sebentar dulu, ribut kali kau, biar aku baca orang dulu apa? Ini. Hai orang-orang Athena. Athena. Aku lihat. Bentar dulu, sabar dulu. Athena dipanggil, bukan orang Yahudi. Athena. Nanti kalau aku potong-potong kau bilang aku. Ya kan saya sudah menjelaskan aja supaya otakmu itu masuk. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Ini orangnya dibilangnya sama orang Athena ya, si Paulus ngomong. Ilah pakai bahasa. Udah kau turun. Anak babi kau turun. Turun. Kau itu kayak setan, memang kau penyesat. Tai. Memang Kristen ini memang dicetak menjadi setan. Jelas-jelas tertulis dewa-dewa, dibaca lagi ilah-ilah di sana. Bahasa Arab lagi, kau masuk lagi ke situ. Memang betul-betul kau itu. Kata Rasul, kata ilah, kata Alkitab, kata Allah, diambil semua. Penipu, penyesat. Dasar anak kuntilanak, lahir dari tanah kuburan. Ngomong seenak perut, agama kau menghalalkan semua cara untuk menipu, berdosa. Tai ayam. Yang benar di situ adalah dewa-dewa atau teos. Dasar biadab, kebiasaan. Inilah kalau agama dari penjajah, semuanya dirampas, punya orang dianggap punya dia. Seenak perut, malu kau kan punya agama dari Yunani. Sampai kau tutupi agamamu Yunani itu menjadi ke Arab-Araban. Kalau enggak Arab-Arab, Yunani Yahudi-Yahudian. Emang kalian ini sudah disetting jadi gila memang. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos dan berkata, hai orang-orang Athena, aku Paulus melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan, mesbah kuil dengan tulisan, kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Apa yang kalian sembah wahai orang Athena adalah sesuatu yang kalian tidak mengenalnya. Maka aku Paulus, itulah yang kuberitakan kepada kalian. Apa yang kuberitakan kepada kalian? Kristus Yesus. Siapa Kristus Yesus itu wahai orang Athena? Itulah dewa-dewa yang tidak kalian kenal. Nah, masih mau mengatakan bahwa kau menyembah kepada orang Tuhannya Yahudi? Masih mau? Sedangkan Paulus memuji penyembahan orang Athena terhadap dewa-dewa. Aku datang memperkenalkan dewa-dewa yang tidak kau kenal itu. Dalam nama siapa? Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kalian ini berat memang. Kenapa? Karena kalian didoktrin, didogma, bukan proses belajar. Coba kalau Martin buka mulut, pasti curhat dia, curhat. Ada sebabnya, itulah makanya dia jatuh ke dalam dosa. Ada peperangan, ada bunuh-bunuhan, karena orang sudah jatuh dalam dosa. Kayak gitu aja terus kau, sampai kau mati begitu aja terus.
Tidak bisa kau bicara terkait dengan dalil sedikit aja kau pakai dalil. Hah? Apa yang kau harus memperbodoh dirimu terus menerus? Kalau kau di gereja gak apa-apa. Ini depan kalangan umat Islam ribuan manusia nonton kalian ini. Ribuan manusia nonton kalian. Masih dari zaman dulu, dari zaman WA sampai zaman TikTok, kalian masih kayak gitu. Khususnya Martin ini, udah tua nggak tahu diri nih. Hebat kau coba. Kamu Ya, iya sudah dong. merasa salah, kamu merasa kalah, kamu bahasamu keras begitu. Orang yang bahasa kayak kamu itu kalah, kamu sudah merasa kalah dari apamu? Kalah dari Merasa apa? Kalah. Itu sebenarnya Kalah itu. apa? Kalah Kamu apa? tuh baca banyak Alkitab. Ya, tetapi sekarang versi mari kita kamu, tiktokan. cara berpikir Coba Martin, yang dengarkan saya membuat Martin. Kamu jadi tersesat itu. Kamu pikir orang Kristen itu bodoh. Paulus Orang Kristen mengakui tahu, enggak? ngerti tentang agama Yahudi, tentang Betul. agama Islam itu kita tahu Paulus semua. mengakui enggak? Itu. Kamu belajar Mengakui enggak Alkitab, Paulus tapi itu salah pengertiannya. kalau dia mengajarkan Baca kemudian salah kepada harfiah. orang Athena dewa-dewa ayat-ayat. yang tidak mereka kenal. Paulus akui enggak? Paulus akui enggak kalau dia mengajarkan dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena? Paulus akui enggak? Paulus akui enggak? Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal, diakui oleh Paulus. Datang kepada Yunani, orang-orang Yunani, mengajarkan kemudian bahwa dewa yang tidak dikenal itulah Kristus. Betul? Keliru. Nah, coba. Tujuan dia mau menjelaskan. Coba kau masuk ke dalilnya. Rasul yang luar biasa. Coba kau masuk ke dalilnya, Martin. Hei, kamu tahu orang Kristen terbanyak di dunia itu karena Rasul Paulus. Itu Rasul Karena luar biasa. Paulus memang Ya, menggenapi dia luar nubuatan biasa Yesus. itu. Waspadalah Dia sangat kepada luar biasa. iblis yang datang Ya. kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang. Tergenapi. Kalau kau merasa banyak, memang banyak orang yang akan disesatkan oleh Kristus palsu. Thank you. Sekarang kau masuk di dalam Kisah Para Pewarta 17 nomor 22 sampai 23. Berani nggak kau baca? Berani nggak? Baca aja, itu kan hak Kau kamu. yang baca, Martin. Dan kamu sendiri. Kamu yang baca, Martin. Jangan kau suruh saya baca. Itu kitabmu. Giliran saya nanti kau bilang salah terjemah lagi. Kau baca. Kau yang baca sendiri. Kamu baca aja menurut Kamu yang baca. pengertian kamu Kenapa sendiri. harus saya? Kan saya tadi sudah baca. Kamu lagi. Itu. Berat. Kamu sendiri. Alkitab itu tidak bisa diterjemahkan. Nah, itu seperti curhat lagi kan? Curhat lagi. Diminta, coba kau baca sendiri kitabmu itu. Baca, habis itu kau terangkan, silakan. Ya. Ya silakan Ya. Pak. Ya. Orang-orang Athena. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Beribadah kepada dewa-dewa. Mereka sungguh-sungguh di situ kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Apakah kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu bicara pada kamu, Juma. Tidak mengenal Allah tapi menyembah Allahnya. Bahlul. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak ada bukti, tidak ada kuasanya. Itu Ya? dewa yang disembah oleh orang Athena itu namanya Menyembah Allah yang tidak Agnostos dikenal. Theos. Makanya saya tanya Anda, coba Anda Agnostos Theos menjelaskan itulah tentang jawaban Anda. yang diterangkan kemudian di dalam Ulangan 13. Orang-orang Yunani menyembah kepada Agnostos Theos, yaitu Ini Theos yang pertanyaan tidak saya dikenal. berapa tahun yang lalu Juma sama kamu. Ini pertanyaan saya. Allah yang tidak dikenal, itu yang kamu tidak bisa jawab kan? Ini Kamu nih sekarang yang diperkenalkan ayat Paulus ini. Saya. Ini Kamu nih ingat jawabannya. bahwa beberapa tahun yang lalu Ini saya tanya ayat jawabannya, seperti ini, dan Tuyul. kamu tidak bisa jawab. Ini jawabannya, Tuyul. Sekarang saya tanya samamu berdasarkan dalil tadi. Ini pertanyaan yang kamu angkat bertahun-tahun Saya yang sudah lalu. menjawab Dan saya- pertanyaanmu dari tahun yang lalu. Sekarang saya Kamu balik tidak nanya bisa samamu. menjelaskan tentang Allah Sekarang kamu saya sendiri. balik nanya samamu. Dengar. Ini Paulus ayat memperkenalkan. penting. Kisah Rasul 17 ayat 23 itu penting.
Oke, Karena penting. itu Kita akan ulang lagi. mendukung sendiri. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi Kamu kalau tidak begitu. bisa menjelaskan tentang Kita sembahan ulang kamu. lagi kalau begitu. Kita Itu ulang lagi. sudah dibuktikan Dengar. beberapa tahun yang lalu sama Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku Paulus melihat-lihat barang-barang Kamu dendam dalam pujaanmu. hal ini karena beberapa Aku tahun yang lalu menjumpai kita juga sudah sebuah ini. kuil dengan tulisan. Ini kuilnya orang Yunani. Kuilnya orang Yunani. Di dalam kuilnya orang Yunani ada tertulis kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Di dalam kuilnya orang Yunani mereka sudah menyembah kepada Theos yang tidak dikenal. Secara berabad-abad mereka menyembah kepada dewa yang tidak dikenal. Apa kata Paulus? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang Makanya kuberitakan jelaskan kepada kamu. Allah yang kamu sembah itu seperti apa, jelaskan dong. Nah sekarang Jelaskan gini, sekarang. kata Paulus, tunggu. Itu Kata orang Paulus, Athena yang salah. Sekarang apa Allahmu yang sendiri kamu kamu jelaskan, sembah? Dengar. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Pertanyaannya, apa yang disembah oleh orang-orang Athena adalah dewa yang tidak mereka kenal. Itulah yang Paulus ajarkan, itulah yang Paulus perkenalkan. Pertanyaan saya, siapa yang Paulus perkenalkan kepada orang-orang Yunani di Athena? Siapa? Dia bicara dengan orang yang tidak mengenal. Mereka menyembah tapi tidak mengenal. Ya, siapa Seperti Anda dewa? sendiri tidak bisa Siapa jelaskan yang tentang diperkenalkan Anda. Paulus kepada itu mereka? Sama cuma dengan Anda. Siapa Orang yang Athena Paulus sama dengan perkenalkan Anda sama. kepada orang Athena? Karena saya Siapa pernah tanya sembahan? Anda dan Anda tidak bisa Sembahan jawab yang itu. mana? Sembahan yang mana yang Paulus ajarkan kepada orang Athena kala itu? Allah yang tidak dikenal. Itu Anda sendiri. Theos bisa yang menjelaskan. tidak dikenal, yang diperkenalkan oleh Paulus supaya orang-orang Athena kenal, itu siapa namanya? Kristus. Kristus. Berarti dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Athena sebelum Paulus datang ke Athena adalah Kristus. Yesusmu itu. Jangan, kalian tuh baru datang di abad ke-7. Islam baru ada di abad ke-7 untuk menyalahkan Bible. Sebenarnya Kamu kuncinya tidak di situ. punya hak untuk menjelaskan Anda betul itu. sekali Makanya kamu jangan pintar-pintar mentafsirkan dalil kitab kami. Kamu ngomong gitu kan? Itu aja dari dulu kan? Paulus mengatakan, aku datang memperkenalkan kepada dewa yang tidak kau kenal itu. Nah, Paulus datang memperkenalkan siapa? Ayo. Dia bicara kepada orang Athena yang menyembah di Areopagus, Bukit Karang itu. Ya. Agnostos Theos yang mereka sembah. Dewa yang tidak dikenal. Hei anak muda, Seperti Anda yang tidak disembah mengenal oleh Tuhan orang-orang Anda sendiri. Athena itu adalah Agnostos Anda Theos, cuma dewa yang ingat itu tidak yang saya dikenal. tanya dulu. Ingat yang saya tanya dulu. Pertanyaan Kamu saya tidak bisa kau jawab, kan? jawab. Orang-orang Athena menyembah Agnostos Theos. Paulus datang memperkenalkan Agnostos Theos itu dalam nama siapa? Jawab. Kamu jelaskan tentang sembahanmu sendiri kalau bisa jago. Parah Kamu nggak dia. bisa jelaskan sembahanmu sendiri. Anak Seperti muda orang Athena itu sama dengan kamu. Martin. Ya? Martin. Kamu ingat berapa tahun yang lalu? Dari Ingat dulu itu. Saya kayak tanya begitu. kamu, pertanyaan Dari ini kamu dulu tidak bisa jawab, kan? kayak begitu. Kamu nyerah kan? Dari Karena memang dulu kalian kayak tidak bisa begitu. menjelaskan tentang sembahanmu sendiri. Seperti Martin, orang Martin. Athena ini menyembah Dalilmu sesuatu yang sudah tidak sangat dikenal. jelas. Paulus datang memperkenalkan dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena untuk mereka kenal. Siapa dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena menurut Yesus? Menurut Paulus? Jawab. Jawab. Ya, mereka tidak bisa buktikan. Yang tidak dikenal itu tidak bisa Iya. dibuktikan. Seperti Yang Anda. mereka Anda sembah, tidak yang bisa mereka buktikan tidak sembahan kenal Anda itu, sendiri. Paulus datang Anda memperkenalkan. sendiri tidak mengenal sembahan Ini Anda loh, sendiri. Itu sama ini dengan loh orang dewa Athena. yang kalian sembah selama ini yang tidak kau kenal itu, aku datang memberitakan kepadamu. Dewa yang kau sembah yang tidak kau kenal itu, aku datang memperkenalkan kepadamu, memberitakan kepadamu. Siapa yang diberitakan Yesus kepada mereka untuk disembah oleh orang Athena? Jawab. Palsu yang di Arab sebenarnya, bro. Jawab. Anak tiri Yosef. Jawab. Anak tiri Yosef. Hei, Martin, kau jujur Martin. Hayalan saja. Kan dia bicara Martin. tentang keyakinan dia.
Mereka itu Martin. menyembah dewa, mendawa dewa. Iya, yang menyembah tidak dikenal. dewa yang tidak Dia dikenal. menyampaikan Tuhan Dan Yesus. Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal itu dengan nama siapa? Jawab, Martin. Muhammad bro yang jadi bangkai di Jawab, kuburan bro. Martin. Itu, Masakan Areopagus Paulus apa? datang Menurut mengajarkan Areopagus Muhammad Nabi Muhammad kepada orang Athena. Gila lu. Areopagus Iya, apa? Turunkan, kan yang jadi bangkai Nabi palsu turunkan, itu bro. turunkan. Jangan Anak tampilannya babi ini untuk turunkan. Nabi please. palsu bro. Turunkan anak Hayalan babi ini, saja please, kan sebenarnya. please. Kebenaran Turunkan ajaran anak babi kamu ini. sampaikan Turunkan. sama saya Buat coba. moderator, oh iya, Jelaskan, udah. tandingi dengan Yesus. Martin, sekali lagi Martin, kutanya samamu Martin. Sekali lagi kutanya. Paulus datang memperkenalkan nama siapa kepada orang Athena? Jawab. Bukan Pak Martin yang diturunkan, tapi Ginca. Aduh, siapa tuh? Naik Mana lagi dia? Pak Martin. Naik lagi Pak Martin. Bukan ini yang di ini. Aduh, iya toh. Ya diturunkan aja kalau dia nyata berbohong, ngapain dipertahankan? Itu udah berbohong itu. Kata dia tadi yang diperkenalkan oleh Paulus di orang Athena adalah Nabi Muhammad. Itu penipuan, penyesatan. Penipuan, penyesatan. Paulus mengatakan, aku datang memberitakan tentang apa? Tentang dewa yang kau sembah yang tak kau kenal itu. Siapa dewa yang kau sembah yang tak kau kenal itu? Agnostos Theos. Aku datang memberitakan kepadamu. Siapa namanya? Setelah dia turun ke bumi. Kristus. Ayo Martin, kau jujur Martin. Kau jujur. Paulus datang memperkenalkan sembahan baru kepada orang Athena dengan nama siapa? Jawab. Dia bilang bahwa mereka menyembah dewa yang tidak dikenal, kan begitu. Nah, Lalu sekarang Paulus ketika menyampaikan tentang ajaran Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus sekarang tidak bawa ajaran dengar, yang mana-mana. jangan Dia kau bawa pelintir ajaran Martin. Yesus. Seluruh Martin dunia kau udah itu, percaya itu. Martin, kau itu sudah tua Martin. Ya? Jangan kau pelintir dalilmu. Jangan. Dewa, mereka menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Nah, Lalu setelah Paulus datang, dengar, setelah Paulus datang, setelah Paulus datang, Tuhan yang tidak kelihatan. Setelah Paulus Yesus datang, juga menyatakan diri untuk Tuhan yang tidak kelihatan. setelah Paulus datang, Paulus memperkenalkan dewa yang mereka orang Athena sembah itu dalam nama siapa? Yesus tuh bawa nama Yesus di situ. Oke udah Untuk selesai. memperkenalkan kepada mereka untuk mereka melawan Keren, dewa yang keren, mereka keren, tidak keren, kenal. keren, keren, Yesus keren, itu keren. menyatakan diri. Terima sebagai kasih manusia. Pak Kalau mereka menjabat dewa di Martin. Areopagus Terima untuk yang kasih. tidak dikenal. Kali ini Anda sedikit Rasul Paulus agak bawa waras. ajaran Yesus. Anda sudah menyelesaikan tugas Jangan Anda plesetin untuk seperti ular kota mana aja cuma. Kamu ketinggalan mengakui zaman bahwasanya ternyata dewa-dewa yang tidak mereka kenal itu datang Paulus memperkenalkan dewa yang kau sembah selama ini berabad-abad. Aku datang memberitakannya dalam nama Yesus. Makasih Pak Martin. Berarti selama ini orang Kristen menyembah kepada dewanya orang Athena dalam nama Kristus. Tepuk tangan. Selamat datang dalam kebenaran. Tapi dia sendiri nggak bisa jelaskan tentang Allahnya. Terima kasih Pak Martin. Makasih. Paulus membawa Yesus untuk yang menyatakan diri. Nah sekarang coba kamu buktikan Allahmu sendiri seperti apa coba. Dulu Oke. itu saya tanya yang kamu tidak bisa jawab kan. Kamu lupa itu. Sekarang kamu angkat lagi ini karena ini trauma bagi kamu. Kamu angkat di Oke, kisaran saya 22, jelaskan tentang Tuhan saya. Yang pasti, Dia bicara tentang orang-orang Dah. Athena yang Saya tidak sekarang percaya, tugas saya menyembah dewa yang menjelaskan tentang Tuhan saya. kenal. Tuhan saya itu saya jelaskan. Kan kita sudah dapat kesimpulannya tadi. Tuhanmu itu bernama Kristus adalah dewanya orang Yunani yang disembah di kuil-kuil yang ada di Athena. Jadi di Athena itu ada kuil, di dalamnya itu dipercaya ada 12 dewa. Salah satu dewa yang mereka sembah di situ adalah Agnostos Theos, dewa yang tak dikenal. Paulus datang mengatakan, aku melihat kamu itu sangat tekun, sangat rajin dalam beribadah. Maka kamu beribadah kepada dewa yang kalian tidak kenal. Aku datang memberitakan tentang dewa yang kau tidak kenal itu. Nah, Paulus datang memberitakan tentang dewa mana? Tentang nama siapa? Kristus Yesus. Dah finality ya Martin ya. Nah sekarang giliran saya. Ketika berbicara tentang Tuhanku, Nabi Muhammad SAW kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Millah Ibrahim artinya jalan Ibrahim. Nah, Al-Quran menjelaskan
bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk menyembah kepada Allah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Ayub kepada anak-anaknya. Apa wasiat ucapannya? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah, Yakub, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah untuk mengucapkan, Qulu amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. Dan aku beriman, katakanlah aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak dan Yakub dan anak-anaknya, cucu-cucunya, dan kepada yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara nabi-nabi tersebut, dan kami berserah diri hanya kepada Allah. Tuh, jadi kami menyembah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim alaihi salam, tidak menyembah kepada dewanya orang Athena. Berbeda dengan Kristen, menyembah dewa Athena Agnostos Theos. Sampai situ paham, Saudara Martin? Iya, kamu jelaskan itu kan. Ibrahim itu siapa sih? Juma? Ibrahim itu siapa sih? Ibrahim Kamu lagi. kan percaya Ibrahim itu siapa? Ibrahim itu bapak para nabi. Nabinya mana? Nabi kami dikenal dong. nabi-nabi, nama Ibrahim Nabi tidak kami dikenal. dong. Tadi sudah disebutkan nabinya. Ismail, Ishak, Ibrahim itu tidak wa dikenal Yaqub, dalam Alkitab, wal tidak asbat, ada. wa ma utiya Musa wa Alkitab itu Isa, bicara wa ma Abraham, utiya nama yang nabiyun. diberikan oleh Tuhan, Sama bukan seperti Ibrahim. Ibrahim itu nama yang diplesetkan. dengarkan Ini saya orang Martin. nabi-nabi tidak pernah kenal namanya Ibrahim. Jangan curhat terus Martin. Dengarkan saya Martin. Cuma berhenti Dimute dulu. cuma dengan cara-cara licikmu itu berhenti deh. Dinda, Jangan pakai nama Ibrahim dulu. karena Tuhan Di-mute. memberikan nama Abraham. Di-mute dulu. Tadinya namanya Abraham. Lalu Di-mute orang tua ini. Jadi gini, Saudara Martin, dengarkan saya, tenangkan dirimu. Kedudukan Al-Quran itu, Saudara Martin, kedudukannya sama seperti Torah. Torah datang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Al-Quran datang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Sama. Jadi Nabi Ibrahim punya keturunan dua. Dari Ishak, Ismail. Ishak diberikan keturunannya kemudian Torah. Ismail diberikan keturunannya Al-Quran. Nah, ini Kristen yang bermasalah. Kristen yang bermasalah. Karena Kristen ini ajaran Yunani Romawi yang numpang tenar dengan mengambil terjemahan kitab Torah. Tidak ada kitab dari keturunan Yahudi, keturunan Nabi Ishak yang diberikan kepada orang Yunani. Gak ada. Gak ada. Perjanjian lama itu yang ada dalam agamamu itu punya orang Yahudi. Makanya kitabmu disebut kitab Spanyol, separuh nyolong. Separuh nyolong dari terjemahan kitabnya agama lain. Itu agama lu. Nah, kalau kau misalnya melepaskan kitabnya Yahudi, maka jelas agamamu murni 100%,1 itu berasal dari Athena Yunani Romawi. Untung saja kalian lihai mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi, sehingga nampak kelihatan bahwa seakan-akan kamu itu berasal dari Yahudi kalau orang menatapnya menggunakan kacamata kuda. Tapi kalau menggunakan akal, ketahuan bahwa ternyata kitab yang kau genggam itu adalah kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Paham ya? Sebenarnya yang tidak ada hubungannya dengan Ibrahim itu Kristen. Ibrahim berkurban hewan, Islam berkurban hewan, Yahudi berkurban hewan. Ibrahim bersunat, Yahudi bersunat,
Islam bersunat, Ibrahim satu Tuhan, Yahudi satu Tuhan, Islam satu Tuhan. Kristen korban manusia, tidak bersunat, 3 dewa. Juma, tolong tunjukkan saya ayat di Al-Quran tentang sunat, Juma. Al-Quran, oke, baik. Tunjukkan sama saya di mana Al-Quran mengatakan tentang sunat. Coba. Tunjukkan Saya kepintaran tunjukkan. kamu sekarang ini. Saya tunjukkan, Pak Martin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Jelas? Nah, sekarang saya tanya, ini ada di tengah-tengah kita orang Yahudi. Akhi Billy monitor. Ya, siap. Monitor, Akhi, monitor. saya mau nanya, akhi, dalam tradisi Yudaism yang disebut Brit Milah itu apa? Ya, perjanjian sunat. Allahu perjanjian Akbar. sunat, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Quran mengatakan surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi'a millah sunnat. Wah, keren. Millah Ibrahim, sunnat Ibrahim, Hanifa, yang lurus. Keren. Keren Islam ini. Jadi kedudukan umat Islam bukan mengikuti kemudian hukum Torah. Kedudukan umat Islam mengikuti kakeknya Nabi Ibrahim alaihi salam, atasnya keselamatan. Jadi Brit Milah dalam tradisi Yahudi itu perjanjian kekal antara Al-Quran tidak pernah bicara soal sunat, Juma. Jangan Milah ngarang itu kamu. apa? Ulang lagi. Juma ngarang. Nggak ada kata sunat dalam Al-Quran. Akhi Billy, tanya lagi Akhi Billy, Milah, Brit Milah Abraham atau di kami Ibrahim, Millata Ibrahim artinya sunat Ibrahim, betul atau tidak? Brit Ibrahim itu tidak dikenal oleh para Milah nabi. artinya sunat. Brit artinya perjanjian, Milah artinya sunat. Sunat. Al-Quran mengatakan summa auhayna ilaika anittabi' millah sunnat Ibrahim Hanifah. Wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran sunnat Ibrahim sebagai manusia yang hanif, yang tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Beliau lurus. Nabi Ibrahim lurus. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan dilakukan, apa yang dilarang oleh Tuhan tidak dikerjakan. Hanif. Ibrahim Hanif, manusia lurus Ibrahim yang tidak menduakan Tuhan selain daripada Allah. Ibrahim itu hanya untuk orang Islam. Kena kau kan. Bukan Nah, Abraham. sekarang pertanyaan saya. Kau kan sudah tanya, saya balik nanya. Apa bedanya? Kalau Yahudi dan Islam kan jelas-jelas ada perintah sunat. Sekarang apa bedanya antara iblis dengan Kristen yang sama-sama tidak bersunat? Jawab. Kamu sendiri belum jawab di Al-Quran itu mana yang mengatakan sunat, ayat berapa? Udah mulai Kamu kan error tidak dia. tahu sunat itu artinya apa. Udah Kamu pikir mulai sunat itu potong huruf. Udah mulai gila. Ya? Dia udah mulai gila. Sunatlah kulit kelihatan hatimu, Udah bukan sunat mulai huruf. gila. Huruf itu Udah pemahaman. mulai gila. Abraham disuruh sunat kulub. Paham tahu kejadian Tidak bicara soal 17. sunat, Juma. Iya, Anda saya jangan bicara sunat. Anda Itu sunat sudah itu Al-Quran. keliru. Al-Quran tidak suruh An-Nahl sunat. ayat 123 udah selesai Pak Martin. Tidak bicara sunat. Udah selesai Tidak Pak bicara Martin. sunat. Yang sunat Tidak. itu Abraham, bukan Ibrahim. Yang Oh, sunat beda itu berarti. Abraham, Oh, beda berarti. bukan Ibrahim. Oh, beda. Ibrahim Berarti itu kalau tidak pernah dikenal berarti itu. kalau Yod-Heh-Pape dengan Theo Sini sama kamu enggak? terjebak sendiri oleh kata-katamu, Juma. Kalau Yod-Heh-Pape dengan Theo Kamu sama repot enggak? dialog dengan saya, kamu akan repot itu. Martin, Yod-Heh-Pape dengan Theos sama enggak? Di mana Martin? kata sunat dalam Al-Quran itu di mana? Itu yang saya tanya. Pak Martin, Jawab. Pak Martin, Kata sunat Yod-Heh-Pape dalam dengan Al-Quran Theo itu di sama mana? enggak? Pak Martin, Yod-Heh-Pape dengan Theo sama enggak? Nabi-nabi Yahudi tidak menyembah Theos. Kristen menyembah Theos. Ayo, sama enggak? Yod-Heh-Pape dengan Theos sama enggak? Theos adalah dewa Romawi Yunani. Sama enggak? Sembahan Yahudi tuh.
Martin, dari dulu kau kerjamu kayak gini aja terus, Martin. Kapan kau waras? Padahal Tuhan kasih kau kesempatan untuk waras, kau sia-siakan. Tetap aja kau gila. Kau ngurusin sunatnya orang Islam. Ada nggak perintah yang dilanggar oleh umat Islam ketika umat Islam bersunat? Ada nggak? Ada Bang Suma. Apa itu? Galatia 5 nomor 2. Apa bunyinya? Jika kau sunatkan donatmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Pret! Ilmu dari mana lagi tuh Paulus dapatkan? Kalau tidak bersunat, Yesus Kristus tidak berguna. Emang apa gunanya Yesus Kristus? Kamu sendiri tidak bisa buktikan bahwa Al-Quran ada kata sunat. Itu aja buktikan dulu cuma. Kamu jangan bunuh diri dengan kata-katamu sendiri. Tidak ada itu. Tidak ada sunat dalam Al-Quran. Jadi kalian sunat itu keliru itu. Tidak ada kata sunat. Al-Quran tidak pernah. Terus kalau kami bersunat, apa yang dilanggar? Ya, artinya kalian niru siapa? Itu yang saya tanya. Iya. Kalau kami bersunat, apa yang kami langgar? Iya, mungkin tidak salah. Tidak salah. Terus kalau Kristen tidak bersunat, kalau Kristen tidak bersunat, tidak konsisten dengar. Sendiri. Kalau Kristen tidak bersunat, apakah ada yang dilanggar? Hah? Sunat itu bagi orang Kristen itu sunat hati, bukan sunat kulub. Itu sunat yang sudah dikenakan sunat hati. Sunat yang di hatinya ada kelebihan, ada iri, dengki, niat jahat, perkataan jahat, itu sunat. Martin. Ketika berbicara mengenai sunat hati, Martin, di ulangan 6, dengar. Bukan itu maksudnya. Ini yang saya kira kalian harus belajar. Martin. Kalian harus belajar namanya kata sunat. Itulah namanya penggenapan. Itu namanya penggenapan. Martin, dari dulu kau kayak gini. Itu baru ritual agama itu. Belum sampai ke tujuan. Martin. Yang disebut sunat hati itu, Martin, tunduk terhadap perintah Hasem. Itu sunat hati. Tidak sombong, tidak tegar tengkuk terhadap perintah Hasem. Itu sunat hati. Tidak menghina orang. Sekarang mana perintah Hasem yang kau taati, mana? Mana perintah Hasem yang kau taati, mana? Tunjukkan. Hasem memerintahkan sunat kulubmu. Bunuh orang yang tidak menyunatkan kulubnya. Kejadian 17 nomor 14, Martin. Barang siapa yang tidak menyunatkan kulubnya, bunuhlah sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itulah sunat hati. Kalau terus kenapa kau tidak bersunat? Kenapa kau tidak bersunat? Sementara ada perintah sunat kulub. Kalau kau sunat hatimu, kau harus tunduk kepada perintah sunat kulub. Sunat kulub itu gambaran di perjanjian lama. Udah, kau turun. Biadab. Kau dari dulu penipu aja terus. Turun kau, anak cicak. Turun. Turun, anak cicak. Turun. Sudah tua mau bangke. Bukannya berilmu, malah semakin dongok. Makin balik. Oke, pasien berikutnya. Woi, ini banyak hotel yang mau naik nih, Bang. Aman, Bang. Pastor teologi. Oke, Ko Jilo. Selamat pagi waktu Amerika. Dongok balut. Tadi Bang Zuma mengatakan umat Kristen itu agama Athena, ya kan? Yes. Pertanyaan aku, sudah 1400 tahun Islam belum menjadi mayoritas dunia, Bang. Sepertinya Allah tidak berdaya melawan Athena atau Zeus tuh. Ya, kemungkinan karena iblis lebih kuat pengaruhnya daripada lebih kuat. Kemungkinan itu betul. Sayangnya pengikut-pengikut iblis ini terpecah-pecah menjadi ribuan denom. Sayangnya pengikut iblis berpisah-pisah lagi. Satu hati. Tuan denom tapi satu hati. Iyalah. Visi misinya sama-sama ke neraka kan? Sama aja. Neraka. Iya dong. Apalagi? Iya dong. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, apa upahnya dari Yesus? Apa upahnya? Kejahatan perginya kemana? Ya neraka.
Loh, kejahatan ke surga memang terbalik Rupanya sudah memang. surga toh. Terbalik Rupanya memang sudah. surga toh. Kan Yesus menjamin keselamatan. Kepada siapa Yesus menjamin keselamatan? Ya, anak Kepada Kepada orang umatnya yang Yahudi. percayalah. Kepada orang Yahudi yang melakukan kehendak Hasem Bapa. Itu kata Yesus, Matius 7, 15 sampai 23, sampai terjaring orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, tapi tidak melakukan kehendak Yotepape, maka dilempar ke neraka. Kalianlah itu. Atas kehendak siapa kalian Iya, menyembah, beribadah kepada Yesus? Atas kehendak siapa? Tapi sayang saya tidak menyembah Yesus Bang Suma. Atas kehendak siapa kalian ke gereja? Tidak ada. Atas kehendak siapa kalian ibadah minggu? Karena di dalam Alkitab itu tidak tertera nama gereja, adanya sinagoga. Wah, kitabnya temannya orang Yahudi berarti. Sementara orang Kristen haram hukumnya masuk ke situ karena dianggap tame, najis. Sinagoga itu kan pada zaman lampau ya Bang Sumaya. Kalau sekarang ya jelas gereja. Masa sekarang sinagoga apa dibutuhkan? Beda itu, Dek. Sinagoga itu beda dengan ini. Sinagoga itu sifatnya sama seperti masjid. Nggak ada berhala di situ. Di situ orang mentauhidkan Tuhan, mengesahkan Tuhan di sana. Orang yang masuk ke sana itu orang yang bersih, orang yang kudus. Jasadnya, rohaninya. Sebelum masuk ke sana harus mandi tahir, mandi junub. Di situ harus ada pembasuhan tangan, kaki, wajah dan seterusnya, wudhu dalam konsep Islam. Begitu saudaraku. Sementara gereja tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak pernah mandi junub, mandi tahir. Tempat berkumpulnya orang-orang yang makan babi, makan makanan yang dinajiskan. Tempat berkumpulnya orang-orang yang berkulub. Mana bisa. Sedangkan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 52 nomor 1, jangankan masuk ke sinagoge, ya, lewat saja di kota kudus Israel itu tidak boleh. Orang-orang yang tidak bersunat itu nggak boleh. Begitu juga dalam Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9, orang tidak bersunat tidak boleh ikut-ikut ibadahnya orang Yahudi, nggak boleh. Iya, sayang sekali Gitu, orang saudara. Kristen banyak yang tidak seperti itu. Nah, saudara sunat kah? Sunat lah. Nah, kalau sunat kata Paulus, Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, kata Paulus, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, solusinya kau cari paha ayam, sambung. Cuman saya takut 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam di situ, bahaya itu. Iya. Kan tidak berguna Yesus kalau kalian bersunat. Sebenarnya Yesus itu tidak merubah hukum Taurat. Tapi Paulus sendiri yang menuliskan demikian. Jadinya rincau. Berarti Paulus yang mengacaukan kan? Iya. Padahal masih biasa seperti itu, tetapi tidak. Paulus merubahnya ke yang lainnya, itu yang membuat orang-orang Kristen bingung sampai saat ini. Tapi ya puji Tuhan saya tidak bingung karena saya belajar. Gitu ya. Iya, Oke, saya belajar Dinda, apa yang saya persiapan asar sebentar. Maaf telah mengacaukan komalnya. Saya sholat asar dulu sebentar. Oke Bang Zuma, selamat beribadah. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau menyembah Yesus itu salah, karena Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Mana? Suaramu putus-putus. Itu manusia. Masuk Bang Ricardo, masuk. Bahasa bukan 3 seperti itu.
Gak tahu apa dia ngomongin, putus-putus suaranya. Putus. Bang Bill nih mau masuk ke Bang Bill? Masuk aja, masuk. Bang Billy. Ini Pak Martin mau naik lagi nih. Pak Martin masih penasaran nampaknya nih. Sampai mau berhadapan sama Pak Martin. Janganlah kalau ada Bang Juma sekutunya. Biar sama saya aja Pak Martin. Pak Martin biar sama saya aja. Enggak apa-apa, Hi. Saya kasih Naikkan aja, Hi. Biar sama Bang Billy. Saya persiapan sholat. Naik Pak Martin. Kalau saya keras Pak Martin, anggap saja saya lagi bawa materi penataran keempat. Jangan diambil hati. Lanjut. Naik Pak Martin. Ya, Pak Martin naiklah. Mana Pak Martin ngambek, jangan ini. Tapi dia minta. Ya, jadi ini Bang Master Teologi ini Kristen juga? Iya, tapi saya tidak menyembah Yesus, Bang. Loh, menyembah siapa? Saya menyembah namanya Adonai. Adonai, oke. Bukan Yesus. Yesus itu siapa? Yesus manusia, Bang. Itu kan jelas lah. Tapi perginya ke gereja, ibadahnya. Ibadahnya hari apa? Hari Minggu apa hari Sabat? Saya beribadah itu di kapanpun bisa, Bang. Karena dalam Alkitab itu mungkin tidak tertera ya, tapi saya beribadah setiap hari, Bang, setiap saat. Ini Yehova ini warnanya. Bang, ibadah itu hari Minggu itu hanya perkumpulan Itu saja kalau saya tangkap seperti itu. Saksi Yehova tuh semua hari baik, saksi Yehova. Begitu dong. Semua hari baik saya tapi tidak menganut seperti itu. Saksi Yehova beda lah. Semua hari itu Kristen baik. tapi tidak percaya sebagai Tuhan, bagaimana itu? Ya, saya bentar Bang. Bang Yosef, bentar Bang. Tadi yang Pak Martin tidak percaya bahwasanya pada zaman lampau itu manusia itu disunat ya. Kalau manusia itu tidak disunat ya, kenapa dalam perjanjian lama itu ditulis demikian? Karena 8 sunat loh. Terus putus suaranya. Iya, putus. Bentar ya, ambilin headset dulu. Ini iya nih, judulnya bagus nih. Bang Ferry, Martin versus Master. Wow, luar biasa. Martin versus Master. Suara saya jelas kah? Jelas. Nah, langsung. Ya, buat 1,2K yang menonton jangan lupa di-tap layar, di posting ulang, jangan lupa di follow akun. Begini ya Bang Martin ya, saya jelaskan lagi ya. Dan teman-teman lain, terima kasih. Lanjut Bang. Ya, begini ya Bang Martin ya. Tadi kan Bang Martin kan mengatakan bahwasanya Anda kan Kristen. Maksudnya alangkah baiknya Pak Martin sama Bang Billy aja. Iya, tadi apa? Anda kan bukan punya Torah, bukan. Anda Kristen. Oke, silakan monggo. Iya, kita tahu di dalam kitab Kejadian 17 itu perintah sunat, bukan sunat rohani itu justru di situ. Yang pertama anak daripada anak Abraham Avinu yang disunat pertama adalah Ismail yang langsung diberikan namanya oleh siapa? Oleh Hashem. Janganlah engkau namanya anak itu Ismail karena Tuhan telah mendengar. Itu dari arti kata daripada Ismail.
Siapa yang duluan disunat? Ismail. Umur berapa? 13 tahun. Bisa dicek situ. Apakah disunat hatinya? Tidak. Disunat adalah kulit katanya. Terus kepada keturunan Ishak dan nanti kepada Yakov seterusnya harus 8 hari. Gitu. Jadi perjanjian sunat yang dilakukan oleh kedua anak Abraham Avinu, baik Ishak maupun Ismail, dilakukan oleh mereka. Walaupun berbeda usia. Bahkan Abraham sendiri udah umur 99 tahun kalau nggak salah itu. Dia disunat. Artinya perintah sunat ini dilakukan bukan secara rohani saja, tapi secara jasmani pertamanya. Perintah awalnya. Namun demikian ada dalam Taurat juga harus 2 yang disunat. Yaitu sunat lahiriah dan sunat rohani. Apa namanya itu? Dalamnya kita lihat ya. Kita lihat ayatnya. Soal sunat ada 2. Tunggu bentar. Bentar Bang Yosef, sebentar. Ada Yeskel juga tuh. Iya. Iya betul. Aku bacain dulu ayatnya. Tunggu bentar. Bacain dulu. Yeskel, tunggu bentar. Oke. Yeskel 28. Engkau akan mati seperti oke. Yeskel 32. Tunggu bentar. Sekarang berapa yang kau? Ada yang bunyi begini, itu pas nggak Bang Bil? Yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya. Yeskel 44 ayat 7. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu, mempersembahkan santapanku yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatan yang keji yang sudah-sudah. Jadi ada 2 memang, yaitu sunat hati dan juga sunat yang lahiriah. Jadi mesti 2 dilakukan begitu. Kalau cuma sunat hati doang, fungsinya sunat lahiriah. Kenapa? Semua orang yang datang di pesta sunat itu akan menjadi saksi bahwa orang ini sudah melakukan perintah Tuhan, perintah Hashem. Itu. Nah, sunat hati itu hubungannya dengan siapa? Apakah sama manusia? Bukan, hubungannya dengan Tuhan yang memeriksa hati, yang mengetahui hati kita. Itu. Jadi sunat hati adalah manusia sama manusia menjadi saksi kalau orang ini melakukan perintah Tuhan, perintah sunat. Namun sunat hati ialah hubungannya Tuhan yang memeriksa hati manusia. Begitu. Lanjut. Sebenarnya ini ya, sambil nunggu dari Kristen juga nanti. Ciri-ciri orang yang disunat hatinya, disunat kulit khatannya, dikerat kulit khatannya. Kenapa? Karena ketika dia menyunat kemaluannya, itu menunjukkan dia mengikuti perintah Tuhan, maka dia tunduk patuh hatinya kepada perintah Tuhan. Itulah maksudnya. Kalau kita membahas salah satu ayat Al-Quran, itu ada dalam surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Maka orang itu akan selamat berjaya ketika dia membersihkan dirinya, hatinya tuh maksudnya. Wada karus marabhi fasolla bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dijelaskan inna hadalah fi suhufil ula. Ini sudah ada di dalam suhuf-suhuf terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, itu ajarannya. Pertama, memang kita harus menyunatkan hati kita dari menyekutukan Tuhan, tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Maka ketika tadi Al-Quran menyebutkan, diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, kalau dalam konteks penerjemahan ajaran Islam, milah itu lebih banyak maknanya. Salah satu kandungan makna milah itu adalah bersunat. Ibrani, brit milah, milah itu artinya ternyata orang yang disunat. Bukan sunat hati, tetapi kemaluannya Pak Martin. Nah, teman-teman Kristen berusaha mati-matian membangkang perintah sunat, padahal ayatnya tertulis jelas di dalam Islam ketika dengan menggunakan kalimat isyarat yang lebih luas, tunduk patuh terhadap perintah sunat. Begitu.
Yang anehnya, ketika Tuhan yang memberikan contoh di sunat, umatnya tidak mau melakukan yang contoh Tuhannya. Itu kan aneh. Sangat loh, wis. Boleh saya jelaskan? Pepatah lama mengatakan guru kencing Boleh nggak saya bersunat, jelaskan? murid kencing berkulup. Nanti diancam itu Aki di dalam Yesaya 2 ayat 1. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalamnya. Amin. Ini nubuatan yang akan datang ini. Bahwa orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota kudus Hashem. Lanjut. Ya. Boleh saya jelaskan? Silakan Pak Master. Mbak Ya. Masten. Jadi memang dalam Alkitab itu bicara dalam dua hal. Pertama secara lahiriah, seperti sunat kulub itu memang dilakukan di zaman Abraham pertama kali itu. Ya, tetapi dalam pengertian selanjutnya itu kepada bangsa-bangsa lain setelah digenapi oleh Yesus, maka maksud daripada sunat itu adalah sunat hati. Jadi membuang kulit yang lebih itu adalah membuang kelebihan yang ada dalam hati manusia. Karena kalau kita melakukan ritual saja itu belum memenuhi tujuan maksud Tuhan dalam ajarannya. Jadi kita kalau berpegang hanya pada ritual atau cara ibadah, itu kita belum sampai. Cara ibadah itu mengarahkan orang untuk memberi berperilaku yang baik terhadap semua orang. Itu kuncinya. Sunat hati itu yang lebih-lebih, yang kotor, yang jahat itu dibuang. Sehingga kita baik dengan semua orang. Itu bukti orang sunat hati. Oke. Itu loh. Jadi Pak Martin. pengertian kita harus dalam konteks seperti itu, pengenapan, Pak Martin. bukan ritual. Iya Pak Martin, kalau saya tanya kepada Anda, sunat hati itu adalah membuang keegoisan, keakuan, lalu dia mendengarkan, mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Anda setuju nggak kayak gitu? Betul. Iya. Betul. Nah, ketika Tuhan memerintahkan memotong kulit hatannya, itu dipotong, kemaluannya, itu diikuti atau tidak? Itu kan ritual yang sudah digenapi Yesus. Kalau dibangkang nggak disunat Ritual yang sudah digenapi Yesus. Itu nggak disunat. Belum. Nggak tunduk dan patuh. Menyunat hati, membuang keakuan, egois, mengikuti kemauan sendiri, tapi tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan menyunat kemaluan Pak Martin ikutin atau bantah? Kan Yeskel tadi Anda tidak menyunat hati Anda. Sunat lahiriah dan sunat hati kan ada di Yeskel itu. Itu. Jadi jelas Alkitab itu sempurna. Udahlah, jangan dikarang-karang. Kalau baca perjanjian lama aja nggak cukup. Perjanjian lama itu hanya gambaran, bayangan. Tapi wujud nyatanya adalah di perjanjian baru. Kalau Pak Martin melakukan sunat hati saja, sunat lahiriahnya dilakukan nggak menurut perintah Taurat? Tidak, karena itu sudah digenapi. Nah, berarti tidak disunat hatinya itu. Nggak tunduk dan patuh. Kita lakukan ibadah seperti apa? Makanya seperti yang kalian suka angkat itu Matius 7, 21, 23 itu gambaran seperti itu. Orang hanya melakukan ritual itu diusir. Yang hanya melakukan ritual itu tidak benar. Harusnya melakukan ritual apa yang diajarkan ritual itu diimplementasikan dalam kehidupan. Ini yang tidak dipahami banyak orang. Iya Orang Pak Martin, coba jangan terlalu dilebarkan. Kayaknya Pak Martin yang saya tanyakan itu nggak paham. Bukan dilebarkan. Ini Ya, kayaknya Anda tidak paham. Memenuhi tujuan utamanya. Pak Martin, Anda tadi sudah setuju. Orang yang menyunatkan hatinya, membuang keakuannya, lalu dia tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Itu Anda tadi sudah setuju. Membuang keakuan kan? itu kan tidak menjati orang. Iya kan? Iya, buang semua dan dia tunduk kepada perintah Tuhan. Mengasihi. Iya kan? Itu wujud nyata dari sunat hati. Dia tunduk terhadap perintah Tuhan. Anda setuju atau sepakat? Pokoknya harus mengasihi, itu baru pengenapan dari sunat. Mengasihi sesama manusia itulah pengenapan dari sunat. Jadi sunat, orang yang tunduk kepada perintah Tuhan itu termasuk menyunat hatinya atau tidak? Sunat hati itu kelakuan kita harus baik semua orang. Dirubah tadi udah sepakat. Nah, ini susahnya. Jangan ritual. Saya ini bicara penggenapannya. Kalau ritual itu agama Yahudi sudah lakukan itu. Tetapi di dalam kitab Taurat sendiri mengatakan sunat hati.
bukan karangan orang Kristen, bukan. Taurat sendiri mengatakan itu di Ada Ulangan dua, 10 ayat 16. ada dua sunat harus hati. dilakukan. Baik, Sementara kamu jangan Pak degil karena Martin sekolah. hanya satu sunat melakukannya. Harus dua sunat di dalam Taurat. Enggak Sunat disuruh itu. lahiriah dan Taurat sunat bilang hati. sunat hati kok. Taurat mengatakan sunat hati. Taurat sendiri mengatakan sunat hati. Harus Itu. dua. Tadi kan kita bacain di dalam kitab Yeskiel. Enggak. Tidak, sunat hati itu. Yes, kita para nabi Oke, yang kita buka kitab Kejadian. Kita buka kitab Kejadian. Kita buka kitab Kejadian. Buka bang, biar saya paham. Lalu Apakah Kejadian ini bicara soal sunat hati? Kejadian yang awal ya. Kejadian. Kita lihat. Apakah yang dipotong itu hati atau kulit katan? Coba dipahami pertanyaannya Pak Martin. Oke, coba Pak Martin Kita buka itu membahas. Ya, Coba Pak Martin buka Kejadian 17-14. Itu yang disunat hati atau lahiriah? Itu pertama itu kepada Abraham itu baru gambaran saja, gambaran tentang Sarah. Enggak, pertanyaannya yang pertama disunat itu Ayat 14 tunggu dulu. Yang Anda dengar pertama omongan saya disunat dulu dong. Yang pertama disunat Dengar itu omongan saya dulu. Nggak bisa, kamu dulu dengar Pak Kaki. Dengerin. Pertama yang disunat itu dalam Torah. Nah, ini lebih tahu hati Anda dari atau- soal hati Alkitab, saya atau lebih tahu dari Anda. hati. Tahu Ya, tapi yang tidak disunat mengerti. duluan perintah dalam Torah hati atau lahiriah. Anda lihat ya, ayat 14 itu mengatakan yang tidak disunat itu harus dilenyapkan. Bayangin, orang yang tidak sunat itu dilenyapkan. Itu kata-kata ayat 14 itu berarti kalau orang itu tidak berbuat yang baik, itu akan dimusnahkan, dinerakakan. Itu disunat ayat itu. apanya Pak Jadi, Martin? Dibaca yang benar. Kita baca pelan-pelan saudara-saudara. Gimana Dua orang sih? dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, bukan kulit katan hatinya nih, bukan dikerat hatinya, tapi yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi yang disunat bukan hatinya, Pak. Betul. Itu Ya, tidak betul. salah. Betul. Bukan hatinya di Tetapi situ, Pak. Di dalam Taurat baca di Tidak dalam ada kitab kata Taurat juga. hati di situ, Kitab Taurat mengatakan sunat hatimu supaya kamu jangan degil. Ya? Iya, tapi Sunat pertama hatimu perintah supaya sunat jangan itu degil. Itu perintah Taurat sunat dulu, itu Pak, bukan pertama sunat hati. ialah fisik lahiriah, bukan hati dulu. Tuh, sunat hati itu ada di kitab Nyambung Keluaran. makanya itu. Astaga, kita lihat ya. Kita Yang lihat dibahas sequences-nya, apa? kita lihat sequences-nya atau tahapan tentang sunat. Pertama di kitab Kejadian, sunat itu benar fisik ya. Badan yang disunat dengan kata kulit katan, kulit mengkerat kulit katanya, bukan mengkerat hatinya ya. Oke, itu yang pertama. Mengkerat katan. Kedua, ya di mana kita Katan itu menemukan apa kata di mana kita menemukan kata sunat hati ya. Lihat, Ya. sunat hati pertama itu kita temukan di dalam tahapan terakhir dari Torah, yaitu kitab Ulangan. Yang pertama, kitab Kejadian yang pertama ya, kitab Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Artinya baik sunat lahiriah, sunat kulit kata yang pertama diperintahkan, dan maupun yang kedua yaitu di kitab Ulangan, hatinya itu harus dua-duanya dilakukan. Begitu tahapannya. Lanjut. Kita paham, Pak. Seperti pada waktu jam perjanjian lama, orang kan berkiblat ke Yerusalem, harus ke bait suci di Yerusalem. Tapi setelah penggenapan itu tidak dilakukan karena pada tahun 70 bait sucinya di Yerusalem sudah dirobohkan. Ya, lalu Yesus mengatakan rombong bait Allah itu dalam 3 hari aku membangunnya kembali. Itu dalam pengertian rohani. 3 hari itu kebangkitan Yesus, bahwa semua sudah digenapi, bukan lagi pakai bait suci. Kiblat bait suci itu sudah tidak ada. Itu tahun 70 sudah hilang. Diganti oleh gereja. Ini nggak capek. Yang mengadakan pembicaraan sunat. Pak Martin ini. Ya. Pak Martin ini kau nggak nyambung ya. Perjanjian lama itu Sunat, woy. Kenapa kemana-mana ini? Bahasa apa? Kau melebar kemana-mana, Pak? Fokus pertanyaannya Pak Martin, jangan kemana-mana, capek, saya dengernya aja capek. Iya, Basic ini ini kita loh. sunat. Teman-teman. Supaya Saya kalian nggak tahu tahu. bahwa sunat Tadi lahiriah nggak itu tahu. baru ritual.
Sunat Jadi, kuluk itu baru ritual. sequences Tujuan atau nyatanya tahapan sunat tujuan itu utamanya kita adalah ketahui kelakuan dari kita. kitab yang pertama dari Torah, yaitu kitab Bereshit, kitab Kejadian 17 tadi. Hendaklah engkau mengkerat kulit katanya, bukan kulit hatinya. Itu baru di tahapan Torah yang terakhir, yaitu kitab Ulangan, baru situ bicara soal sunat hati. Artinya sunat fisik harus dilakukan dulu, karena itu yang menjadi saksi daripada sunat fisik ialah orang-orang yang datang. Kenapa? Orang ini telah melakukan perintah Tuhan dengan bersunat. Pada perintah Tuhan harus bersunat. Itu saksinya orang-orang. Nah, bagaimana dengan sunat hati? Siapa saksinya? Kita tidak bisa menjadi saksi sebagai manusia. Yang menjadi saksi kita bersunat hati ialah Tuhan itu sendiri yang melihat jauh ke dalam hati kita. Begitu tahapan sunat pamaten. Iya. Jadi ada sunat hati dan sunat lahiriah, itu perjanjian lama. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Sunat hati belakangan, ada sunat lahiriah, ada sunat hati. Jangan dibalik. Iya, artinya begini, bahwa ajaran Tuhan itu merubah kelakuan kita, bukan melakukan ritual saja. Seperti ibadah di gereja misalnya, itu tidak cukup. Kalau orang Kristen tidak merubah sikapnya dalam hubungan dengan sesamanya, itu tidak cukup. Makanya ajaran di gereja. Apaan sih Pak Martin? Kemana-mana, apa hubungannya dengan gereja? Sunat hati itu tidak menjati orang. Tidak tahu buktinya. Lalu jawabannya inti istilahnya adalah kasih, mengasihi. Jangan Pak. Setelah orang sunat hati itu mengasihi, tidak menjahati. Itu maksudnya. Nah ini supaya saudara-saudara kita mengerti ajaran Kristen itu. Kok kami yang ngerti Pak? Itu bukan harus itu wujud Pak. nyata dalam kelakuan tiap hari dalam hubungan dengan sesama manusia. Itulah ajaran Kristen yang digenapi dari Makanya Yesus. dia sama Zuma dia memang mati kutu dan dia. Pak Martin, Aki masuk Aki. pertanyaan yang disampaikan. Perintah sunat itu yang dikerat bukan hati, tapi kulit katanya, nonotnya. Anehnya itu dalam Al-Quran Baru- tidak bicara sunat. Bagaimana kalian bicara soal sunat? Aduh, saya nggak tahu kalau Quran. Kalau Quran saya nggak tahu. Udah dijelaskan sama udah dijelaskan Bang Juma kan tadi. Sudah dijelaskan, nggak ngerti aja Anda. Al-Quran sendiri tidak Mana bicara mau sunat. diskusi nyambung. Sebentar, ini yang bahas Al-Quran dari tadi siapa sih? Setahu saya yang dibahas Bible ini, Perjanjian Lama. Pak Martin. Tadi udah dibahas Bang tadi Juma. sama Bang Juma. Jadi Pak Martin itu otaknya terbalik, guys. Dia mengatakan tadi yang disunat hati dulu, baru kulit katan. Padahal tahapan Torah Nggak itu nyambung. tahapan Torah itu tetap Kejadian yang disunat pertama itu kulit katan. Baru di Ulangan Saya ya. tangkap ada- begini Bang Yosef. Yang ditanyakan Bang Yosef itu apa? Terus dia membahas tentang sunat hati. Apa pautnya? Kan ditanyakan apakah sunat Anda sudah sunat kulub atau tidak? Tadi ya saya mendengarkan seperti itu. Nah, Pak Martin malah ke sunat hati. Apa pautannya coba? Itu gini aja, kan pemaparan sudah tuntas dari tadi. Nah sekarang Pak Martin itu merasa tergelitik dengan Islam. Sekarang begini Pak Martin, kalau tadi juga sudah ditanyakan sebenarnya, kalau umat Islam bersunat ada yang salah atau tidak? Pak Martin. Kita harus taat pada Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ngomong sunat, kenapa kalian itu? Loh, Nabi kami mengajarkan, mencontohkan sampai cucunya itu juga disunat ketika usia 8 hari. Enggak, ketika kami umat Islam bersunat, ada yang salah atau tidak? Siapa cucunya yang disunat 8 hari ada? Ada Hasan Hussein itu cucunya. Oh, kok bisa 8 hari ya Ki? Sama kayak Ya memang jangan Israel itu. di dalam Islam aturannya memang lebih bagusnya itu adalah ketika usia 8 hari, 1 minggu dari kelahiran. 7 hari. Ada dalilnya itu, Aki? Ada. Ada dalilnya nggak? Ada hadisnya, di hadisnya Coba Rasulullah. dibacakan di Rasulullah mana? Saya jadi penasaran. Rasulullah menghitan cucunya itu ketika usia, aku harus buka dalilnya. Seperti itulah ya. Gak apa-apa, bentar saya cari. Dengan akikah bersamaan dengan akikah. Ya, Nah, sebenarnya ini juga sama dengan Yesus. Ketika dia genap usianya 8 hari, maka dibawa dia ke rumah Tuhan untuk disunatkan. Kita buka ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama usia 8 hari itu disunatkan dan diberi namanya tuh dilegalkan. Nah, kan gitu, diberi dinamai Yesus gitu kan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan.
Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yesus diakikahin setelah 7 hari, disunat, lalu dia diserahkan kepada Tuhan, diakikahin dengan cara memotong burung tekukur atau merpati. Kalau di Islam usia 8 hari disunat, potongnya kambing, laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor, itu akikah. Begitu Pak Martin aturannya di dalam Islam. Saya baru tahu nih ada Islam, ada hadis mengatakan bahwa cucunya Nabi Muhammad itu umur 8 hari, which is itu sama dengan perintah Hashem kepada Abraham, kepada keturunannya yang setelahnya itu Ishak dan Yakov, Israel, dan sampai sekarang. Ada juga Bang Piri riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu dikhitan kakeknya di hari ke-7, lalu diberi nama Muhammad. Ada juga itu riwayatnya. Jadi seperti itu. Makanya dari tadi untuk Kristen ketika umat Islam menjalankan syariat sunat, apa yang masalah untuk Kristen? Gitu loh yang tadi kita bahas kan. Nah, dia bilang harus tidak ikut ada yang Quran salah. lagi. Sementara di dalam kitab dia ada tapi nggak dia ikutin, dia nggak salah. Pas kita salah. Lupa kali beliau lupa kali ayat itu, Kejadian 17, lupa. Iya, udah jelas dalam Kejadian kitab lah perjanjian. Kalau diributin sunat, saya mau nanya Bang Billy, ada nggak riwayat dalam perjanjian Torah menyebutkan Musa dikhitan? Ada tidak? Secara eksplisit Musa dikhitan. Ya, di dalam Torah itu ada hints-nya. Jadi dikatakan maka ibunya melihat dia sempurna. Apa sempurna? Ya, sempurna apa? Dia lahir sudah dalam keadaan sunat. Gitu. Disunat. Ada beberapa nabi-nabi yang lahir sudah bersunat. Kalau Adam memang sudah dibuat memang sudah bersunat. Sudah begitu, sudah nggak ada kulit katanya dia berbuat Adam. Baru ada Moshe, Noah juga tidak bersunat, sudah sunat dari lahir. Oh, ada juga ya. Saya gitu dulu ya, ini karena HP-nya udah lowbat nih ya. Iya, Maaf aja nih. Jadi tidak tertulis bukan berarti tidak mengerjakan. Intinya seperti itu kan Bang Billy? Iya, Torah selalu di dalam Torah itu banyak hints, petunjuk-petunjuk. Nah, yang hanya mengerti ini orang Yahudi, celakanya itu. Nah, jadi ada kalimat. Ya, maka ibunya melihat bahwa Musa ini sempurna dulu. Apanya sempurna? Para hakam, para ulama menjelaskan bahwa yang disebut sempurna itu karena tamim artinya apa? Karena dia itu lahir dalam keadaan sunat begitu. Ini dia Bang Billy, Rasulullah menghitan Al-Hasan dan Al-Husain pada hari ke-7 setelah kelahiran keduanya. Al-Badrul Munir. Oke, catat ya. Bacakan Bah, teksnya Bah. Udah, itu dia. Oh, udah itu. Udah itu dia. Gedean Ustadz Alif nih. Besarkan host. Ajaran bagaimana, Dek? Nih, ajaran. Di sini dijelaskan ada aturannya disunahkan itu ayuh tanu, yaitu menghitan pada hari ke-7 ya. Di luar dari hari kelahiran, berarti kan ke-8. Di anahu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khotana telah menghitan siapa? Al-Hasan wal Husain, kedua cucunya namanya Hasan dan Husain. Yauma sabiu pada hari ke-7 min waladitihima, dari kelahiran kedua tersebut. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini dalam sebuah hadisnya kisah Rasulullah. Ini ada sih di terjemahan, kita baca aja ya. Disunahkan menghitan pada hari ke-7 kelahirannya, selain hari kelahirannya gitu kan. Jadi berarti dihitung dari besok gitu loh. Nah kan,
Karena baginda Nabi SAW mengkhitan Sayyidina Hasan dan Husain pada hari ke-7. Oh, ini ada terjemah kita kan ya, kelahirannya gitu. Ada di sini riwayatnya, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Hakim. Jadi begitu kisahnya. Tapi ini di dalam Islam ada aturannya begitu. Nah, memang ada batasan nanti waktu toleransi untuk mengkhitan. Kenapa? Karena nanti praktek wajib ibadah ketika akil balik, kemarin sudah kita bahas temanya. Maka sebelum itu kan ada di Islam itu kan ada yang dikhitan usia 2 tahun. Anak saya kemarin tuh usia 2 bulan tuh. Sekarang ini belum kering luka khitannya. Karena masih ada waktu jenjang yang agak jauh gitu. Ke masalah nanti dia wajib ibadah. Karena ketika nanti dia sudah wajib sholat, aturan sholat, maka sudah harus suci posisinya gitu. Biasa kalau masih kecil cepat itu Aki sembuhnya. Iya. Ya, biasanya Rabbi Yosef Misrahi di dalam sebuah ceramahnya mengatakan ya bahwa diketemukan umur 8 hari itu vitamin K-nya itu lebih 110. Jadi dia cepat sembuh, misalnya dia sakit cepat sembuh, luka cepat sembuh. Dan nggak perlu dijahit kan? Kalau Pak Martin usia segini disunat, lukanya sembuhnya nanti dikubur. Kampak. Tapi sebenarnya Pak Martin ya jaga-jaga aja ya, kita nggak tahu namanya umur ya. Shalom amit-amit ya. Kalau misalnya diambil dari bumi ini, paling tidak sudah dalam keadaan sunat Pak Martin, karena di dalam perintah di dalam Alkitab ya harus disunat gitu Pak Martin. Iya. Maka kita membahas sunat ya Bang Bil ya. Saya itu waktu lahir itu kulub saya itu sudah rasa disunat kata mama saya, dan itu fotonya ada ya. Dan waktu itu juga umur berapa hari ya, 1 mingguan gitu, cuman dibersihin aja kotorannya seperti itu. Jadi kulubnya itu udah dipotong dari lahir. Tapi kamu masih ke gereja apa gimana? Iyalah, pedoman saya kan beribadah. Kalaupun ngapain di gereja? Ya? Gereja ngapain? Memuji-muliakan nama Tuhan lah. Masa joget-joget saja. Ya, Tuhan yang mana yang disembah? Kalau menurut dunia itu Yesus, kalau saya Adonai. Saya tidak menyembah Yesus. Nah terus ngapain ke gereja? Di gereja kan semua menyembah Yesus, gimana sih? Nggak apa-apa. Yang tidak menyembah Yesus, yang tidak menyembah Yesus, biar menimpa ilmu gitu. Gini, di agama Abrahamik ya, yang tidak menyembah Yesus di rumah ibadahnya cuman Yahudi sama Islam. Kalau yang namanya gereja pasti Yesus. Kalau gereja ya, makanya saksi Yehova nggak pernah menyebut tempat ibadahnya gereja, nggak pernah mereka. Mereka menyebutnya ada sebutan mereka tuh. Bukan, dia nggak mau disebut gereja. Nah makanya kalau kamu masuk dalam gereja, kalau kamu masuk gereja berarti kamu masih ada Yesusnya, masih berbau-bau Yesus. Bang Billy, izin bertanya, apakah agama Kristen ini dimasukkan ke dalam Abrahamik atau bukan menurut Yahudi? Ya kalau dari kan Abraham itu diikat, Abraham itu perjanjian diikat antara Tuhan dengan Abraham lewat sunat. Jadi orang-orang yang mengikat perjanjian masuk dalam perjanjian Abraham itu pasti melakukan sunat. Ismail melakukan sunat, Ishak, Yakub melakukan sunat. Jadi masuk ke dalam perjanjian Abraham gitu. Kalau teman-teman Kristen, bingung juga nggak masuk itu kayaknya. Bingung juga saya karena kayak tadi tuh Pak Martin Ale, dia nggak bersunat khatan, mereka cuma hatinya doang. Iya, jadi tidak bisa diselip artinya dia tidak bisa diselipkan antara agama Abrahamik ya. Bisa kalau mereka bertobat, meninggalkan Yesus sebagai Tuhannya dan melakukan perintah. Iya, karena Tuhan itu bukan Yesus sejatinya. Kita bisa nariknya tuh dari sini juga sih. Abrahamik itu kan berkaitan dengan agama pewahyuan.
yang Tuhan menurunkan wahyunya kepada hambanya yang dipilih, yang menjadi seorang nabi dan menjadi utusan Tuhan menyampaikan firman Tuhan di muka bumi. Kan gitu. Tuhan tetap pada posisinya. Kalau ada ajaran Tuhannya yang turun ke bumi, ya itu udah beda. Keluar dari konsep agama pewahyuan. Karena Tuhannya tuh sendiri yang turun ke bumi. Itu beda. Nggak sama berarti. Itu karena kenapa begitu akhi? Karena terjemahan Yesaya 63 itu bukan seorang duta atau utusan, tapi dia Tuhanlah sendiri yang turun menyelamatkan mereka. Padahal di situ umalah panaf itu satu malaikat dikirim untuk menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan mereka. Dalam hal ini konteksnya Yehuda. Dari situ. Bang Bil, mau tanya. Tapi kita punya ini ya dari ensiklopedia dunia ya. Artinya dia tidak memihak kepada satu keyakinan lah di sini. Jadi konsep tentang Tuhan ke bumi, lahir, lalu dia tumbuh, menderita, bangkit, dan seterusnya, itu konsep agama bumi. Bukan tentang konsep agama pewahyuan, bukan Abrahamik, bukan. Itu yang lahir dari bumi, kan gitu. Karena apa? Karena banyak karena kan di situ banyak persamaan tentang konsep bahwa Tuhan itu turun ke bumi, dia lahir, menderita, dan bangkit. Itu konsep agama bumi yang dibuat oleh manusia, konsep agama dewa-dewa. Itu kan kita buka nih kelompok dewa, karena banyak kelompok disebutnya juga kan, dewa-dewa yang lahir terus dia tumbuh, mati dengan menderita, terjadinya gerhana atau gempa, lalu dia bangkit pada hari ketiga. Itu konsep agama bumi, dan banyak contoh dewa-dewanya sudah ada peristiwanya dari dulu, disebut sebagai agama bumi. Ini nih kalau kita buka kan, ini tidak menyinggung satu agama ya, ini tidak menyinggung satu agama. Bahkan di sini tidak ada kekristenan sama sekali. Dewa yang mati dan bangkit kembali dalam ensiklopedia kan ini. Kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit, atau dewa yang bangkit adalah konsep untuk mengklasifikasikan sejumlah Tuhan, dewa atau dewa dalam mitologi atau agama bumi. Jadi dalam konsep agama bumi yang mengalami satu kelahiran, mati dengan menderita, munculnya sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematiannya, melintasi alam gaib atau alam maut, kan gitu nanti kan. Setelah kematian dan setelah itu lahir kembali dalam sensasi simbolik maupun literal. Ada contoh dewa-dewanya di sini. Yang di atas contoh dewa itu adalah sebut antaranya ada Osiris, Adonis, Tammuz, Zalmoxis. Banyak contoh-contohnya di sini. Jadi konsep seperti ini dewa-dewanya gitu. Jadi bukan agama pewahyuan, bukan dari sang pencipta. Memang agama yang dibuat, konsep keyakinan yang dibuat oleh manusia. Host, sapa dulu tamunya, host. Ngeri kali aku kalau udah ada Boruni ini. Habis lagi otennya. Kemit, sorry. Selamat sore Boruni, selamat sore. Kemit lagi. Ada Boruni. Ya, selamat sore Bang, selamat sore. Ya, selamat sore. Semuanya ya, sehat. Sehat Boruni. Ya, sehat. Langsung yuk ada Boruni ya, memang ada magnet kuat ini Boruni sepertinya nih. Ya, saya kan diundang. Begini, benar itu yang disampaikan teman yang siapa ini tadi ya, 02 ya. Jadi sebenarnya gini, saya nggak bisa terima itu mengenai kalau sempat Tuhan itu mati 3 hari. Tentu peradaban kita sekarang tidak ada ya, itu aja. 1 jam aja manusia itu nggak bisa napas, pasti udah metong kan begitu ya. Jadi kalau ada pun mungkin ada seseorang yang bisa berenang menahan napas 1 jam 2 jam ya, itu kurasa udah pelatihan yang luar biasa lah ya. Tapi kalau menurutku Tuhan sampai metong itu nggak benar lah, bahkan dari selangkangan itu nggak benar gitu.
Wow. Makanya ini kan saya tanya langsung gitu. Karena apa? Sebelum saya ikut perdiskusian ini, saya sudah menikmati kebersamaan dengan Yesus secara fisik. Begitu, saya boleh rasakan pengayoman pemeliharaan Dia gitu. Ya, jadi kenapa ada sampai stigma yang mengatakan Yesus itu adalah YHWH, Yesus itu lahir dan disiksa baru jadi Tuhan, atau dia metong? Nah, ini nggak bisa saya terima, kan begitu. Jadi simpang siur daripada revisi dari pengkanonan yang ada di Vatikan. Nah, ini menjadi bahan dasar loh, sehingga jangan kita sampai disihir yang mengatakan ini bukunya Tuhan. Tidak, di situ aja jelas tertera Matius, Markus, Lukas, Musa, tulisan Musa itu Kejadian sampai Ulangan begitu. Nabi-nabi, kan itu dia. Jadi kenapa mereka ini jadi dikatakan Tuhan? Tapi kalau dikatakan mereka ini berspiritual, bisa saja. Tapi kan sudah ada campur tangan daripada pengkanonan itu tadi, perrevisian oleh bapak-bapak gereja yang manfaatkan atas nama Tuhan untuk income. Berat. Keren baru nih, luar biasa. Lanjut baru nih. Income. Kok di mute baru nih? Benar, income. Karena apa ya? Ini nggak usah dulu kita pakai logika. Memang Tuhan itu nggak bisa kita logika. Tapi ingat, logika kita akan lebih dicerahkan daripada tentang kehadiran Tuhan itu sendiri. Bukan berarti logika kita itu dilumpuhkan begitu, sehingga imani saja. Nggak bisa dong. Assalamualaikum. Saya kan sedang memuliakan Yesus. Bang Suma, Bang Alif, dan semua teman-teman dan para pemirsa. Ya. Ini dari Muslim apa Mungkin hotel ada ini? yang, maaf ya, saya numpang ya, begini ya, ada yang typing, kau aja nggak punya. Enggak, itu IWG. Yesus tidak hadir di gereja, ngapain saya ke gereja? Jadi begini, ya, Muhammad itu sedih ayat-ayat didustakan, Al-An'am 3334. Ya, kenapa dikumpulkan tuh sama Umar dan Utsman? Muhammad itu mentuhankan Yesus. Apaan sih narasinya? Muhammad itu mentuhankan Isa al-Masih. Islam itu Udah, jangan yang enggak. Yang gini. Kamu mau Kalau mau narasi yang betul. Abah diam dulu Abah, biar saya tahan Abah. Tenang dulu Abah. IWG, kamu mau diskusi atau berpolemik? Kalau enggak saya turunkan. Itu aja. Pilihanmu ada dua, mau diskusi atau berpolemik? Diskusi boleh. Pilihanmu dua, ya. Oke, diskusi. Saya jawab pertanyaan dulu ini. Itu beserta buktinya ya. Tunjukkan datanya ya, oke? Ya. Dan bernarasi liar. Oke, kalau begitu lanjut. Ya, saya menjawab pernyataan Boruni. Ya. Saya tampilkan datanya juga ya. Ya, Allah di dalam Quran itu Isa al-Masih ya. Allah yang berkata-kata dalam perumpamaan. Quran surah Ibrahim 24. Allah yang memberi kepastian tentang hari Sabtu. An-Nahl 124. Ya, sama seperti Matius tuh, Matius 12 ayat 8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa kamu bilang? Allah adalah apa gitu? Ya, Allah yang bersyafaat atau bersyalawat. Itu sama seperti Yohanes 17. Ya. Tunjukkan datanya. Ya, itu datanya saya bacain itu. Ya, ternyata Muhammad menyiarkan Islam itu menyiarkan Isa al-Masih sebagai Allah. Ini modal diskusi apaan kayak gini, Oten? Aduh. Buang. Nggak ada ilmunya. Ya, udah dibawa aja. Apaan sih, Ten? Apa kamu membuat tuduhan tuh yang nggak masuk akal loh. Udah di bawah aja. Jatuh layar aja kamu di bawah. Jatuh layar. Pakai jempol kaki. Udah di bawah aja ya BG ya. Nggak ada kelak dia. IWG, TG nggak ada yang beret. Ya, sama kayak aki-aki tadi itu. Iya, sebelah IWG sama ITG ini kan beda orang, tapi 11-12 loh. Iya. 11-12.
Tidak ada satupun di dalam Al-Quran memerintahkan menuhankan Nabi Isa. Justru ancaman yang ada itu jelas. Al-Ma'idah ayat 17, ayat 72, ayat 73. Itu menyapu bersih dalam ajaran Islam ketika orang menuhankan Nabi Isa. Tempat kembalinya juga di neraka. Itu di dalam ajaran Islam. Yang ada justru Al-Quran menasehati orang-orang yang menuhankan utusan Tuhan. Kamu itu sudah berlebihan dalam beragama. Tiba-tiba naik berpolemik seenaknya, lompat sana lompat sini. Lucu. Nggak kayak gitu cara diskusinya, kawan. Ini si Boruni Yesus ini harusnya kalau berdiskusi bukan di sini ranahmu. Harusnya kau berdiskusi ke ranah orang Kristen. Jadi kau menjelaskan tentang Ya udah di sini aja nggak apa-apa. nggak nyambung. Wih, wow. Nah, nggak apa-apa Jadi di sini ini juga aja. banyak Kristen kok. Banyak di sini juga banyak Kristen di sini. Di bawah itu banyak Kristen. Iya, kau masuk ke roomnya yang betul-betul dia Kristen. Di sini sama aja kau berdiskusi, bukan Boruni menasehati. Di sini mau berdiskusi bukan menasehati, paham? Loh, ngapain kau di sini berdiskusi atau naik? Ya, Banyak di sini ruang Kristen. Kau pikir lintas Islam semua agama. ini? Ruang lintas agama apa aja bisa Nggak bisa suka ya bicara. turun aja. Udah ikut aja. Enggak. Kalau Boruni Yesus ini harusnya dia berdiskusi antara misalnya kayak HKBP, Katolik, Protestan. Kita apa sudah lah. poin aja. Kau mau diskusi atau enggak? Banyak di sini Kalau Kristen yang nggak mau diskusi, bukan hanya keturun tahu. aja. Kalau nggak Jadi ku tanyalah dulu kau Boruni Yesus, apalah nama gereja? Pasti kau nggak bisa mengatakan. Apalah nama gereja kau? Ngapain aku ke kandang domba itu? Ngapain? Ngapain nanya Yesus gereja? nggak ada di Gak situ. jelas kamu Ada. tuh. Karena memang Tanya gereja buat di apa? gerejamu nggak diakui di Indonesia. Sabar, Master. Gereja Boruni Yesus ini nggak diakui di Indonesia. Yesus tidak mengakuinya. Makanya kalau Kristen ini banyak sekte-sektenya, sekte-sekte yang nggak jelas. Jangan cerita sekte kau. Sekarang gini, diakui Yesus ya kau, itu aja. Jangan cerita seperti itu. Kalau Diakuilah. tidak paham. Mana kamu diakui? Masih kau angkat-angkatkan gereja dan kekayaan. Aduh, kekayaan. Heping do mengatur negara harus kaya, selagi hidup harus kaya. Apa pula lah kau? Kalau kau nggak kaya, nggak bisa Berbahagialah kau orang membantu miskin orang. karena mereka yang punya kerajaan sorga. Loh, itulah bodohnya kau. Memang bodoh lah kau orangnya. Kenapa aku bilang bodoh? Selama di bumi ini harus kaya, tidak boleh miskin. Kalau kau miskin karena kau Udah, malas berarti kerja. kau bukan pengikut Yesus. Loh, pengikut Yesus. Bukan pengikut Yesus kau. Disitulah kau sesatnya kau. Sesat kali kau. Karena kau Hidup masuk di dalam bumi ini kandang harus di kaya. penjara. Ya terserah, berarti kau ajaran sibilis. Ajaran apa? Saya mencari uang banyak-banyak supaya saya bisa membutuhi keluarga saya, orang lain, membantu orang. Kalau kamu miskin gimana kita mau beribadah? Jangan kau bilang, Orang jangan kau sana bilang. pun dikerjakannya Disitulah itu. Nggak usah kau cara mikir, berpikirmu nggak usah malah sempit. kau pamer-pamer cari duit untuk makan ini dan itu. Kucing pun dikerjakan itu cari makan sama burung. Wah, jadi harus kaya. Pokoknya kalau nggak ada uang kau, Kucing juga. semua Berarti kau bukan menjauhimu. pengikut Yesus kau. Kucing sama tikus. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian pun yang di sini, yang Islam, Kamu yang mulai yang Kristen, menjadi jangan Tuhanmu. berpikir, terus kau berpikir di akhirat. Jadi kamu kalau mau ke akhirat mati aja sekarang udah. Ngapain aku mati? Justru kau yang mau mati. Mindset kalian Kematian itu perlu adalah dirubah. keuntungan. Ajaran Hidup di Paulus dunia kan? ini harus kaya. Biar tahu. Cari uang yang banyak-banyak. Jadi orang pun menghargai kau. Udah, makanlah doda itu biar kaya Makan kau. doda. Kau makan teni babi. Pupu itu. Pupu itu. Jadi babi kau makannya Boruni Yesus? Makan babinya kau? Makan lah. Kau lucu. Ku makan. Taiknya kau makan? Ku makan. Oh, pantas matem. Ya iyalah, pupuk itu. Tahu kau kebunku pakai tai babi tuh. Ada iyalah. itu 6 hektar pakai tai babi biar tahu kau. Makanya Jadi coba. bahas.
Yang ku bilang itu Makanya jangan sepele kau. harus Pikir waras kau Murni Yesus. Kau udah salah Kau jalan yang kau. nggak waras. Sektemu Kau sudah itu nggak iri. jelas lagi tuh. Iri, sombong. Kenapa rupanya kalau aku di room Islam? Kalau kita itu perlu sombong kepada orang yang sombong, itu harus ya. Semua yang nonton di sini orang sombong harus sombong. Lu jangan mau dipijak-pijak sama orang sombong. Master, tahan dulu Master. Ini Mama versus Mama ini belum kelar ini mereka. Tenang. Ini jadi... Enggak, saya yang herannya si Born Yesus ini nggak ada terdaftar gerejanya. Gimana kau bisa berkhotbah kau nggak ada gereja kau? Itu loh. Kau bilang pula Emangnya dia Yesus itu nggak mati, kau bilang. Ya memang nggak mati Yesus itu. Masukku emangnya disuruh Yesus bikin gereja. Dah. Imat tuh kau nggak kau baca semua Tanda yang tertulis. Alkitabmu pun kau baca sendirinya pula, iyalah. Kau tulis sendiri, kau baca sendiri, iyalah. Inilah buktinya Tuhanmu manusia harus punya wasiat tercatat, ya kan? Kau memang karena korban sakit hatinya kau dari gereja lain. Jadi yang benar yang mana sih ini? Yang Tritunggal kah apa Born Yesus ini? Yang benar yang mana ini? Kalau saya Tritunggal. Saya Tritunggal. Yang Tritunggal. benar yang mana? Kalau saya walaupun saya Protestan, saya memang pindah ke Protestan karena saya memang menikah dengan suami saya. Jadi sebenarnya yang benar itu, saya akui aja ya, agama Kristen yang paling benar itu sebenarnya, walaupun saya Protestan, itu Katolik. Katoliklah yang benar sebenarnya. Nah, kalau kami Protestan, iya dengar loh, kami Protestan, dengar. Loh, ya udahlah ke Katolik lah kau diskusi. Saya mau pindah Katolik, saya nggak mau lagi Protestan. Ya udah pindah aja kok, ribet kali kau. Nah, nanti bentar lagi aku mau masuk. Terlalu banyak apanya, sekte-sektenya. Kenapa nggak KKBP aja kak? KKBP. Ya saya HKBP sekarang. Cuma HKBP, walaupun saya HKBP, nggak separah si Born Yesus ini, nggak jelas ajarannya. Kalau orang-orang ini kayak Born Yesus ini, adat pun nggak penting sama ini. Ini anti adat orang ini. Ulos kayak kami orang Batak, ulos dibakari orang ini, dibakari. Nggak jelas sama orang ini. Buktikan kalau salah, buktikan. Lebar ke sana. Kita diskusi Bible bukan adat Batak. Iya. Biar aja. Ada hubungannya itu. Kalau ajaran kau, ajaran agama kau itu anti adat. Kita sebagai orang Batak harus menghargai adat. Kalau di gereja kau nggak menghargai adat dirimu. Gitu loh, adat istiadat. Kalian bakarnya ulus. Kalau di HKBP tidak, tetap menghargai adat. Nggak parah-parah banget lah. Kalau di gerejanya si Born Yesus ini dibakari apa? Ulus. Nah, ngeri orang ini. Kau bukan pengikut Yesus, kau itu leluhur. Leluhur, iyalah. Dan juga leluhurku tetap saya hargai. Kan jemaat iblis kau. Berarti kau bukan Batak kau. Siapa namanya di Batak tuanya si Belegu? Siapa? Si Belegu apa namanya? Parmalim lah bang, janganlah Parmalim ya. Belegu. Bukan. Udah. Jangan bang. Lebih salut lagi aku nengok Parmalim daripada kau. Parmalim lah bang, itulah yang sah. Kalau Parmalim itu nggak mau dia menyinggung agama lain. Dia ya dengan udah, ini kan aja. diskusi, ada kesempatan manfaatkan. Betul Boroni, betul. Cuma kau Born Yesus, kau salah menempatkan cara komal kau jadi bahan tertawaan sama Islam. Jadi Islam itu ketawa nengok kau. Orang mau telanjang orang kebakaran semuanya, nggak ada urus itu orang urus. Siapa yang mau, siapa yang diri mau. Kau di situ. Macam menjual diri kau di situ. Loh. Kami menyimak dengan seksama loh ini. Jangan kau bilang kami tertawakan. Kemana ini siapa ini Tritunggal ini? Ya di hati kalian. Diskusi. Nggak ada ketawa. Kita nggak tahu apa di dalam hati kalian. Pas kita ketawa kalian nengok kami nih, ha. Jadi saya tahu diri nih. Kan yang indah yang kita diskusi lihat. Dia ketawa, kenapa rupanya bagus itu. Kamu tahu isi hati orang, Benis? Emang kamu tahu isi hati orang? Saya ilmu psikolognya tinggi. Sekarang saya sarjana psikolog. Iya, aku kalau aku ketawa kedengaran, aku nggak mute. Nggak ada ketawa aku dari tadi. Iya loh. Iya, ketawa gini. Sudah saya bilang. Kalau ketawaku nyi begitu. Kekristenan ini sudah ini sebenarnya di Katolik itulah sebenarnya yang benar.
Kuakui ya. Dasarnya walaupun apa? Kalau Ya saya, udahlah, ciumlah patung itu. ya cium patung itu. Lihatlah patung itu. Nggak ada kemana sudah. Paham, nggak mau. Ayo duel. Kalau HKBP nggak terlalu parah, nggak seperti ajaran kau sebenarnya. Walaupun HKBP Protestan tidak separah itu, tetap masih di Kau alur yang. punya basic Bible enggak? Nah, kalau ajaran kau ada. Tahu kau yang Islam yang membubarkan agama itu ya kayak gereja kau yang kau bikin gerejamu di rumah. Orang berisik dengar gereja kau tuh, makanya dibubarkan. Nah, itu. Tuhan Yesus tolong. Lah, iya, yang benarnya itu sebenarnya. Saya kan berbicaranya objektif saya. Sebenarnya kalau kalian tuh buat gereja-gereja di rumah ya mengganggu. Host yang cerdas dulu lah diskusinya, nggak ada yang. Iya, yang cerdas saya di situ. Makanya saya bilang, Born Yesus, jangan kau buat gereja di rumahmu. Kau bikin gereja satu. Kau Yesus jelas mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Sempat aku membangun biar ada edukasi, 3 orang tumpur. Host ini mau dilanjut gimana, Host? Host, besarin host biar ada edukasinya. Iya. Oke, di sini ada dikatakan Anoki Hasim Eloeka asal kami Israel Tawadim. Lo yeleka erim akrim alpanai. Lo taseleka, lihat. Lo taseleka apa? Nah, bahasa apa itu? Aku nggak ngerti aku itu. Bahasa Ibrani itu ya? Temuna. Apa artinya? Jangan membuat bagimu Patung yang menyerupai apapun. patung fekol temuna serta gambar ikon apapun nggak boleh. Tuh. Oh gitu. Begitu. Jadi kalau misalnya Katolik, ya mereka di dalam gereja ada patung Yesus, terutama patungnya. Iya. Terus mereka kami Protestan mengenal Yesus itu dari Katolik. Jelas itu. Tapi bertentangan dengan Taurat ini. Vesel itu patung. Pokoknya kami itu Protestan. Kalau ada di sini Protestan yang menonton, itu harus mengakui. Kita Protestan yang ada di sini, kalau ada yang menonton ya, kita mengenal Yesus itu dari Katolik. Titik. Ya. Jadi jangan ini. Jadi nih si Born Yesus ini mengenal Yesus itu kau karena kau pernah mengenal namanya gereja Katolik. Kalau nggak ada gereja Katolik, kita nggak kenal. Biar tahu Born Yesus. Kau buat lagi sekte, udah ada sekte, kau bikin lagi sekte. Tahap apa sekte-sektemu tuh? Nggak jelas. Aman nih mah. Jadi nggak jelas. Aku aja sebagai Kristen nggak suka saya lihat yang sekte-sekte baru itu. Adalah namanya. Semuanya samamu. Kok ocop bikin pendirian. Kalian itu apa? Suka membuat nama-nama baru. Adalah kalian buat nama. Siapa rupanya bikin nama baru? Apalah, terserah. Banyak lah. Yang lain itu, kalau saya enggak, pimpinanku Yesus tadi pagi siapa itu? Kau mempermalukan Kristen, kau tuh menjelekkan Kristen. Siapa pimpinanmu Boruni katanya kan si Edi. Siapa pimpinanmu Boruni? Yesus. Ya penjara katanya Yesus kubilang. Kamu umatmu aja Boruni Yesus cuma 3 orang. Gimana ya kau? Umatmu cuma 3 orang. Main umatku, nggak ada umatku, capek. Kau pendetanya kau pula umatnya. Kau pula ngasih persembahan. Pendeta muncul yang bilang aku pendeta, nggak ada pendeta. Udah aku bilang kayak gereja-gereja kalian itu banyak yang jadi bisnis pendeta itu Buddha, itu pendeta. Sebenarnya di gereja kalian yang perpuluhan Born Yesus. Kalau di Katolik sama apa tidak ada perpuluhan ya. HKBP, ingat kalian ya. HKBP Katolik tidak ada perpuluhan. Perpuluhan nggak boleh dalam Torah. Perpuluhan hanya berlaku bagi orang Lewi, orang asing, anak yatim dan tidak ada perpuluhan di Katolik, tidak ada. Tapi kalau di gereja-gereja kayak orang-orang ini, kayak Born Yesus ini, bisnis ini semua nih. Kalau si Born Yesus ini, bisnis jadi mereka. Tapi kalau berdoa orang ini, sampai manja ke langit. Tapi perilakunya nggak benar, suka menjelek-jelekkan apa. Pokoknya nggak jelas lah. Menjelek-jelekkan siapa lagi? Perpuluhan persembahan apapun nggak berlaku sama kami. Kayak mana ini siapa ini? Kalau di Katolik itu nggak ada ya. Saya Protestan nih, HKBP saya. Kalau mau Katolik, kalau yang benar saya benarkan. Iya, gitu. Cuma kalau di HKBP kenapa ada turun sudah mah. Jadi kalian saudara-saudara Muslim, saya bilang ya,
Kalian kan tidak paham Kristen. Kristen itu banyak sekte, ya. Tidak semua Kristen itu adalah Kristen. Nah, begitu. Jadi sama juga dengan dengan di Islam. Islam pun nggak mungkin satu aja sekte kalian. Pasti ada Muhammadiyah, ada Syiah, ada Sunni, ada ini. Ya seperti itu juga kami. Nah, orang-orang yang seperti itu menyalah kami lawan. Di samping kau nih Kristen juga, tapi dia nggak percaya Yesus itu Tuhan. Ini master. Yang mana? Ini master yang mana coba? Yang mana? Samping kau nih, master. Master mana? Itu. Bacalah. Nggak ada di sini, yang ada Alif, Dedi, Richard, Saiful. Oh, ini master teologi ya. Adanya. Kenapa si master teologi ini? Tidak dianggap bang, sudah bang. Oh, kalau si master teologi ini agama apanya ini? Agama apa ini? Setan-setan ini. Kalau si master teologi. Setan-setan. Ada-ada aja kamu itu. Enggak sih. Bang Master dijawab lah. Gimana? Udah aku bilang kayak si master teologi ini, kayak si Burung Yesus. Aduh, sekte-sekte berat itu. Nggak jelas. Kau bilang ke setan, anak. Siapa yang setan? Saya apa kau? Enggak, kau gereja apa? Kutanya lu kau. Biar tahu aku apa namanya. Pasti nggak ada nama gereja kan? Ada. Apalah? Nama gereja saya GBI. Gereja Betel Indonesia. Oh, pantas matang. Kalian nggak suka apa kan? Adat kan? Adat kan? Nggak suka adat kan? Kata siapa? Anti adat. Kata siapa? Loh, kata siapa? GBI itu Gereja Betel Indonesia nggak suka adat. Nggak usah bohong. Saya suka. Saya suka. Kau suka, tapi di gereja kau tuh melarang beradat. Nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Jadi yang larang siapa? Kenapa Gereja dibilang aku siapa nggak ini ngelarang. bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kamu tidak mengakui. Terus kenapa? Nah, kalau saya mengakui Yesus bukan Tuhan karena tertulis. Coba baca dalam Alkitab ya. Dia itu sebagai manusia karena dia itu terlahir. Dia lahir, mati dan bangkit. Tuh, coba. Kalau bukan manusia siapa coba? Alah, pengetahuan kau nol. Bukan nol. Zero. Itu fakta. Bahwasanya dalam Alkitab juga menjelaskan bahasanya Tuhan itu Esa, bukan tiga. Bukan tiga dia. Ah udahlah, GB pun nggak jelas itu, sekte nggak jelas itu deh, ya. Namanya Betel, udah tahu ya aku. Kalian kalau dibilangin nggak benar. Kalian apa joget-joget apa sambil joget-joget, apalah manjat-manjat, nggak jelas kalian ah. Udah turun aja lah. Banyak inang. Halo, itu kan Alkitab. Kalau Anda tidak bisa membaca Alkitab, berarti Anda tidak bisa baca. Master teologi, kusarankanlah sama kalian ya yang bergereja gereja Betel itu. Kalau kalian berdoa, sebenarnya kalian yang diolok-olok orang Islam nih. Kenapa? Karena kalian yang menjelekkan Kristen itu kalian sebenarnya. Karena ini si Longor ini ketika kamu berdoa, dengar dulu. Ketika kamu berdoa, kamu ada yang menjelekkan, cuma kalian berlebihan. Dong aja. Nggak berlebihan kalian berdoa. Kalau berdoa itu, Master, ada di Bible mengatakan gini. Perhatikan ya, itu nggak kau baca itu ya. Bukalah pintumu, berdoalah kamu, tutup lagi pintumu. Artinya apa? Bukan berarti lu joket-joket terus sambil ribut lah, pokoknya kayak kesurupan. Itu sebenarnya itu dirubah, Bang Master. Itu nggak boleh berdoa seperti itu, seperti orang munafik. Nggak boleh itu. Ya itu kan orangnya yang munafik, bukan orang. Bukan orangnya. Ya itu orangnya yang munafik, bukan hatinya. Kalau hatinya orang benar ya, kalau hatinya benar berarti dia orangnya benar, bukan munafik. Kan Yesus pernah mengatakan, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Yesus saja mengajarkan sujud berdoanya. Iya, sujud. Itu Katolik itu. Itu Katolik itu yang bersujud. Kalau kita Protestan itu Alkitab, bukan Katolik niru siapa? Alkitab. Enggak, sekarang GBI apa enggak bersujud enggak? Sujud. Alah, sujud mana ada itu bohong kok. Iya, Mak. Kamu yang tidak mengerti. Di sini adanya gereja Betel Anda lebih senior dari saya, tidak mengerti tentang Alkitab ya.
Aduh, malulah. Udah gue bilang kalian sebenarnya yang menjelekkan Kristen sehingga agama-agama lain mengatakan dia kok aneh ya orang Kristen ini kok berdoanya joget-joget Saya kasih tahu ya. Saya itu diapit dua agama ya. Satu Islam, satu Hindu ya. Di kalangan saudara saya seperti itu, tapi saya akur-akur saja sama mereka. Saya saya Kristen, nggak masalah, nggak ada yang ngelok-olok apapun tetangga saya, apalagi nggak ada yang ngelok-olok. Ngelok-olok itu orang bodoh berarti. Bicara itu apalagi laki-laki jangan kayak gitu ngomongnya bang, mengelak-olok gitulah. Beda lah, dia kan orang Coba tanya Rumsi ini, apakah ada Islam yang mengolok-ngolok agama orang lain? Tidak ada. Semuanya baik-baik saja dari tadi. Tanya Bang Richard tadi yang ya, Bang ini. Iya, nggak ada Bang. Dia ngolok ini tadi. Intinya Master teologi bisa kamu peringati umat-umatmu itu kalau berdoa itu yang biasa aja. Jangan sampai garuk dinding, sampai loncat-loncat, jangan. Nanti orang ini pun melihatnya garuk aneh. dinding itu nggak ada dalam Alkitab. Saya pun aneh melihatnya. Ya, dalam Alkitab itu menyembah dan kebenaran, itu jelas itu. Masa bukan jingkrak-jingkrak. Jangan berlebihan, aku bilang jangan berlebihan berdoa. Berdoa itu biasa aja lah. Orang yang berlebihan itu nggak bagus. Berdoa itu seperti Yesus, Bapa surga, itu seperti itu ya. Iya, kalian aneh kali kalian. Ada jingkrak, ada apa, entah kayak mana-mana kalian tuh, nggak jelas. Bersukacitalah dalam Alkitab juga ada, karena dalam Mazmur juga bersukacita itu bukan jingkrak-jingkrak, bang. Bukan jingkrak-jingkrak, itu berlebihan orang munafik kayak gitu. Terus, menurut Anda jingkrak-jingkrak, yang bersukacita seperti apa? Apakah menangis? Apakah cemberut? Kalau bersukacita itu berdoa. Kita bersukacita, aduh, kita bersyukur. Berdoa saja. Iya, memang kita mengajarkan gitu berdoa, tetapi ya sukacita juga. Sukacita menurut Anda apa? Ayo, saya tanya. Ada lagi sukacita apa? Ada lagi pendeta yang nggak bisa jawab kan. Sukacita itu harus senyum, ya, harus memuji Tuhan dengan kecapi dan rebana. Ini dalam Alkitab jelas loh. Tapi Bang Master, ada yang dia pendeta bilang tadi Master. itu garuk-garuk gitu. Garuk-garuk itu agama apa Bang Ri? Dengar dulu Master. Ada pendeta yang live, biar tahu kok Master. Ada pendeta. Garuk-garuk apa? Ada pendeta live. Diam dulu, kau diam dulu. Ada pendeta live. Ketawa lagi. Ada pendeta live. Pendeta ini, udah gila, udah sampai mau. Anda saya tidak paham gimana saya ketawa. Ya itu, udah sampai stroke mulutnya apa? Berkhotbah padahal nggak ada isinya. Artinya apa? Berlebihan gitu lah, nggak suka. Saya berkhotbah nggak suka orang-orang yang ada, bukan asal congok begitu. Jadi kalian pun master teologi, kalian sebenarnya yang merusak Kristen tuh kalian. Apa berlebihan? Saya yang paling benar. Masuk Roh Kudus, mana ada masuk Roh Kudus? Ada aja kalian kadang marah. Jelas kalian. Berdoa itu yang biasa aja kalian. Kalian tuh aja berdua di sini. Bukan saya yang ngelawak, Bang, dia yang ngelawak. Kalian itu berlebihan. Nggak boleh kalian apa? Nggak boleh kalian berlebihan. Udah itu aja. Berdoa itu yang biasa. Tuhan itu pun nggak suka loh, Master, kuat-kuat suara kita. Nggak boleh kuat-kuat suara. Kayak memarahi Tuhan. Ya, Tuhan kan suka yang bising-bising. Nggak suka. Tidak suka gitu ya. Dia harus biasa aja. Kalau bisa karena lagi dalam kita menyebutkan bahwasanya kalau bisa Master nggak usah orang tahu jangan bahwa kita ini orang beragama, nggak usah tahu orang bahwa kita ini berdoa, nggak usah. Kita tunjukkan aja sikap kita gitu loh. Nggak usah malah tahu kita seperti orang munafik. Nggak suka saya. Iya. Waktu kau minta kepada Tuhan kau, waktu sembahyang berdoa dapat 90 juta, bagaimana ceritanya? Maksudnya? Ya waktu kau berdoa kepada Tuhan kau, bisa dapat 90 juta itu dari mana? Kau cek profilku ya? Dari ngepet. Kalau saya tuh berdoa, kalau bisa aku nampakkan sama orang, aku tidak beragama.
Udah itu aja. Kalau bisa aku menampakkan sama orang bahwa saya Berarti bukan Anda tidak orang baik. beragama berarti. Nah gitu. Saya tidak mau menjadi, oh saya orang baik loh. Tidak. Biarkan hubungan saya kepada Pantas Tuhan. saja. Saya ada yang tahu hubungan saya dengan Tuhan. Tidak Tapi punya kenapa agama kamu pada nuduh- saja seperti nuduh ini. Bang ini? Astagfirullah. Kenapa kau nuduh Bang Master garuk-garuk tadi? Itu benar nggak Garuk-garuk itu? pantat. Iya si Master ini kalau berdoa sambil garuk-garuk Loh, tadi pantat. kau bilang ya. garuk-garuk. Garuk pantat, garuk kepala. Nah, betul nggak itu? Pantat pula disinggung. Macam mana ini? Makanya Bang Enggak, betul nggak itu? Richard Itu Sari, harus tadi saya dibantah. ketemu sama orang ini, Mbak kakak ini. Gimana saya tidak ketawa? Tapi itu ya, tapi salut juga saya nengok kau Master. Master, tapi saya salut juga nengok kau. Kenapa bilang? Karena saya sudah kasar dari tadi ya. Kau tenang aja menghadapi saya. Berarti kau beragama. Nah itu saya biasanya saya orangnya kalau tenang, mencobai orang gitu. sabar. Kan dalam Berarti kau Alkitab beragama, kan dijelaskan. Berarti Jangan suami coba kau itu stres lah ya. Berarti Eh? suami kau ngadepin kau stres lah ya. Enggak juga. Bukan aku lah yang hanya, ngomong. hanya suamiku yang pawang untuk saya. Kalau yang lainnya nggak mampu. Berarti kesimpulannya Bang Master ini tidak menuhankan Yesus, dia yang benar ya. Kau salah berarti ya. Bukan yang benar. Maksudnya saya kan Loh, tadi kau bilang benar, Bang Master gimana? kalau berdua itu kalau bisa mulai lagi. Dimulai lagi. Yang mana yang benar? Jelaskan. Kalau bisa berdoa jangan berlebihan Bang Master kan aku bilang. Noise. Lanjut. Silakan. Lanjut. Kau kasih Ini contoh dulu. gimana? Silalahi, bagaimana cara kau berdoa itu? Bagaimana coba contohkan? Gimana saya mencontohkan? Ada aja. Ya contoh lah, maksudnya kau bagaimana? Apa kau teriak-teriak? Apa gimana? Gak pernah saya berteriak berdoa. Kalau bisa saya berdoa dalam hati. Orang tidak perlu mengetahui saya. Bagaimana saya berdoa? Gitu loh. Ya saya berdoa ya. Bagaimana di HKBP? Seperti itulah. Saya kan HKBP saya. Dalam hati. Ya aman tentram. Tahu nggak apa? Si Alifnya tadi nih. Jadi yang main apa organ di gereja kami tuh Islam loh. Dia kebetulan guru les anak-anak orang Kristen semua kan dia guru musik dia. Terus dia apa organ. Tadi siang aja dia organ dia apa di gereja. Tapi dia biasa aja. Macam gereja aja kau. Kau nggak gereja tadi kau bilang. Aku gereja tadi. Gereja katanya. Aku gereja. Ya, tadi bilang tidak bergereja. Macam mana, Pak? Aku bergereja tapi aku nggak mau berdoa kayak kalian. Garuk-garuk semua. Hah? Nggak berdoa? Astagfirullahaladzim. Ada organ. Organ itu bukan berarti kayak orang ini kan ada drum band, ada loncat, ada apa. Ya itu kan organ itu kan hanya sebatas lambat dia kayak ada dayu-dayu apanya, mendayu-dayu. Gitu. Berarti itu salah. Itu salah. Itu ada cepat, ada lambat. Pernah nggak klip? Makanya coba search dari Google perbedaan dari musik HKBP dengan Betel. Oh, kalau di Betel memang Gereja saya tidak punya musik, cuman organ saja. Musiknya teduh atau gimana? Tuh? Hah? Kalau KBP musiknya teduh apa berapi-api? Teduh dia cuma organ aja yang dimainkan. Orgel ya kayak gitu ya. Dia cuma organ misalnya kayak Nggak ada drum. Cuma mengiringi aja, mengiring. Bagaimana kalau ketika 17 Agustus misalnya kayak menyanyikan Hening Cipta atau ini ya seperti itu. Hanya diiringi dengan musik gitu. Nggak pakai band, enggak. Enggak. Di Betel yang pakai band. Betul itu. Aku bilang kalau betul Tapi tuh. tempat saya tidak tuh. Tempat aku nggak tidak. Tempatku nggak. Berarti beleng, kau bukan betel, Tempatku itu beleng. cuma punya satu organ saja, nggak ada. Itu ya organ juga bisa cepat, bisa lambat. Saya tahu nada-nadanya Tapi seperti apa. kalau gereja yang paling apa itu paling
sendu itu adalah Katolik. Oh, kalau Ya sudah, kau masuk sudah. jarum yang jatuh aja kedengaran. Nah, itulah kalau di Katolik. Jarum yang jatuh Jadi kedengaran. gini loh. Jadi gini loh. Ini yang benar yang mana? Yang tidak pakai musik atau yang pakai musik ini harus Betul yang betul. Dia Loh, dengar dulu. dia 5 orang itu pemain bandnya. Iya. Lengkap. Saya satu. Sekarang bukan masalah musiknya, Satu ya? Mas. Satu, Bang. Jangan berlebihan, kan aku bilangnya. Jangan berlebihan, jangan sampai jingkrak-jingkrak, sampai ini. Tuhan itu pun nggak suka orang-orang yang terlalu berlebihan, itu maksudku. Oh, berarti kalau seperti itu nggak benar ya? Kalau jingkrak nggak benar. Berarti memuji Tuhan itu Nggak boleh nggak jingkrak-jingkrak. benar ya. Memuji Tuhan itu nggak benar ya berarti. Ya memuji Tuhan itu benar, tapi yang biasa aja. Kalau memuji orang, misalnya nih, saya memuji si Saiful nih. Saya kalau berlebihan Kalau memuji kita Saiful itu mengatakan nggak benar. bersukacita salah dong. Bukan. Aku mau tahu gini loh. Yang memang diajarkan Yesus tuh gimana sih sebenarnya di gereja? Yang diajarkan Yesus itu memang ada di situ bawa Gimana? Nyanyi. Yesus Ya nyanyi tetap juga. nyanyi. Waktu Kalau di gereja pujilah nyanyi Yesus. namaku, pujilah namaku dengan rebana, itu dibilang. Tapi orang ini salah Yesus nggak aturan. masuk gereja, dia masuknya sinagog Yesus, bukan sinagog. Oh, nggak pernah masuk gereja? Enggak, Yesus nggak pernah Ya masuk gereja, Allah. maksudnya sinagog. Nggak pernah Yesus masuk gereja. Kalian pun Sinagoga. nggak pernah katanya Yesus masuk gereja. Betulnya itu? Nah itu kan kata kalian. Macet. Bukan aku nanya Katanya kok. Ya sinagoga. Allah. Nah, Yesus kan Yahudi, bukan Kristen. Dia tuh Yesus itu untuk segala bangsa, bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Yahudi. Ya waktu dia hidup dia masuk ke gereja. Dulunya kan ada di tuh, cuma saya kurang paham di bagian agama ini. Pernah kan pernah dibilangnya gini, saya akan mendirikan gereja saya di atas batu karang, kan gitu. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Itu Petrus, itu Jemaat, Petrus itu. dia bilang bukan gereja. Itu Petrus. Lagian samanya kayak Islam, Bang. Islam kan pakai rebana juga. Pakai rebana, pakai Jujulah padaku. Nah, sama juga ya. Cuma kan yang namanya, maksudku, saya tidak perlu memperingati agamamu. Maksud saya memperingati seiman saya saja, yang berbelok saya luruskan. Kalau agama lain tak perlu saya luruskan karena itu bukan agama saya, gitu loh. Ya maksudnya sama kayak dimanapun hanya Hindu dan Buddha kayaknya nggak ada musik. Kalau Islam sama Kristen ada juga musiknya. Hah? Nggak ada di masjid, nggak ada. Ada rebana itu? Nggak. Mana ada? Rebana? Nggak ada. Rebana Coba sama jelaskan, gambus? Bang Ali. Gambus ada juga nya. Iya tapi nggak ada di dalam masjid, bukan ibadah itu, nggak ada ibadahnya gitu. Loh, kenapa di apa ini ada di samping rumah kita Islam semua? Orang itu pakai rebana ketika Iya itu bukan acara prosesi ibadah, nggak prosesi ibadah itu. Udah gitu nanti. Kalau ibadahnya kan kami sholat mana ada pakai apa-apa. Hari Minggu apa juga orang itu apa namanya itu ya? Mana ada? Enggak dengar dulu. Hari Minggu orang itu bermusik-musik juga, nyanyi-nyanyi. Mana ada? Gimana? Ada, Nanti aku rekamnya, nanti aku posting di apa ini. Tapi nggak tahu karena memang di sini ada masjid, memang dia masjidnya khusus untuk orang Minang khusus gitu loh. Orang itu Di rumahku dekat ada masjid tapi tidak begitu tuh. ada musik, tapi dia orang Minang khusus semua. Semuanya Nggak khusus orang. ada. Di dalam masjid nggak boleh ada musik. Ada ngarang. Mana pula nggak ada musik di masjid. Jadi kayak ada. Masalah apa berarti orang ini yang dekat rumahku ini? Di luar jam-jam sholat itu beda itu. Di luar jam-jam sholat, dengerin tuh. Islam sholat itu pakai alat musik nggak boleh. Nggak ada, mana ada. Itu mungkin ada hari peringatan hari apa. Maulid. Terus ada juga Bang, ada orang Minang sini kan Bedakan. memanggil arwah itu sama nggak semua sama Islam? Mana ada manggil arwah pula yang enggak ada.
Di Islam itu jangankan musik, ketika seruan panggilan sholat semuanya itu disuruh diem kalau praktek ibadah sesuatu keharusan itu. Jadi bedakan mana ibadah. Enggak, janganlah jangan bawa daerah. Kembali saja ke ajaran, kembali aja. Ya kan, jangan bawa daerah. Coba orang Minang pasti tahu itu. Ada di sini di masjid ini dia sampai jam 2 pagi loh manggil arwah, tapi sambil mengapakan di masjid itu pakai toa. Tapi saya menghargai karena gini, karena mereka mungkin jangan-jangan suara panggilan hayya 'alas sholat dia dengernya wahai para arwah. Waduh, parah kau ini. Enggak gitu. Itu maksudnya ajakan sholat. Udahlah, enggak usah sebuah tradisi dibawa ke dalam ranah diskusi lintas agama. Jangan, kita kembali lagi aja. Enggak, jadi ada enggak dalam Kristen tuh ajaran tuh? Ada enggak perintah Yesus beribadah ke gereja lalu menyembah Yesus? Ada. Nah, di mana Yesus memerintahkan begitu? Tidak ada. Itulah susahnya. Tahu nggak Hernis? Yesus selama hidupnya dia masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Disebutnya sebagai Bait El atau Betel, rumah Tuhan. Kalau saya PRF, saya orang Batak asli, saya tidak mau framing dan saya tidak mau. Nggak usah bawa-bawa daerah, nggak usah. Jangan. Iya, saya tidak mau bohong. Ini si Hen ini framing katanya. Makanya coba panggil orang Minang dulu. Kenapa bisa ada yang manggil-manggil arwah sambil dihubungkan ke agama gitu loh? Ya saya juga bingung. Biar aku turun dulu. Ya coba panggil. Enggak usah juga loh. Kita fokusnya kepada ajaran, kebiasaan sebuah daerah atau apa. Ngapain kau angkat? Enggak ada kaitannya, enggak nyambung. Kaitannya dengan agama. Gitu loh. Nanti kita bawa adat masing-masing, bawa adat Batak, bawa adat Sunda, bawa adat Jawa. Di Irian Jaya orang tuh nggak ada ke gereja pakai ulos. Nanti jadi masalah. Ya. Tapi saya malah lebih menghargai itu, dia menghubungkan agama dengan adat. Maksud saya lebih setuju di situ. Artinya dia masih menghargai leluhurnya. Saya bukan menyalahkan. Saya hanya menghargai mereka menghubungkan adat dengan agama mereka, karena saya juga seperti itu. Gitu loh. Orang Minang itu kan punya prinsip. Kan adat basandi syara kan kalau nggak salah, saya agak lupa itu. Wasara basandi kitabullah. Jadi mereka itu adat pun kalau punya landasan dalil yang ada di dalam Islam mereka tidak tinggalkan. Kalau bahas ke sana. Jadi kalau adatnya berlawanan dengan ajaran di dalam Islam maka itu akan ditinggalkan. Itu prinsip ajaran Islam. Jadi begitu. Udah. Jadi jangan bawa-bawa adat lah. Jangan bawa adat, oke? Nah sekarang kembali, Yesus ketika ibadah dia masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Di situ tidak ada yang namanya salib, tidak ada yang namanya patung, begitu. Itu nggak ada, kayak gitu tuh nggak ada, ya kan? Orang Yahudi, ya mungkin dia pergi ke apa? Itulah makanya berarti tempat ibadahnya orang Kristen berbeda dengan tempat ibadahnya Yesus. Enggak lah, sama. Beda lah. Beda. Aku bilang. Sinagoga. Yesus itu yang beribadah di sinagoga. Kau pun pasti kau bilang. Saya tanya deh, tempat ibadahnya Yesus ada salibnya nggak? Tempat apa? Tempat ibadahnya Yesus tuh ada salibnya nggak? Oh itu tidak ada. Itu terjadinya salib adalah di rumah Yesus pun nggak ada salibnya. Kalau ada salib di situ Yesus masih hidup. Kutanya Nah itulah makanya. Nah sekarang kalau itu salib ditaruh di tempat ibadahnya Yesus yang disebut sinagoga itu boleh nggak? Ya tidak ada salib di situ. Kenapa bilang? Lah ya tidak boleh karena itu lambang dari. Kamu nggak kasih saya menjawab. Kamu diam dulu. Bagaimana ada salib? Sudah menjawab. Bagaimana ada salib ketika Yesus hidup? Ya tidak ada. Kalau udah setelah Yesus tidak ada, kita bawa salib ke sinagoga boleh nggak? Boleh nggak? Itu pertanyaan. Dengar dulu saya bilang. Lain ditanya, lain dijawab gimana?
Lain ditanya, lain dijawab. Kamu yang tidak ngasih saya menjawab. Diskusi itu seperti itu. Dengarkan Ya orang. udah kau jawab lah. Cuman yang lain. Kenapa terjadi salib itu? Ketika Yesus sudah meninggal, maka adalah Itu salib. udah tahu Salib itu adalah tanda kami. kemenangan. Tanda kemenangan tahu. Yesus. Bukan tentang Yesus. Bahwa kematian sudah Gimana di... sih? Yesus belum matang loh. Salib itu lambang kutuk. Salib itu lambang Itu karena kau Islam, bro. Jika kau Kristen, kau tidak akan Islam Kristen. Nih, kalau kita buka, cari, orang yang di nah, kayu salib. nah itu salib itu lambang kutuk. Salib adalah tanda kemenangan. Ah, di mana dalilnya? Kalau lambang kutuk ada Galatia 3 nomor 13. Terkutuk yang orang yang digantung pada kayu salib. Salib adalah Mana mungkin lambang kutuk dimasukkan ke tempat ibadah? Udah gue bilang salib adalah tanda kemenangan. Makanya Yesus bisa mengalahkan. Gimana dalilnya? Nah, kalau Gimana dalilnya itu lambang kemenangan? mengalahkan kematian. Itu bedanya. Makanya saya Kristen karena Yesus Setelah bisa Yesus mati mengalahkan di salib pada mengalahkan salib. kematian. Makanya coba kau tanya Saiful, kenapa kau milih Ini Kristen? bukan lucu Islam? ini. Yang mati di atas kayu salib siapa? Yang mengalahkan kematian siapa? Jadi mengalahkan kematian adalah Yesus. Kenapa saya bilang mengalahkan? Yang mati di atas kayu salib itu siapa? Kenapa saya bilang mengalahkan? Yesus. Loh, saya tanya, yang mati di atas kayu salib itu siapa? Nah, kenapa Yesus bisa mengalahkan kematian? Jawabannya. Alamak, mati dijawab aja lama. Di hari ketiga Yesus bangkit. Kalau Muhammad kan nggak bangkit. Ya kalau Di Yesus hari ketiga bangkit. Di hari pertama yang mati siapa? Bangkundang. Di hari pertama yang mati siapa? Yesus mati, kemudian di hari ketiga bangkit ke surga. Kalau Muhammad beda, nggak mati dia sampai sekarang. Muhammad manusia biasa, kami nggak harap dia bangkit. Makanya Ada saya urusan pilih. dia. Makanya saya pilih Kristen. Nabi Pak. Muhammad itu manusia biasa, kami nggak berharap dia bangkit. Udah. Sekarang saya tanya, apakah abang mengikuti ajaran Muhammad? Gimana sih? Ya ikutilah namanya Nabi kami. Jawab dulu. Apakah abang mengikuti ajaran Muhammad? Kalau saya mengikuti ajaran Yesus, makanya Yesus saya anggap Tuhan. Loh, ketawa. Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tadi aja udah kita buktikan Yesus beribadah di sinagoge. Bukan itu saya bilang. Beribadahnya di Abang gereja. mengikuti enggak ajaran Muhammad? Ikuti, kami ikuti karena dia seorang nabi. Coba kamu tanya, kamu mengikuti ajaran Yesus nggak? Saya ikuti. Nah seperti itu. Kalau Yesus sama Muhammad itu sama. Mana yang diikutin? Sama-sama apanya? Sama apanya? Bagian mana? Nabi Muhammad nabi. zombie nanti. Enggak. Kalau bagi saya enggak. Kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tidak bisa ada yang melarang saya. Dan tidak bisa diklaim oleh Bagian yang siapapun. mana yang kamu ikuti? Bagian yang mana yang Yesus kamu ikuti? adalah Tuhan, tidak bisa mengklaim siapapun. Mau ribuan pun Islam mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu it's okay. I never care. Saya tidak akan peduli. Yang intinya Yesus adalah Tuhan bagi semua manusia di dunia ini, termasuk Tuhan kau. Kau aja yang nggak sadar. Oke, izinkan saya ngomong ya. Matius 25 nomor 34 itu kambing meru Yesus itu berarti itu Kristen ya? Kenapa saya bilang Dedi Yesus adalah Tuhan? Buka Matius 28 ayat 18. Pasti kau tercengang. Terkejut kau melihatnya. Buka Matius 28 Ricardo, ayat 18. kamu ngomong sama kamu Ricardo sudah loh sadar. ini, Makan Ricardo. mualaf kau malam ini. Bakalan Loh, pindah aku agama. baru mualaf. Kalau kau lihat Matius 28 baru ayat mualaf 18. Kau bakalan Aku pindah baru agama mualaf deh. 1 bulan ini. Ayo. Ya. Oke, silakan ayo. Kau buka dulu tarik Matius dulu 28 aku ini. ayat 18. Buka, udah Oke, buka. apa itu di situ? Baca. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, kata Yesus di situ. Yes. Siapa yang memberikan? Semua kuasa di bumi dan semua di dunia ini diberikan kepada saya. Muhammad kan tidak ada diberi kuasa. Oke, saya ajarin kamu ya. Yang memberikan kuasa itu kepada Yesus Lukas 4 nomor 6. Allah sendiri. Hai Yesus, kata iblis.
Hai Yesus, Allah kata sendiri iblis. yang memberikan kuasa kepada Yesus. Dengarkan dulu. Ketika Allah mengatakan memberikan kuasa kepada Yesus, maka Allah memberitahu kepada semua umat manusia bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Allah itu adalah Yesus sendiri. Di mana Bapak memberikan Yesus kuasanya? Dikatakan di mana? Coba tunjukin. Gimana? Di mana Bapak itu, Bapaknya Yesus itu mengatakan kuasanya itu telah diberikannya kepada Yesus. Di mana? Buka Matius 28 ayat 18. Itu pengakuan Yesus yang saya tanya. Bapak memberikan Jadi maksud kuasa. kau berbohong Yesus gitu? Maksud kau berbohong Yesus Oke, gitu? makanya kau diam biar ku ajarin kau Bible ya. Kamu kan Lukas bilang 4 Yesus nomor berbohong. Kalau di ajaran kami tidak bisa berbohong dalam 3 hal. Iya, kuasa itu yang diterima oleh Yesus itu dari iblis. Lukas 4 nomor 6. Ada. Segala kuasa telah diberikan kepada aku dan aku berhak memberikannya kepada karena memang siapapun. semua kuasa itu diberikan kepada Yesus. Aduh, Makanya nggak saya milih diam kau, biar ku Kristen. ajarin kau. Gimana ya Bang ini? Iya, dengarkan dulu saya biar biar pelayanan dulu aku ya. Lukas 4 nomor 6, iblis berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku dan aku berkuasa memberikannya kepada siapapun. Termasuk kepada Yesus, karena di situ iblis dengan Yesus sedang berinteraksi, menawarkan kuasa kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan di Matius 28 nomor 18 itu, makanya Yesus mengatakan, iya itu benar. Dengarkan dulu saya. Tante, dengarkan dulu saya, Tante. Makanya Yesus mengatakan di Matius 28, berani dia mengklaim bahwa kuasa telah diberikan kepadanya. Siapa yang memberikan? Tunjukkan sama saya bahwa ada Bapak berkata seperti iblis itu. Ada enggak Bapak menawarkan kuasa kepada Yesus? Dengarkan dulu, ya. Perkataanmu Dedi itu benar 100%. Ingat ya. Kok Dedi? Ricardo. Tapi dengarkan. Yesus dicobai oleh iblis beberapa kali dengan menawarkan semua harta di dunia akan saya berikan kepadamu asalkan kamu menyembah saya, kata iblis. Namun itu semua gagal total. Namun Yesus mengatakan hanya semua manusia harus tunduk kepada saya, termasuk kau iblis, katanya. Makanya iblis kalah. Oke, udah ya. Memang Yesus di dicobai. Matius 28:18 itu Yesus mengklaim bahwa kuasa diberikan kepada dirinya. Siapa yang memberikan itu? Allah sendiri. Yang kau sebut di mana? Di mana Bapak memberikan? Di mana tertulis? Di mana maksudnya tempatnya ya kau bilang? Di mana Bapak menawarkan kuasa itu kepada Yesus? Di mana? Kau lihat di Matius 28 ayat 18. Di mana lagi kau bilang? Itu kan klaim. Kau nggak ngerti nih. Ini susah nangkap ini kayaknya nih. Matius 28 ayat 18. Disitulah Allah memberikan kuasa kepada Yesus. Jadi Allah itu klaimnya menyuruh semua umat manusia menyembah Yesus. Woi, dengarkan saya ya, umat-umat apa ya? Terjemahan. Di situ di Matius 28 nomor 18 itu, Matius 28 nomor 18 itu adalah klaimnya Yesus bahwa kuasa diberikan kepadanya. Buktikan bahwa ada Bapa menawarkan kuasa kepada Yesus. Itu yang saya tanya, seperti contoh ya, saya berikan contoh. Difoto dulu. Oh, ini kuasa, terus difoto, terus diupload di Facebook gitu. Makanya dengarkan dulu saya. Contohnya seperti ini. Seperti contoh Lukas 4 nomor 6, iblis menawarkan. Nah, ada enggak Bapak itu menawarkan seperti itu kepada Yesus? Tapi Yesus menolak. 10 kali Yesus dicobai oleh iblis supaya Yesus menyembah ke iblis. Namun itu semua gagal total dan Yesus mengatakan semua manusia termasuk iblis harus menyembah saya. Katanya. Bang Det, ngerti nggak apa pertanyaanku Bang Det? Tahu saya pertanyaan kau. Di mana buktinya bahwa Allah menyerahkan semua kuasa itu kepada Yesus? Itu kau bilang kan? Iya, di mana tertulis? Nah, kalau kau ngerti di mana? Lihat di Matius 28 ayat 18. Astaga. Itu kan klaimnya Yesus. Bah. Apa lagi mau kau cari-cari? Makanya dia contoh seperti ini ya, Lukas 4 nomor 6, iblis menawarkan. Nah, ada nggak Bapak seperti tidak diterima. Ada nggak Bapak menawarkan seperti itu kepada Yesus? Ada. Buktinya di mana? Di Matius 28 ayat 18. Apa lagi? Oh, itu ada nggak situ tawaran? Ada. Saya serahkan semua yang ada di bumi, di tanah semua kepadamu. Matius berapa tertulis itu? Jangan bohong ya. Jangan itulah kamu makanya saya jadi Kristen Bang Dedi. Kulugahin mulutmu itu kalau nggak ada tertulis itu di Matius 28 itu ya. Karena ada data. Karena kamu menyesatkan orang di sini. Menyesatkan apa?
Saya tidak menyesatkan kau. Kalau kau tidak milih Kristen, nggak masalah. Justru, bukan saya yang kau Saya sesatkan. mengatakan saya milih Kristen yang kenapa? lain. Karena semua Oten yang lain kau dosa sesatkan itu karena diberikan tidak kepada ada tertulis Yesus. seperti itu. Loh, Tidak kok ada menyesatkan tertulis yang pula? seperti itu di dalam Matius 28. Makanya saya jangan kau menyesatkan Kristen yang lain. Kau buka dulu Bible itu, kau buka video call apa? Buka on cammu. On cam kau buka itu. Ini ada yang bilang nih, tampilkan Bible-nya di layar katanya. Tampilkan, silakan. Tampilkan. Kalau saya, ya tampilkan. ya tampilkan silakan. Kau tampilkan yang kau baca tadi. Enggak usah, Islam ini kau enggak 870 usah orang kamu di sini cari, nengok bahwa Islam kuasa ini itu hanya diberikan kepada Yesus. Sudah dihafal Matius 28 nomor 18. Yesus berucap dari muncungnya ya. Dari muncungnya ada kuasa mulutmu itu. Kau menghina kali kau. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, Dari itu muncungnya, bunyinya. kau udah menghina kau. Tidak ada yang seperti yang kau katakan. Rekam kau nanti baru tahu Loh, kau dari muncungnya. Jadi keluar dari mana? Bicaramu ucapan itu harus sopan kau. Makanya kau diam kalau Saya kalau tidak diskusi pernah memuncung-muncungkan si Muhammad, biar tahu kau. Oh, kalau saya bilang kayak gitu sakit hati nggak kau? Kalau saya bilang muncung Muhammad, saya bilang sakit hati nggak kau? Hah? Loh, ketawa muncung kamu itu. iya. Ya ketawa. Makanya jangan kau ucapkan yang tidak bahaya ada. kau nanti malam kau Jangan jadi. kau ucapkan yang tidak ada tertulis. Ya kau jangan bilang muncungnya mengatakan, kau bilang kayak gitu. Saya rekam Yesus kau ya. mengucapkan dari muncungnya Matius 28 nomor 18. Bisa nginang mulai. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Di mana tertulis di situ yang kau ucapkan tadi? Enggak, muncung bapakmu. Ya jangan kayak gitulah, jangan bilang inam. Tadi itu saya tidak mau muncungkan, tapi muncung bapakmu bisa saya bilang. Yesus Muncung berucap bapakmu di pernah Matius nggak ngomong sama 28 kau? nomor 18. Hah? Makanya tenang kau ya. Matius 28 nomor 18. Enggak, muncung Yesus bapakmu. berucap. Muncung bapakmu pernah nggak bilang kalau kau itu manusia? Kalau Nabi kau Saya saya tidak manusia. nah. Ya, Saya muncung manusia, bapakmu tapi orang yang menyeru Yesus sebagai Tuhan kamu adalah kan? kambing. Makanya malu sendiri kau kan, semua kuasa dikasih kepada Yesus. Yang menyeru Makanya Yesus sembahlah sebagai Yesus, Dedi. sebagai Tuhan. Sembahlah Astaga, Yesus, kamu jangan kau bertanya. sembah yang apa? Yang nggak jelas. Anda diskusi bukan dengan saya, dengan Ricardo Simamora. Makanya muncung bapakmu pun perlu juga kau tempel muncung bapakmu. Iya, kau tanya Biar tahu tadi, tapi ada makhluk yang Iya, menyeru muncung bapakmu itu perlu diperiksa, sebagai muncung Tuhan. bapakmu. Itu adalah kambing. Iya, Yang menyeru Yesus sebagai Tuhan adalah muncung kambing. bapakmu, muncung mamamu, Matius 25 nomor 33 sampai 44. Nomor 33. Yesus menempatkan domba di sebelah kanan, domba di sebelah kambing di sebelah kasihannya kiri. kamu. Kau masih mencari jalan lurus kau. Kalau Lalu saya tidak kambing lurus itu lagi. berucap kepada Yesus, bila mana kami tidak memberi engkau makan Tuhan, kata kambing itu. Itu merujuk kepada siapa itu? Coba kau jawab dulu. Aku jawab ya. I don't want a peace, I want a problem always. Kau tahu nggak maksudnya itu? I don't want a peace, I want a problem always, katanya. Saya tidak mau damai, saya ingin masalah, katanya. Kata si Kokonat Barokah. Oh, berarti Yesus nggak mau damai? Bukan nggak mau damai, kami itu ajaran damai, ajaran kasih. Ada nggak di Al-Quran? Datang bukan bawa damai kok. Loh, saya tanya dulu kau Saiful, ada nggak di Al-Quran kau ajaran damai? Tidak ada. Ya, Islam itu dari namanya aja udah damai, salam. Salam itu artinya damai, sejahtera. Kristen itu apa artinya? Enggak. Kalau Islam udah jelas. Saya pindah Kok sekarang ajaran? ke Islam, Saiful. Saya pindah Ya sekarang. Allah, Islam itu dari namanya saja Islam. Aslam. Gitu. Dengar dulu, dengar. Kau mengajarkan Dengar, kasih. saya jawab. Pindah sekarang. Saya jawab. Pindah saya sekarang. Islam Pindah itu dari namanya saja, kata dasarnya Aslam, sudah artinya damai. Sedangkan Yesus, aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Itu kata Yesus. Buktinya Gimana? Kristen. Buktinya Buktikanlah Kristen dia bawa damai. Buktikan dia bawa damai. Kalau Yesus mengatakan Coba seperti buktikan itu, dia bawa damai. Iya, saya tidak membawa damai, kata Yesus kan? Ya udah, berarti nggak bawa damai kan? Kalau Islam memang namanya saja sudah Islam. Loh, damai kau Artinya bilang. damai. Tapi kenapa kalian membubarkan apa Kristen? Apa? Kenapa dulu Kristen menjajah? Di mana Kenapa damainya? Kristen menjajah? Nggak ada
ada damainya klien, Kenapa Bang. penjajahan semua dilakukan oleh umat Kristen? Damai, tapi kami tidak Apa pernah sih? membubarkan. Iya menjajah. Belanda datang Kristen, Portugis datang Katolik, Belanda datang Protestan. Nggak sadar? Kok nggak sadar? Di mana damainya klien, Bang? Kutanya Ya di mana damainya ketika ada penjajahan? Ya coba lihat dulu, di mana damainya Ya klien, coba Bang? di mana damainya ketika ada penjajahan? Penjajahan itu Penjajahan yang membawa agama Anda, Portugis membawa Katolik, tapi dia membawa agama, dia beragama. Yang menjajah orang yang beragama. Iya, Portugis itu orang yang beragama nggak? Loh, Portugis sama Portugis Belanda orang yang beragama nggak? Ya Kristen Katolik, dia bawa. Belanda sama Belanda sama- Protestan. Dari mana? Dua-duanya Kristen ini tukang jajah. Ya, buktinya perang dunia di mana? Tunjukkan saya, tunjukkan. Saudi, Bentar, Islam bentar. nggak Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Arab Saudi Islam nggak semua? Dengar baik-baik. Tunjukkan kepada saya ketika adanya perang dunia pertama atau perang dunia kedua, ada penjajahan yang dilakukan oleh Islam. Yang intinya kamu tidak pernah. Yang dilakukan oleh Islam mana? Kayak mana Di sih? mana kau temukan ada Di mana ada yang dilakukan oleh Islam? Tunjukkan saya. Kami tidak pernah membubarkan agamamu, Bang. Bisa apaan sih? Tidak Karena kalian pernah, 6%. Di mana kau cari? Karena 6%. Tak pernah, Bang. Lah Allah. Aduh, Bang. Karena 6%. Tak bisa kau cari, Bang. Karena 6%. Oh, Bang. Kalau dicekekkan satu-satu 1 menit habis semua. Aduh, Bang, tidak pernah kami 1 menit habis 6%. Kami menghargai agama. Jadi gini lah, nggak usah banyak cakap. Yang menjajah ketika perang dunia pertama dengan perang dunia kedua, yang mana yang dari orang Islam? Menjawab kau, Bang. Nggak bisa jawab. Di mana ketika perang dunia pertama dengan perang dunia kedua, yang menjajah itu orang Islam? Jawab dulu. Nggak bisa jawab. R bilang dulu, Bang. Jawab dulu. Bisa jawab nggak? Udah Sekarang terpojok. tanya. Udah Arab Saudi damai Islam pula katanya damai. Enggak, Arab Saudi Islam enggak semua, Bang. Arab Saudi Islam dan nggak ada pernah buat masalah apa-apa. Oke, sekarang aku tanya. Sekarang saya tanya, Ada Bang. di tahun sama 1500-an, tahun Kristen nggak 1500-an, aku kasih sejarah sama kau. Tahun 1500-an itu banyak konquistador namanya. Ada Hernando Cortés, Siapa orang kau bilang, Bang, nggak percaya aku. Kau bilang Hernando Cortés yang beragama Katolik itu membasmi suku Aztec di Peru. Ada lagi yang membasmi suku Inca, suku Maya, Indian. Itu isi Kristen semua, Kristen. semua di sana. Kristen semua tuh yang melakukannya. Mana yang dilakukan oleh umat Islam? Tunjukkan. Yang intinya, Bang. Ya kok intinya? Intinya Intinya Kristen semua yang melakukan penjajahan. Gimana bisa damai? Damai, Abang bilang. Iya, karena itu Semua makanya Kristen tidak pernah. makanya Kristen semua yang melakukan penjajahan. Tidak pernah, Bang. Nggak pernah gimana? Kami tinggal tidak Gimana nggak mengganggu, pernah? Belanda agama apa? Bang. Tidak pernah mengganggu, Bang. Belanda agama apa? Belanda agama apa? Ada yang ateis. Belanda agama Kristen Protestan sehingga dulu namanya LAI itu apa? Lembaga Alkitab India Belanda. Ada Kristen. Itu nama LAI. Ya kan? Betul? Berarti Belanda datang membawa Kristen dengan penjajahan. Kau bilang pun penjajah. Ya memang penjajah gimana? Karena mengganggu. Memang penjajah gimana? Yang ganggu habis lah 6%. Mengganggu, Bang. 6% ya habis lah kalau ganggu. 6%. Mengganggu. Kalau kalian terus. Iya 6%. Coba kalau banyak. Wah, nggak bisa bernapas kami. Tapi kalau Udah, nggak usah banyak jauh-jauh. Yang menjajah tadi apa? Umat apa? Yang menjajah umat apa? ku bilang kalau membubarkan Yang agama menjajah umat apa? Agama apa? umat ateis. Kok ateis? Belanda itu membawa Protestan. Ateis. Portugis membawa Katolik. Ateis. Ateis? Ateis, Bang. Gimana ateis? Gimana ateis? Ateis, Belanda itu Kristen, dia bawa Protestan. Makanya nggak mengakui. KBP itu Belanda, Ateis itu, Longor. Bang. Kelongor kali. Bang.
Oh, nggak. Kalau itulah framing kalian cuman pandai memframing Islam. Ketika kalian punya agama yang menjajah, kalian nggak mau lihat. Ateis bang. Aduh, bisa ibu ini. Namamu apa yang penjajah? Coba buka dulu. Hah? Yang menjajah Indonesia, buka dulu Google Mamora. Iya. Ada di situ tertulis. Kan si Mamora kan pandai kalau Google. Buka dulu Mamora. Si Mamora mama buka. Apa nih? Halo kau si Mamora mau buka. Kalau kau ngerti mau sejarah. Islam ini kadang nggak suka membaca. Buka jo lotong Mamora. Dia mengetahui sejarah terus. Sabtu budo piau ngadong bulada. Jadi buka jo isi jo. Buka juga yang menjajah kejo Mamora. Aduh, mama yang menjajah itu adalah Belanda. Kayak kita podang adong bulada bisa menjajah ban bajo buka jo Mamora. Apanya ini? Belanda menjajah Indonesia, buka dulu. Negara yang menjajah Indonesia, coba buka dulu. Buka jo Mamora. Negara yang menjajah Indonesia ngapain dibuka-buka? Udah tahu, udah jelas. Iya lah Pak. Belanda 350 tahun dijajah oleh Belanda. 350 tahun. Kita dari kecil udah belajar itu, Bu. Kita nggak boleh. Kita dari kecil, dari SD sudah belajar. Siapa yang menjajah Indonesia? Coba dulu Mamora. 350 tahun dijajah oleh Belanda. Apalagi? Udah iya kan aja lah. Eda mau lihat mau. Ya mau gimana lagi mau dibantah? Mau dibantah gimana lagi tuh? Pendeta kebenaran yang mutlak. KWP itu coba dipanggil dulu, mau debat aku sama pendeta itu. Menjajah Indonesia teh buka. Ada kau handphone nih anakku sudah naik buka. Pendetanya Opung itu ada nggak di situ? Tadi kan kemarin udah pesan kemarin mau debat sama aku gitu. Sebenarnya agama yang menjajah Indonesia itu Pakistan. Kristen yang menjajah itu Kristen. Sakit jiwa. Kalau udah nggak sanggup lagi kayak gitulah. Yang menjajah itu Kristen. Islam masuk dengan damai di tahun 600 sekian. Masuk dengan damai. Hidup kami damai. Dulu saya ajarkan. Diam satu-satu ngomongnya. Satu-satu ngomongnya kita ajarkan dulu ya. Dulu awalnya hanya ada Hindu dan Buddha di Indonesia ini. Lalu datang Islam dengan damai. Hidup berdampingan kami. Ya kan? Akhirnya Islam pun berkembang. Ya. Lalu kemudian datanglah bala bencana malapetaka di dalam dunia ini. Datanglah Kristen dengan Katolik, Portugis dengan Katoliknya. Lalu datang lagi Belanda dengan Protestannya. Bala bencana terjadi di negara ini. 350 tahun dijajah. Paham? Sebelumnya kedamaian kami hidup. Datanglah bala bencana malapetaka. 350 tahun dijajah. Tapi ku tengok di sini Yaman. Itu siapa yang membawa malapetaka itu? Kristen. Mana Yaman kok? Ku tengok di sini. Kristen di mana Yaman? Alah. Kok mau dibolak-balik kan? Alah. Itu sudah semua orang tahu, apalagi sih? Udah semua orang tahu. Hidup damai sebelumnya. Tiba-tiba datang bala bencana malapetaka. Siapa yang bawa? Kristen. Ya Allah. Sholatlah dulu kau, Saifullah. Udah jam berapa? Kenapa? Sholat dulu kau, sholat. Oh, udah sholat. Udah tadi tuh sholat. Ini Kristen agama penjajah. Baca Pak ya, udah dapatku Pak. Ibu cari aja lah di Google suka-suka hati Ibu. Mau Ibu karang pun boleh, aku terima. Tapi semua orang di dunia sudah tahu, Bu. Dengar Pak. Kita Alah Bu, apa sih Bu yang mau didengar dari Ibu? Dengar dulu apa Saiful, dengarkan dulu. Dengar Pak. Mama si Dedi ini. Belanda pertama kali masuk ke Indonesia. Ya apa Belanda apa? Belanda Kris. Belanda Kris. Iya Belanda Kris. Belanda Kristen kan?
Saya nggak dari Alkitab ini Pak. Bapak tadi. Iya, Belanda Kristen kan? Menjajah. Jangan, Dengar Pak. Pak. Kita sama-sama mendengar. Ini nggak dari Alkitab ku ambil ini. Ya dari mana sumbernya, Bu? Sumbernya harus jelas. Ya kan Belanda. Kalau kan kita sama dulu sekali masuk Indonesia. buku pelajaran jelas Ya, jangan sumbernya. Bapak bilang menjadi, kita sama-sama baca. Ya bacalah. Agama penjajah. Pertama kali tiba di Indonesia pada tanggal 22 Juni tahun 1596. Itulah bencana mulai datang. Malapetaka. Jadi itu gerubah. Ini host ini di mute biar nggak tahu sejarah itunya nih. Di mute nya berupa Iya Kristen. Pertama itu Portugis. Portugis itu masuk ke Indonesia. Iya, Pak, Portugis itu saya membawa nggak Katolik ambil dari gitu. Alkitab ini Pak, dari sejarah ini ku ambil. Buat Iya, negara Portugis kita. itu Udah tahu masuk ke kami Indonesia. Bu sejarahnya. Kita sama-sama dengar, soalnya kita bukan orang Belanda. Disambut, mereka disambut baik oleh penduduk setempat, tetapi kita gitu baiknya kami dulu. mereka mengubah hubungan menjadi perseteruan. Tujuan Iya. utama kedatangan Belanda adalah untuk berdagang VOC rempah-rempah itu, Bu. dan memperoleh VOC. keuntungan besar. Namun makanya aku bilang itu perdagangan. Lama-lama Lama-lama merampas VOC itu, Bu. mereka beralih ke strategi Merampas. Nah, strategi merampas itu. Bukan perening di Ostiliska ke company. Nah, itu company itu merampas, Bu, yaitu VOC, Bu. 402. Aku belum lahir di sini, Pak. Jadi nggak tahu aku Belanda. Iya, saya juga belum lahir, nenekmu aja belum lahir, Bu. Di sini belum ada Ya langsung. tapi kami semua belajar Bu, belajar sejarah kami dulu. Nenek belum lahir. Berdebat karena kita nggak belum lahir. Kami dulu belajar merampas, sejarah, Bu. udah Makin paham itu. kuat kedudukan VOC Belanda. company itu merampas, Bu. Kalau Bapak nggak percaya di Google ini lagi, di Alkitab nggak ada. Kerja tulis rodi. Itu kerja paksa yang dilakukan oleh Raja Dindles, ya. Itu kepada orang-orang pribumi dengan cara menjajah gitu. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah tidak ada di sini. Nah, itu menjajah itu, Bu, company itu. Ya, jadi Belanda nggak menjajah. Nggak menjajah. Belanda tidak menjajah. Kalau Belanda tidak menjajah, artinya kita nggak perlu proklamasi. Makanya kita jangan sok pandai-pandaian, Pak. Bu, sok pandai-pandaian. Menjajah nggak dia, Bu? Jawab, Bu, menjajah atau tidak, Bu? Dagang. Menjajah atau enggak? Gimana sih? Itu. Kalau tidak menjajah, kita artinya nggak guna proklamasi, Bu. Kan sudah dibikin jadi Belanda pertama kali masuk ke Indonesia. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tidak ada di sini dibikin menjajah Kristen. Ya, kemudian menjajah nggak dia? Menjajah. Menjajah nggak dia kemudian? Macet. Kalau dia tidak menjajah, artinya nggak guna kita melakukan. Makanya Bapak baca dulu. Bu, gini aja Bu. Kita pakai logika orang bodoh yang paling bodoh, Bu. Gini ya, dengar ya. Kalau tidak ada penjajahan, maka tidak mungkin ada hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan itu apa? Agama beda yang Begoknya ini. Tadi Bapak bicarakan kan Hari kemerdekaan karena apa, Bu? Menjajah di Indonesia. Iya. Ibu tahu nggak kedatangan kedua kali Belanda di armada kedua itu membonceng daripada gereja. Paham? Terus kau Paham ya? dijajah? Di armadanya yang kedua, keberangkatan kedua, di situ membonceng organisasi-organisasi termasuk kegerejaan. Oke? Lagi cerita ini. Nah, lalu kemudian apa? Mereka menyebarkan agama. Agama Anda disebarkan dengan penjajahan. Terus kamu Mengikuti dijajah enggak? proses penjajahan. Ya, menjajah dong. Ya, kalau enggak mereka ikut siapa? Mereka itu misionaris. Misionaris ikut sama siapa? Dirugikan. Ikut sama siapa? Dirugikan kan rupanya. Ikut sama siapa misionaris? Ada nggak kau di Misionaris ikut sama siapa?
Loh, Belanda kenapa? Sama Belanda. Belanda lagi menjajah Indonesia, dia ikut. Artinya dia ikut menyebarkan agama dengan penjajahan. Dengan penjajahan. Gitu. Dengan penjajahan. Aduh, Mang, tahe. Gimana ya kau nih? Dia ikut dengan para penjajah untuk menyebarkan agama. Artinya dia menjajah. Bicara penjajahan Mana sih? agama. Iya, agamanya ikut sama penjajah kan? Loh, kau tidak diganggu kan? Islam tidak diganggu. Ganggu. Orang pribumi itu dibunuh. Diganggu. Saya terganggu karena selama ini di dalam Bibelmu mengandung kata-kata Allah yang nama itu adalah nama Tuhan kami. Terganggu. Terganggu sekali. Makanya Terganggu kami. Kami terganggu. Pak, Gimana nggak terganggu? Sekarang saya tanya dulu. Enak-enak kalian aja. Kalian datang-datang, kalian pakai nama Tuhan kami. Kalian pakai apa? Nama Tuhan kalian Theos. Indonesia. Tuhan kalian itu anak tirinya Yosef. Makanya Pak, Anak tirinya Yosef. Enggak. Apakah kalian Oh, ini enggak. sebenarnya Islam loh yang meniru? Tuhanmu anak tiri Yosef bukan? Bukan, enggak. Saiful. Dengar dulu. Kalian yang meniru Katolik. Meniru apa? Gimana meniru? Kami udah duluan sampai sini. Kami udah duluan sampai di Indonesia ini. Kami udah hidup lama. Tenang, damai, sentosa. Datanglah bala bencana, malapetaka. Buka Pak. Mengenai kamu saya. Tuh tengok tuh si Charles tuh. Kapan? Bahasa Indonesia aja Bu, jangan bahasa suku. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia. Yang nonton itu orang Indonesia semua itu, jangan bahasa suku. Petong apa petong ibu bilang? Bahasa Indonesia aja. Bahasa daerah saya turunkan Bu. Kalau ibu pakai Bahasa suku dibawa. Bahasa Indonesia gitu loh. Saiful. Daerah sekali lagi saya turunkan. Halo. Kamu saya. Kutanya dulu kau Saiful. Aduh, Sebenarnya bahasa kalian suku meniru juga siapa? bawa ini. Oh, tentang jilbab. Mengenai kamu saya menjajah. Oh, iya penjajah. Kami meniru. Penjajah. Iya, kalian Kami meniru siapa? Oi, Kalian meniru. kami meniru siapa? Meniru. Emangnya kau pakai jilbab? Enggak, Katolik ortodoks saya bilang. Katolik pakai jilbab? Nggak pernah jumpa aku. Nggak pernah jumpa aku. Nggak pernah jumpa aku. Aduh, Katolik ortodoks. Lah sekarang dengarkan saya ya. Sebelum datang si ortodok itu, sebelum datang si ortodok, itu umat Islam di Indonesia sini sudah mengenal jilbab, sudah dibawakan sebagai syariat. Syariat itu datangnya dari mana? Dari Rasulullah. Karena apa? Karena adat itu. Gak peduli aku sama ortodok, itu urusan lain. Maling berarti. Dengar ya, maling kepala bapak kau. Iya. Kepala bapak kau maling. Kepala bapak kau maling. Dari mana kau duluan? Dari mana kau duluan? Yang sampai ke Indonesia ini duluan kami. Daripada Islam, diam dulu. Lah, kepala otak kau. Daripada Islam. Kepala otak kau. Malu dia. Dia kok malu. Tolol. Dengarkan ya, tolol ya, perempuan tolol. Dari tadi kau sok paten, sok pandai, sok begaya. Kau dengar ya. Ortodok itu dari mana dia? Dia datang ke Indonesia ini kapan? Kami sudah duluan di tahun 600-an udah di sini. Ya, paham ya? Kalian baru datang 1500-an. Kami udah pakai jilbab, kami udah pakai cadar di sini. Kau datang tiba-tiba bilang kami maling. Sakit jiwa. Budaya Arab itu sudah duluan menggunakan jilbab. Dengarkan ya, dengarkan. Abraham mempunyai 2 orang anak. Ada Ishak dan Ismail. Ismail berkembang menjadi bangsa Arab. Di bangsa Arab mengikuti prosedur yang diberikan oleh Ismail. Sehingga mereka sudah menggunakan cadar dan jilbab. Nah, dari pihak Ishak juga seperti itu. Kalau ortodok pakai jilbab berarti kalian mengambil dari budaya Yahudi. Kok kami pula yang nyolong? Kalian yang apaan sih? Oten apaan sih, Ten? Oten kenapa, Ten? Ya kalau bicara Ya, Kristen yang apaan sih, penjajah. Ten? Kristen penjajah. Tolonglah, Kristen Ten. penjajah. Oten jangan terlalu Oten kali kenapa? Ortodok. Sampai sekarang itu Ya, masih dilakukan. ortodok. Sekarang kenapa kamu tidak berkerudung? Ayo.
Banyak Kenapa kamu kali tidak gaya kau. berkerudung? Saya Ayo, kenapa KBP. kamu tidak berkerudung? Iya, Katolik kenapa tadi tidak gaya kau. berkerudung? Ayo, kok beda? KBP saya. Jadi kok kau Nipu. ambil ortodok, kenapa? Kau HKBP aja banyak kali gaya kau. Iya. Orang ortodok aja nggak ada ngomong apa-apa, kok kau pula ngomong. Nah, saya kan menjelaskan. Tahu apa kau HKBP? HKBP kayak gitu parahnya. Terbuka sana, terbuka sini. Ortodok itu pakai jilbab. Kenapa Ya. Protestan Katolik tidak pakai jilbab? Jawab. Itu harusnya kau tanya sama diri kau. Saya jawab ya. Iya Kalau jawab. dia- Kenapa beda? Bagaimana saya menjawab kalau kau ngomong? Ya, aja terus? jawab. Diam dulu ya. Diam kau 3 menit. 3 menit aja kok. Udah Kalau 3 jawab. menit. Kalau 3 menit ini ada isinya, hebat. Agama yang paling duluan adalah Kosong. Alah. Kosong kan, nggak ada isinya kan? diam dulu. Nggak usah panik. Aduh, nggak ada isinya. Agama yang pertama 3 menit pula saya dengar. Katolik Ortodok, kemudian setelah itu baru Islam. Kemudian memakai jilbab dan Kenapa ortodok pakai jilbab, lalu Katolik tidak pakai jilbab? Jawab. Kosong. Oh, kenapa saya tidak ortodok itu pakai jilbab, Katolik Kenapa tidak saya pakai tidak jilbab? Kenapa Iya, saya tidak pakai kenapa? jilbab? Karena Bukan saya kau Katolik Protestan sekarang kenapa nggak pakai jilbab? Bukan zaman kau. bukan Kalau kau nggak peduli kali kami. Loh, itu jawabannya. Karena saya Protestan, bukan Ortodok. Ya udah Iya, makanya ngapain kau sibuk-sibuk Kenapa? kali? Berarti kalian meniru Ortodok. Kristen. Nggak ada. Dia masih Kristen. Dengarkan ya, Yahudi sama Arab itu Semitik, satu rumpun, ya. Jadi nggak usah kau ajarin Kenapa kalian orang benci Yahudi pakai jilbab, orang kami pakai jilbab biasa. Nggak ada masalah. Yang masalahnya itu lunya kenapa? Lunya dari mana? Pikirinlah diri lu dari mana. Iya, jangan Kalau suka kami bilang, Islam dari Ismail, kalau Yahudi dari Ishak, Kristen dari mencuri mana? dari Ortodok. Gak ada curi-curian. Sundal ini. Memang nggak ada. Ih, kosong aja, nggak ada narasinya. Ditanya kenapa ortodok itu pakai jilbab, ya kan? Kenapa ortodok itu pakai jilbab sedangkan Katolik tidak pakai jilbab? Kenapa? Kok beda gitu loh? Seharusnya kalau pengajaran Yesus itu memang benar sama, kenapa kok beda? Katolik tidak bisa beribadah ke ortodok, ortodok juga bisa beribadah ke Katolik. Kenapa? Jawab gitu loh. Muter-muter sana, bulat aja dari tadi gitu loh, kau itu. Bulat aja dari tadi gitu loh kau itu. Bang Rio. Iya Del. Apa Del? Padahal di Bibelnya itu nggak ada Katolik pakai jilbab, AKBP pakai jilbab, nggak ada tulisan kayak gitu. Semua perempuan Iya makanya itu harus harus menutupi bertudung. kepala. Kalau nggak, tidak cukur bertudung rambut nanti Lenis. digundul gitu ya kan. Itulah bukti bahwasannya ajarannya sama. Cuman Kristen aja yang tahu. Iya, lu aja tahu di sini nggak ada disebut yang Katolik harus pakai jilbab, yang ini harus pakai jilbab, nggak ada. Perempuan, Di gereja, semua ya. perempuan di situ. Di gereja makam suci Yerusalem itu pakai kerudung. Kenapa di Vatikan tidak pakai kerudung? Itu loh harus kau jawab. Kenapa kok beda gitu loh? Kau lihat itu di Palestina itu gereja makam suci Yerusalem itu wanitanya itu pakai kerudung. Di Vatikan di Katolik tidak pakai kerudung. Itu kenapa gitu loh? Yesus mengajarkan Tuhan yang satu. Dari tadi itu ya. Tahu malah Bulat aja dari tadi gitu kau itu. Henis. Kiri Yosef. Aneh. Ayo loh. Bukan. Coba ya, Henis ya, kamu tengok itu di gereja makam suci Yerusalem itu perempuannya itu pakai kerudung itu beribadah itu. Kenapa di Vatikan, di Roma sana tidak pakai kerudung? Itu loh, kenapa kok beda? Orang agamanya buatan manusia. Iya, itulah. Suka hati aja supaya rame pengikutnya, dibebaskan semua, udah digenapi Yesus. Ayo jawab Henis. Henis cantik. Cantik dari mana? Itu supaya rame. Budaya timur. Budaya timur. Kepala otak kau tuh, kepala otak. Loh, itulah kau nggak tahu sejarah kau. Ya, budaya timur ya. Yesus orang mana?
Yesus Yahudi. orang mana? Yahudi. Habis itu budaya Yesus apa? Sunat, nggak usah sunat, Yahudi. ya kan? Yahudi. Budaya Yahudi semua nggak usah dikerjain. Yahudi. Kenapa Yesus Dia Timur sunat? Tengah. Karena Yesus mengikuti. Karena Yahudi, ya pandai cari alasannya terus kalian. Gak ada satu. Itu buktinya kau pengikut Yesus. Itu buktinya pengikut Yesus. Itu buktinya pengikut Yesus. Membantah semua apa yang dikatakan Yesus. Apaan sih Oten? Mereka Oten Yahudi. apaan sih Ten? Oten kenapa ngaku-ngaku pengikut Yesus? Satu pun tak ada yang kalian ikuti. Kami mengikuti bukan cara berpakaiannya. Kami Cara mengikuti berpakaian apa? ajarannya. Ajarannya apa? Ajaran sama Ajarannya apa? Menjajah. Kamu itu penyembah, bro, bukan pengikut. Kau itu. Kami pengikut. Kamu itu. Gak ada penyembah. Bukan, kamu itu penyembah. Kau itu. Iya menyembah dan. Udah penyembahnya Oh, udah nggak ada pengikut itu beda, Dul. Kayak kami pengikut. Kami pengikut Nabi Muhammad, ya betul. Ya saya pengikut Yesus. Nggak bisa. Kami mengikuti apa yang dibuat Ajarannya. Nabi Muhammad. Ajaran apa? itu. Sebenarnya kalian yang terlalu mengikuti. Ya terlalu mengikuti salah. Bukan. Namanya pengikut terlalu mengikuti salah. Makanya Namanya pengikut terlalu mengikuti salah. Namanya pengikut. Nggak dengar dulu. Namanya pengikut. Kami terlalu mengikuti salah. Mengikuti apa? Sakit jiwa kau dah. Kau udah sakit jiwa. Udah sakit jiwa ya? Biasa-biasa aja. Sakit jiwa kau. Namanya pengikut. Terlalu mengikuti salah. Yang salah tuh yang nggak mengikuti. Pakai akalmu. Saya mengikuti ajarannya. Ajaran kasih. Iya. Ajaran kasih apa? Kasih apa? Kasih jajah. Ini Bang Ipul, Kasih jajah. Yesus itu beribadah. Dengarkan Denis. Yesus Nggak perlu itu. beribadah Dia di ajaran kasih aja sinagoge. yang perlu. Yesus beribadah di sinagoge, sedangkan orang Kristen beribadah di gereja. Mana yang betul? Itu kan zaman dulu. Itu zaman dulu. Pokoknya semua kau bantah aja. Apa yang kau ikut? Kau tunjukkan kepadaku hari ini. Hari ini. Di hari ini. Apa yang sudah kau kerjakan pekerjaan dari pekerjaan Yesus. Hari ini. Kalian pakai jas. Zaman dulu pakai kain kafan. Bodoh. Kenapa kami tidak mengikuti kain kafan? Karena Ya, udah. Yesus juga pakai kain lenan itu. Kain lenan itu kain kafan itu. Lalu. Cuman mana ada dulu? Kau pikir miskin kali lah Yesus. Kau pikir miskin kali Yesus. Diam dulu kau. Seandainya mau dipakaikan baju paling hebat pun, Yusuf Arimatea sanggup untuk melakukannya. Zaman dulu itu tidak. Jangan kau pikir miskin kali Yesus. Kau Tidak ada jas. makam Tidak ada bodohnya ini. Bodoh. Tidak ada baju merek dulu. Bodoh kau itu namanya. Bodoh. Justru zaman dulu itu dipakaikan kain lenan. Gucci yang kau tahu. Nah, kain lenan itu berwarna putih seperti kain budaya kafan. orang Yahudi. Kalian sebenarnya yang mengikuti Yahudi. Kami tidak mengikuti Yahudi. Justru kalian itu yang ngaku-ngaku Yahudi rohani. Justru Kristen itu yang ngaku Yahudi rohani, makanya disebut jemaat iblis. Itu. Aduh Saiful. Kenapa? Ten kenapa Ten? Ten sakit Ten? Biasa aja. Kamu jadi LC aja ini, jadi LC aja kau itu. Kenapa kami apaan sih Ten? Kain kafan? Iya karena ini adalah zaman modern. Zaman modern Ten. Kau pikir Yesus saat itu nggak sanggup pakai baju yang paling bagus? Dari mana mau diambil Yesus zaman dulu? Baju apa? Sedangkan kuburannya aja dipinjamkan, kuburan Yusuf Arimatea. Di mananya kau? Andai kali sih. Yusuf Arimatea itu kau pikir orang miskin? Loh, bukan karena itu. Sepele kau. Sama Tuhan kau aja kau sepele. Kan kurang ajar kau. Sama Tuhan kau aja kau sepele. Bukan masalah sepele. Sama Tuhan kau sepele. Kultur. Memang kultur kepala otak kau lah. Tuhan kau pun ada kultur. Kepala otak kau itu Ya, kau diam dulu, bujang inam. Bujang inam. Bujang inam kau ya. Diam, kau bujang inam. Diam dulu kau. Iya, aduh. Udah lanjut Bang.
Masa Biar Tuhan ada urusin aja si kultur? Edi nih. Itu Tuhan punya kultur, Tuhan punya agama, gak sakit jiwa itu. Tuhan itu yang menciptakan agama, dan ini kok Tuhan malah punya agama. Menciptakan agama, Udah diam Edi, kau anak tanah garapan diam dulu. Udah anak tanah garapan diam dulu Edi. manusia Allah Diam dulu tanah Punya kuburan. Ini tanah kuburan ini ngomong dulu. punya agama Gimana? Gak punya. manusia. Aduh. Punya. Kalau Tuhan kami enggak. Tuhan kami adalah yang menciptakan agama dan yang disembah. Ini yang beragama ini tak perlu kita membela Tuhan kita masing-masing karena mereka Enggak. Kau aja yang nggak perlu. Kalau kami perlu. Oh enggak, Tuhan itu tidak perlu dibela, Bang. Enggak, itu bagi kau. Kalau dikatakan Yesus itu anak domba, kau sakit nggak? Tidak ada. Enggak sakit ya. Dia memang gila. Udah. Saya tidak sakit hati, tapi saya memberikan fakta. Fakta apanya? Domba apa? Saya bukan dia, bukan itu. Domba apa? Kalau Domba saya apa? baru anak domba. Domba apa? Siapa kamu bilang? Saiful domba tersesat. Yesus itu domba. Mau kubuktikan? Mau kubuktikan? Gak usah. Bang. Kau baca kitabmu. Kau baca kitabmu. Karena kau punya- Inilah anak domba yang menyelamatkan. Iya, menyelamatkan semua dunia. Iya, anak domba nggak dia? Iya, itu kan kiasan. Anak Bang. domba nggak dia? Itu kan kiasan, Bang. Ya, domba apa? Domba apa? Binatang apa enggak? Domba binatang apa enggak? Ya domba binatang apa enggak? Saiful ini nol nilai. Oke, bahasa ku tanya pertanyaan sama kau. Tolong kau jawab. Tolong kau jawab. Domba itu manusia, binatang, apa Tuhan? Tangan panjang itu apa katakannya, Bang? Jawab dulu. Domba itu manusia, binatang atau Tuhan? Bukan anak Jawab. domba asli. Domba itu binatang, manusia atau Tuhan? Itu kiasan, Bang. Iya, jawab dulu. Iya, anak domba ya yang Domba itu binatang, Tuhan atau manusia? Yesus itu adalah anak domba yang Oke, dia dipersembahkan oleh domba Allah itu apa? untuk menyelamatkan Saya semua nggak bertanya manusia. kiasan, saya bertanya domba itu Ya, nggak boleh manusia, gitu, Pak. Tuhan apa binatang? Nggak boleh gitu, nggak boleh menghilangkan kata kiasan. Saya tidak bertanya kiasan atau tidak, saya bertanya domba itu Tuhan, manusia atau binatang? Sakit jiwa kan? Tuhan. Oh, emosi langsung Sakit satu. jiwa. Tuhan. Oten sakit jiwa semua kalau ada begini. Kalau Domba itu Tuhan, manusia atau binatang? Cuma saya loh merasa di dunia ini Kristen yang tidak pernah panas dengan omongan Enggak, gini loh. Domba itu Tuhan, manusia atau binatang? Bicara itu Jawab aja gampang. Memang Kristen nggak ada yang pintar, nggak ada yang sanggup jawab ini. Ini pertanyaan yang tidak pernah sanggup dijawab oleh Kristen. Domba itu manusia, Tuhan atau binatang? Bisa jawab nggak? Tuhan. Gila. Udah gila. Cerita budaya Yahudi, Pak. Tuhan dia bilang. Dengar ya, domba Tuhan ya. itu adalah Dengar ya, domba Tuhan dia bilang ya. Sakit jiwa nggak Oten? Tradisi Iya, Tuhanmu domba berarti. Ya udah sakit jiwa Oten. memang. Iya, Tuhan mereka domba berarti, Bang. Apa sih Bu? Ibu entah apa-apa aja lagi ngomongnya. Yahudi. Dengan Apa sih Bu? Ayo coba ngomong sekarang. Satu-satu lah, Bu Molly coba. Bu Molly bicara, Henis bicara, Edi mencak-mencak. Ya kan? Kayak kesetanan gitu loh, naik-naik, enggak permisi, enggak apa. Kalian bertamu ke rumah saya atau ke rumah orang gitu. Enggak permisi, enggak apa. Tiba-tiba kalian ini nyerocos saja, tampar orang enggak lama. Satu-satu gitu loh. Kalian ini sebetulnya apa? Kayak enggak ada aturan. Ya orang bertanya baik-baik loh. Mulutmu yang undang saya. Nah, dong kok. Oke, aku diam, kalian ngomong lah. Mulutmu yang undang saya. Budaya Yahudi. Di Wijaya. Sabar, Bro. Satu-satu, Bro. Edi. Aku undang Satu-satu. maka biadab. Nah, beres, Jom. Budaya Satu-satu. Yahudi. Undang.
Tahu Ya, kita sejarah satu-satu. Sorong ko yang kita ilulu jadi sejarah mata lulu. Astagfirullahaladzim. Bege cuma mora. Kok si Mamora? Si Mamora diam kok. Nggak perlu kita. Bahasa Indonesia, jangan bahasa suku. Bidong bisa. Penting dari budaya Yahudi meliputi agama. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Adalah dasar budaya Yahudi dengan Torah. Kitab Ibrahim sebagai kitab suci utama. Tradisi Yahudi mencakup perayaan seperti Roh. Ini anaknya ini kalau melihat ibu seperti ini nih malu ini. Mama siapa ya? Yom Kippur, Hari Penebus Dosa, dan Hanukkah, perayaan lampu. Ya, penebus dosa itu memakai domba, Bu. Penebusan dosa itu bukan dari anak manusia. Laskes ini. Apaan sih, Bu? Yahudi ya. Nah, kalian kan mau ingin Yahudi. Apaan, Bu? Yahudi. Sekarang Bapak mau Yahudi itu Tuhan Ibu, Bu. Anak Yahudi, biar Bapak ikuti nih Yahudi ini semua. Enggak, Tuhan Ibu itu orang Yahudi, Bu. Ya, gimana nih kali? Kok kami jadinya? Kalian, Tuhan kalian itu orang Yahudi. Oh, jangan ngomong meneh. Engkau meledak kita semua sadonyo. Apa kau ngomong apa sih kau itu? Aku iki ngomong karo ibu iki. Kristen menari di gereja, menyanyi di gereja. Di sini orang Yahudi bisanya. Apanya, Bu? Ibu kok merepet aja sih? Musik dan tarian Yahudi seperti kelemer. Ya punya Yahudi, bukan apa-apa genjer. Yang penting. Genjer. Penting musik. Bapak berlawanan musik. Apa sih? Kenapa ini Bang Beto orangnya? Di sini semua berlawanan untuk Yahudi, ini kita ikuti Yahudi. Bapak silakan Kristen mengikuti Yahudi. Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak ada urusan, Bu. Bapak nggak bisa mengikuti ini. Iya, memang nggak ada urusan kami. Musik nggak boleh. Iya, kami mengikuti Nabi Muhammad. Ya, Ibu ikutlah Yahudi itu. Mencakup karya-karya seperti Talmud, Midrash, apapun ngomongnya. Ojo ribut lah kalian Midrash. Dan baca aja pun tak apa-apa, Ibu baca. Modern, keluarga dan komunitas. Ya Allah, bukan Yahudi modern lah. Yahudi modern itu, Bu. Yahudi modern itu yaitu Zionis. Yahudi modern itu Zionis, Bu. Zionis Kristen, nah itu. Bilang Kristen Yahudi, ya iyalah kami ikuti Yahudi musiknya. Bapak tidak termasuk di Yahudi karena musik nggak boleh di Islam. Ya memang iya, kami nggak pengen. Makanya jangan marah Bapak. Kami nggak kepengen, nggak ada urusan. Ibu aja ikut. Perjanjian lama. Iya, karena Tuhan Ibu orang Yahudi loh. Makanya Bapak jangan marah. Siapa yang marah? Sakit jiwa. Keluarga dan komunitas Yahudi. Apa ini? Sangat penting dalam budaya Yahudi dengan nilai-nilai seperti menghormati orang tua dan menjaga tradisi. Pendidikan merupakan prioritas dalam budaya Yahudi. Nah, itu kau dengar itu. Penekanan pada apalagi penekanan agama. Jangan Ibu kasih penekanan. Yahudi itu perlu dia Torah dan studi agama. Biar dibaca ini Bang. Jadi. Allah matok. Tapi sepanjang sejarah dengan berbagai. Coba besarin ini Bang. Nah ini Bu. Ini Bu. Allah matok. Tunggu dulu apa? Biar kita tanya. Baca dulu Yahudi ini. Ya udah Allah matong. Belum lagi Yahudi. Ya ini lah Bu, dibaca Bu. Yahudi sini nih. Pening kali aku nama Ibu. Dibaca dulu Bu. Dibaca Enis. Dibaca dulu ini. Dibaca ayo anak-anak dibaca dulu ya. Dengar, umat Kristen harus berhenti mencuri budaya Yahudi, benar? Nggak boleh. Nah, udah gitu nggak makanya otak itu kayak penuh kayak babi gitu. Benar yang dibilang Yahudi tuh. Ya
Ya kan? Ayo, mana tamunya nih? Lah. Kenapa? Nah, jadi Ayo. dia tanya Makanya dulu. berhenti kalian itu, ya. Berhentilah mencuri. Iya. Makanya kami tidak menjalankan itu. Iya, tapi berhentilah mencuri-curi. Artinya Kristen Nama itu Tuhan orang dicuri. di luar non Yahudi, pemakan babi, tidak bersunat. Betul kata Yesus. Yesus itu orang Yahudi, sunat, tidak makan babi. Inilah Yesus itu orang Yahudi. Kau akun sendiri tadi kan? Ya iya sudah. Ya, Yesus bilang apa untuk orang di luar Yahudi? Namun ajaran Yesus itu Yesus adalah bilang apa untuk orang yang di luar Yahudi? bukan hanya untuk Yahudi. Iya, cuman untuk orang yang di luar Yahudi Yesus bilang apa? Tidak ada. Tidak layak makanan yang saya diperuntukkan untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Kepada anjing. Oh. Perjanjian lama itu, Bang. Kok perjanjian lama, perjanjian baru lah Yesus yang bilang kok. Kepada anjing. Anak-anaknya Yahudi. Orang di luar Yahudi anjing. Di manalah ada di Al-Quran dituliskan anjing itu haram? Tidak ada. Sampai mati pun kalian Kok masalah anjing haram lah pula ya? ada itu. Aduh, kok kita kemana-mana sakit jiwa kok. Makanya ditelusuri dulu. Nggak usah sok pintar kau dengan agama kami. Ada di Al-Quran. Agama kami memiliki dua sumber hukum. Dua sumber hukum itu apa? Yang satu Al-Quran dan yang satu lagi hadis. Oke? Kalau Kristen nggak usah cerita lah sama kami. Kami punya lengkap. Muhammad aja mengatakan tidak ada. Apaan sih Muhammad? Apaan sih? Kalian yang dia katakan di dalam hadis, di dalam Al-Quran tidak dikatakan dia. Hadis dikatakan kami punya dua sumber hukum. Paham nggak Kristen? Kristen nggak paham ya? Kami punya dua sumber hukum. Yang pertama Quran, yang kedua hadis. Kalau Kristen nggak paham, udah. Kalau Islam di Arab kami punya dua sumber hukum. Yahudi. Ini terus Yahudi aja ini Mauli ini. Wah, kan? Lihat itu, tengok itu. Udah gak ngerti kau. Di kami punya dua sumber hukum. Hadis. Apa bedanya kau sama Arab? Sementara Arab Saudi tidak memerlukan hadis. Kepala bapak kau nggak perlu hadis. Kok tahu kau perempuan bodoh kok tahu. Gak ada ilmu kau dah coba. Muak aku nengoknya. Aku pikir tadi pintar juga, ada pintarnya nggak ada bodohnya. Gimana pula Arab Saudi tidak memerlukan hadis kepala otak kau? Kepala otak bapak kau dah. Cuma di Indonesia yang ada hadis. Tolol. Paten Kristen sok pandi. Pak, agama Yahudi ya. Udah bu. Oh, agama Yahudi. Agama Yahudi sendiri mengatakan jangan mencuri agama Yahudi. Berbeda dengan Kristen. Agama Yahudi adalah agama apa sih bu? monoteistik yang berasal dari Timur Tengah, yang orang Yahudi menyembah Yesus nggak bu? Orang Yahudi sembah Yesus lah. Bu, masa nggak sembah itu menyembah Yesus ya? Memiliki ajaran dan tradisi yang unik, yang berbeda dengan agama Kristen. Ya beda lah, udah jelas. Beda kali pun. Adalah agama yang ada yang mau sama dengan Kristen. Ajaran Yesus itu agama Kristen. Ya nggak ada yang mau sama Kristen, nggak ada. Yang dianggap sebagai anak Tuhan dan juru selamat oleh umat Kristen. Agama Kristen memiliki kitab suci yang berbeda dengan Yahudi. Iyalah. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nggak ada hubungannya Yahudi sama agama Kristen. Jadi Yahudi nggak ada ya. Berarti nggak ada Tuhan ibu orang Yahudi ya, nggak ada ya. Nggak ada hubungannya ke situ, nggak ada. Nggak ada ya. Berbeda itu. Ya, jadi ngapain kitab orang Yahudi kalian ambil? Perjanjian lama. Itu Pak. Ngapain diambil? Tapi Kok diambil? Awal dari kekristenan itu adalah dari. Berarti ada hubungan. Apalagi bahasa Arab. Ada hubungan dong, berarti hubungan gelap. Biar saya cari lagi.
Kristen di Arab. Apalagi sih Bu? Di Orang Arab. Kristen katanya makan anjing. Kalau saya tidak makan anjing saya. Kristen di Anjing itu Ya udah adalah- kok Mak. Bukan di Yesus bilangkan orang di luar di Arab. Yahudi adalah anjing. Itu yang ku bilang. Dengar dulu ya Pak. Kau mau makan anjing, kau mau makan apa terserah kau, nggak urusanku. Tahu dikasihnya. Apa sih Bu? Nah ini Bu, ini ya untuk orang-orang Kristen ya. Mengapa orang Yahudi tidak dapat menerima perjanjian baru? Jadi perjanjian baru Kristen itu tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. bangsa Yahudi. Iya, Ini benar. dari literasi orang mereka gitu. Makanya orang Yahudi itu tidak menyukai kekristenan. Iya, tapi Makanya perjanjian baru itu ditolak oleh orang Yahudi. Ini ada data loh ya. Kami Iya, umat Islam itu ada benar. data. Nah, Yahudi itu Gitu. tidak mengakui Yesus itu benar, tidak mengakui. Iya. Saya orangnya objektif. Kalau memang sesuai dengan fakta ya saya bilang iya. Iyalah, ya. Pokoknya orang Yahudi itu tidak mengakui Yang Yesus datang menjajah Indonesia karena tadi nggak orang sesuai dengan Yahudi fakta. itu masih menunggu Yesus gitu loh, menunggu hari kedatangan Yesus. Sementara kami Bukan tidak. Yesus, Mesias. Iya, Bukan Yesus yang ditunggu. saya jawab dulu Bang Ibu. Mesias. Namanya bukan Yesus. Namanya Daud. Nah ini saya jawab ini. Katanya orang Yahudi menunggu Mesias ya. Mesias, tapi bukan Yesus. Orang Yahudi mengakui bahwa Yesus adalah seorang rabi Yahudi. Namun mereka tidak percaya bahwa dia adalah Mesias. Orang Yahudi sendiri tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias gitu. Di negara-negara Arab. Apa sih Bu? Ya Allah Bu. Aduh, ngomong nggak ada data, Kristen, nggak ada data sama sekali. Ya, benar yang kau bilang Susah, itu. kan? Benar yang kau bilang itu. Bu Moli kan lenyap dari permukaan Bu Moli. Gak mau ganti diam tuh ngomong. Dah, Iya betul ya. Rio, itu Makanya saya jawab ini loh. Banyak orang Yahudi mengakui bahwa Yesus adalah seorang rabi Yahudi. Yahudi. Banyak. Namun mereka tidak percaya bahwa dia adalah Mesias. Ini data. Iya. Data ya, jangan congor gitu loh. Jadi orang Yahudi sendiri Yang ditunggu itu bukan Yesus. menolak. Nih. Saya bukan congor. Kalau aku bilang Yang ditunggu mereka bukan Yesus. Mereka menunggu Mesias. Iya, masih menunggu mereka. Ya, tapi bukan Yesus. Makanya ada tembok ratapan. Orang itu kalau berdoa di tembok ratapan. Mereka masih Sampai nanti datang pun Yesus, mereka nggak akan percaya sama Yesus. Jangan Ini loh, mereka ini loh. ya kalian aja tidak percaya, tapi tidak masalah. Apaan? Kami nggak percaya. Yesus itu sama-sama kami nanti. Kalian yang diusir kok banyak kali gaya kau. Kau baca Matius. Makanya jangan kalian hina Yesus. Kepada mereka siapa yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, enyahlah karena aku tidak kenal dengan kalian semua para pembuat kejahatan yang menuduh aku sebagai Tuhan. Sekarang saya tanya dulu Bang. Nyah kau. Yesus diakui Islam nggak? Nabi Isa akan datang di akhir zaman dan kami bersama dia. Iya. Udah? Dan ketika umat Kristen datang, Tuhan, Tuhan. Apa katanya? Enyahlah kalian, aku tidak mengenal kalian, kalian semua para pembuat kejahatan. Nangis kalian, nangis. Kenapa tidak Muhammad aja yang datang hari ketiga? Iya, nggak perlu Nabi Muhammad udah selesai kerjaannya, tugasnya. Makanya saya ngikut Kristen. Hei, bodoh kali nih anak. Yesus itu belum selesai tugasnya di bumi. Dan dia yang terakhir nanti. Ya makanya dia datang sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi Bang, masalah Yahudi, Israel, tidak ada satu orang pun negara yang bisa mengalahkan Israel kecuali Yesus sendiri yang menghukumnya. Apaan sih? Yo, apaan sih? Coba kamu lihat Israel, negara mana yang bisa? Iya, nggak bisa kalah dia, iya, nggak bisa kalah. Yang berkuasa nanti yang akan menghukum Israel. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Gak bisa apa-apa dia. Apalagi? Mau Muhammad, mau negara mana? Udah, Nabi Muhammad nggak usah kau bawa, udah meninggal dan dia itu memang nabi. Tidak masuk surga. Dia nabi, manusia biasa.
Itu yang buat saya nggak mau jadi Islam, Bang. Ya nggak perlu. Dia pun kalau nggak masuk surga, kau pun makanya kau terlalu jelek untuk jadi Islam. Memang cocok kau jadi Kristen udah. Jangan sampai kau masuk Islam. Ya enggak lah. Memang jelek kali kau, nggak sanggup ku tengok. Selama hidupku kalau saya Udah jelek, pauk lagi. harus Yesus, Bang, karena dia Ya udah, matilah kau memang udah cocok. Udah cocok. Jadi Yesus Kami pun pilih-pilih loh yang mau dijadikan Islam, bukan sembarangan. Nggak sembarangan. Kami nggak sembarangan mau jadi Islam, kami terima-terima enggak. Kami pilih-pilih dulu yang mukanya bagus, ya kan, otaknya pintar. bisa dong mengikuti yang tidak masuk surga. Kita ibu. Hah? Siapa yang nggak masuk surga? Si Muhammad. Siapa bilang? Ada datanya. Sakit jiwa kau. Woi, sakit jiwa kau, sakit jiwa kau. Sedangkan surga itu tidak boleh dimasuki oleh umat lain sebelum Nabi Muhammad memasuki. Paham? Paham? Surga itu tidak boleh masuk umat lain sebelum Nabi Muhammad memijakkan kakinya ke dalam surga. Ada datanya, Bang? Ada. Ada Mana sih? Ada datanya, cuma jangan, aku nggak mau. Nanti kau masuk Islam. Aku tidak mau. Tidak mau, jangan ada kasih datanya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga yang di bawah. Kasihan. Nih. Nanti jangan masuk Islam kau. Jangan. Bukan Muhammadnya, Bang, yang masuk surga. Kalian yang dibilang. Kalau kami aja masuk surga, apalagi nabinya, bodoh. Mungkin. Nggak bisa berpikir. Warisan surga. Di situ saya tidak masuk logika. Tololnya Oten, tolol kali. Kalau kami aja masuk, apalagi nabinya. Bego. Sekarang gini Bang Ibul. Ada datanya, Bang. Sekarang gini, di mana Yesus udah. Ada datanya, cuman aku nggak mau kasih. Sekarang di mana janji Yesus kepada Kristen masuk surga? Hari kenaikan Isa Al-Masih ada, dirayakan seluruh dunia. Makanya. Itu Isa Al-Masih siapa itu? Dia naik kemana? Isa Al-Masih siapa itu? Isa Al-Masih itu Yesus, Yahweh, Yesus. Yahweh kepala otak kau. Penyembah Isa. Itu semua itu. Kepala otak. Penyembah Nabi Isa Sama kau ya. kayak Rio. Ya. Kalau di tempat lain namamu si Rio. Rio Ardiansa misalnya. Nggak ada Isa Al-Masih punya kami. Rio. Di tempat lain namamu si Rudi misalnya. Yesus saja udah, Yesus saja ambil. Itu juga orangnya. Dia naiknya kemana? Nama yang berbeda. Naiknya kemana? Tapi itu juga itu. Dia naik kemana? Surga. Uranon. Ada datanya. Langit. Dia naik ke langit, bukan ke surga, ke Uranon. Dan dirayakan, Bang. Dan dirayakan. Nih, Yesus adalah makhluk luar angkasa. Ya betul, ke langit dia. Ini langit. Loh, ini ke langit. Ke langit. Yesus adalah makhluk luar angkasa ini. Ini loh. Saya pun bisa buat seperti itu. Nabi Muhammad. Oke, kalau gitu ku kasih datanya sama kau ya. Ku kasih data sama kau ya. Jelas ya. Adanya hari Isra. Dengar dulu kau. Kau dengar dulu. Yesus juru selamat. Tidak ada satupun. Kau dengar dulu. Bodoh. Tolol. Kau nggak pernah dengar Isra Mi'raj. Nggak pernah dengar ya Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sakit kau. Yesus cuma ke Uranon, Nabi Muhammad ke surga. Kasihan kau. Aduh, Kristen. Berarti Henis ini adalah teman-teman di bawah dan semuanya. Henis ini adalah penyembah Nabi Isa. Itu kau itu sesat. Hanya kau itu kafir. Dia sama kita. Iya. Gitu loh ya. Nih. Umat Islam itu berdata loh. Matius, silsilah Isa Al-Masih. Ini Isa Al-Masih siapa? Ya kau sembah itu. Yang sekarang berganti nama dengan Yesus. Sebenarnya ini yang kau sembah itu Nabi kami. Betul kata Quran. Gitu kan? Gitu loh. Ya. Cilu. Wah.
Kami data bos, bukan asumsi seperti kalian ya. Gitu loh, ya. Enggak, teringatku kan Tuhan kau itu anak tiri Yosef ya? Macet cerita, macet. Macet deh. Anak tiri Yosef ya? Hari kenaikan Isa Tuhanmu, Al-Masih itu dirayakan oleh Tuhanmu dunia. itu anak tiri Yosef. Makanya saya bahagia. Bahwa Enggak, Yesus Tuhanmu naik anak tiri surga. Yosef. Nabi mana yang masuk surga, Bang? Bukan, Tuhanmu Cuma anak Yesus, tirinya Pak. Yosef. Cuma Pertanyaanku, Yesus. apaan? Nabi Muhammad udah ke surga. Hari kenaikan Isa Al-Masih dirayakan Ke oleh langit, seluruh ke langit, ke langit. Itu ke Uranon. Kau tengok terjemahan kitabmu. Jangan salah. Tapi nggak apa-apa lah, Bang. Enggak, Kalau gini dulu ya, gini ya. Bertanya saya Aku nanya, Saya Tuhan kan yang kau memberitakan sembah itu tentang anak Yesus. tirinya Yosef. Gitu. Bukan berarti saya mengajak kau ke Kristen. Anak tirinya Yosef. Cuma saya Yang kau sembah memberitahu itu anak bahwa tirinya Yosef. hanya Yesus juru selamat. Ya Allah, yang kutanya enggak kau jawab. Tuhan yang kau sembah itu anak tirinya Yosef. Nah, itu nggak penting. Anak tirinya, anak tiri Yosef. Yang Tuhan itu. intinya, Yesus itu Tuhan naik anak surga, tiri. Bang. Tuhan anak tiri. Sakit jiwa lah kalian. Terima janji-janji palsu aja lah kalian. Berarti anak Dan tiri semua Tuhan. kuasa- Tuhan anak semua tiri. kuasa dari Allah itu. Oh, nggak masalah. kuasa Tuhan dari anak Allah tiri, Subhanahu coy. wa Ta'ala itu diberikan kepada Enggak, Yesus. Tuhan itu anak tiri. Ya. Anak tiri Yosef. Nah, ini lagi gereja entah apa ini. Enggak, Tuhan itu anak tiri Yosef gitu. Aduh, gimana ya? Tuhan kok nggak bisa jadi anak yang betul ya? Kok jadi anak tiri? Kasihan. Kan sakit. Ini Isa Al-Masih siapa ya? Ini- Ayo anak-anak, ini Isa Al-Masih siapa ya anak-anak? Ayo. Pokoknya Isa Al-Masih itu, Bang. Dia naik ke Kok surga. kalian ambil Isa kami? Kok ambil Isa kami? Jangan kalian curi-curi Isa Al-Masih kami. Udah Bentar Allah lagi. kami dicuri. Amin itu Isa Al-Masih lagi. Saya mau dicuri Kristen ya. Iya. Emang Kristen ini ya. Memang parah Kristen nih, Bang. Iya, parah. Nggak boleh maling-maling seperti Nama itu, Tuhan aja nggak seperti punya. Belanda. Nggak boleh mencuri ya, seperti Belanda nanti mencuri Nama aja. Tuhan kalian Theos ya Theos. Jangan ambil nama Tuhan kami. Udah ambil nama Tuhan kami dibilang punya anak. Apalah kalian ini? Manalah mungkin saya mengikuti nabi yang tidak masuk surga. Ya nggak apa-apa, nggak usah, jangan. Gimana Jangan, saya? kau terlalu jelek untuk menjadi pengikut Nabi kami. Udah gue bilang. Nggak mau saya, Bang. Aduh, Iya, hati aku. iya, muka kau aja kayak gitu masa. Kenapa saya itulah. Iya jelek kali. Sekarang sudah Jangan. ditetapkan tidak ada lagi hari kenaikan Isa Al-Masih, tapi dibuat hari kenaikan Yesus Kristus. Iya udah itu kau silakan Yesus ganti. ambil, kami nggak mau. Kami nggak mau. Yesus mau Isa Al-Masih itu tetap sama. Kau itu Iya, sama penjualnya kau itu. Cuma kadang kenapa dia bilang kenaikan Isa Al-Masih, orang Islam komen. Jadi, Enggak ada, nggak mau, kami nggak mau, nggak mau. Ambil sama Yesus kalian. Kristus. Kami nggak perlu memperingati itu kok. Ya enggak Kami lah, nggak orang perlu kau- memperingati itu. Ya orang kau Islam ya mana mungkin kau memperingati? Iyalah, nggak perlu lah. Kami seluruh Kristen. Iya, Gitu. Jadi peringatilah. itu Cuman kan penyebabnya. cuman ke Uranon. Kalau Isra Mi'raj jelas Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Langsung diberikan perintah sholat. Keren kali ya. Enggak ada perayaannya. Keren, kalau itu keren. Langsung ke surga. Langsung ke surga, ke Sidratul Muntaha. Enggak cuman Uranon. Itu kebetulan tuh Nabi kami singgah di langit kedua, jumpa sama Isa Al-Masih. Kebetulan, untunglah ada Nabi kami yang mengkonfirmasi Tuhan kalian ada di langit kedua. Ya, walaupun Nabi Untunglah Tuhan kalian tuh dikonfirmasi sama Nabi kami. Kalau nggak siapa yang bisa konfirmasi? Kalau tidak siapa yang bisa konfirmasi Yesus di langit kedua? Untunglah ada Nabi kami. Kalau enggak, aduh mak, Tuhan kalian dimanapun nggak tahu. Isa Al-Masih di kemarin kan orang Islam komen. Jadi kami Udah lah, ngapain masalah-masalah itu? orang yang mengalah semua. Ribut kali.
Salah apanya? Walah, ya sudah. Kalian yang Tidak ini ya udah. kalian yang protes itu, kalian yang minta. Ustaz sendiri yang mengatakan. Sebenarnya dia itu mau turun, dia itu malu dia. Malu. Iya, sebenarnya dia itu mau turun malu, makanya ngerocos terus nggak ada data. Iya, Jangan itu. turun Iya, pokoknya, iya, kita iya. siksa di sini dia. Kristus. Oh, tepuk tangan kami semua. Ya udah kan. Sebenarnya mau turun dia itu, malu dia. Jadi Cuman kan itulah, untung ada nabi kami mengikuti Yesus yang karena Yesus mengkonfirmasi manusia. Tuhan kalian ada di langit kedua. Kalau nggak selama ini kan kalian bingung siapa yang bisa konfirmasi. Yesus kami itu punya mujizat, Bang. Mujizat apa ya? Mujizat. Jangan Mujizat turunkan, dia, Pak Det. Kita berarti siksa kalau di dia sini mujizat dia bukan Mau turun Tuhan. dia itu, Bodoh. malu. Kalau dia bermujizat dia bukan Tuhan, artinya dia adalah nabi. Makanya kalian tuh pakai-pakai lagi kata mujizat kami. Mengajarkan kasih. Kalian ambil lagi kata-kata mujizat kami. Kosa kasih, Kalian pakai lagi. Makin nampak kalian bodoh. Yang bermujizat itu nabi, bukan Tuhan. Mau turun dia itu, malu dia. Biarkan aja. Malu ah. Iya. Ngapain saya malu orang saya Iya. mewartakan Ya udah turun aja lah Kita kalau nggak. siksa di sini. Ya, saya tidak pernah, Bang. Nggak turun lah kalau Saya nggak. orangnya tidak Mau ini. turun dia itu, malu. Nggak seperti Biarkan kalian aja. saya. Mau ribuan pun Islam lawan saya tidak akan pernah. Iya, buktinya mayoritas Islam di Indonesia Saya tidak kan. pernah ini Iya. ganggu iman saya. Iya, iman Justru iman kau sangat saya kuat, kuat, iman Pak. kau. Itulah yang Yesus bilang. Cuma saya Sungguh benar imanmu wahai ibu. Ya kalau begitu Maksudnya jadilah kau anjing terus. tahu Bu. ya saya hargai, Bang. Iya, itulah makanya Yesus bilang gitu. Jadilah kau terus anjing, Bu. Saya tak menghargai, saya tidak membicarakan tentang kalian. Cuma ketika Iya dari tadi kau nggak bicarakan Nabi Muhammad itu nggak bangkit, Ketika Nabi kamu Muhammad sudah itu mulai apa? menghina. Itu nggak, ya kau yang menghina duluan tadi. lebih sadis Kristen, Bang. Aduh. Apanya? Mana ya, sadisnya? justru kitabmu itu yang menghina Yesus. Jujur aja ya. Ya. Jujur. Kalau masalah Dari menghina, tadi kau udah menghina, kalau makanya masalah aku. menghina, Bang, lebih sadis Aduh. Kristen Iya, daripada- lebih sadis lah yang mulut babi memang. Memang iya. Yang muncung babi lah paling sadis. Kalau diganggu, Bang. Iya, Sampai iya, Israel. iya. Sampai Iya, ke iya, Israel, iya. Bang. Oh iya, Israel takut itu kali tidak kita. akan mau mengganggu kalau tidak diganggu. Ngapain kamu bawa Israel Kami itu? juga seperti itu, Bang. Bapak Ngapain kau. kamu bawa Kami Israel tidak mau itu? mengganggu kalau tidak Bapak diganggu. kau. Lah, Zionis bapak kau kau itu. dibilang dah. Bukan Zionis. Enggak, Iya, bapak kau itu kau. ngapain kau bela-bela Israel? Nggak mau Kau tuh mengganggu Zionis kalau nggak kau itu, diganggu. Zionis Kristen kau itu. Udah jelas-jelas Paham kau? Zionis datang Kau merebut bela-bela tanah. Israel. Kau pula yang Oh, jelas itu saudara kami, botol. Loh, ya. Kok Israel itu lalu-lalu? bagian dari kami. Udah tahu itu penjajahan kau. Kristen kau itu bagian dari dukung itu. Yahudi, bagian dari Botol kau siapa? itu. Bagian dari kami. Dari situ. Kepala asalnya. otak kau diludahi kau di sana. Sakit jiwa ih. Bodoh kali Kristen ya. Di sana diludahi, ditepuk kepalanya kelepak. Gak bisa ngomong apa-apa orang ini di sana loh. Kenal enggak? Dipukuli kepalanya. Baru itu. Diam. Gak bisa ngomong. Di sini aja lah yang 6% bisa ngomong kayak gini. Di sini 6% bisa ngomong kayak gini. Di Israel sana dipukuli kepala Kristen tuh diam aja misionaris. Iya gitu. Cuman kayak gitu doang. Zionis kau itu, Zionis Kristen kau itu. Udah turunin aja Bela muak udah. Israel aja. Pokoknya orang yang membela Israel udah tahu Israel itu genosida, ya menjajah tanah Gaza. Saudara kita di sana itu jelas-jelas Zionis, gitu loh. Buatan sana Orang Amerika. semua mengutuk dia sendiri yang membela. Orang satu dunia udah mengutuk. Cuma ya itulah matilah kau. Rupanya kalau saya dukung Israel. Ya bagus lah. Kau iblis. Bagus kau iblis. Kau. Indonesia aja tidak mendukung, kau pula mendukung. Palestina berdamai. Bawa Israel lagi. Loh, saya mendukung Israel dan Palestina berdamai, tapi Iya saya kau sangat dukung benci karena Hamas. Tuhanmu lahir di sana. Mampus lah kau situ. Hamas itu adalah Iya udah sepati kau. Hamas yang berjuang untuk menjaga agar rakyatnya tidak dibunuh itu yang kau benci. Yang menjajah kau senang. Itulah sifat penjajah, makanya itu ku bilang dari tadi. Inilah sifat asli penjajah yang telah menjajah Indonesia. Inilah dia nih. Sifat asli kau seperti ini, membela penjajah, menyalahkan yang dijajah. kamu tidak bisa Ini sifat asli Kristen seperti ini nih. Saya tidak bisa Membela penjajah,
dan menyalahkan yang dijajah. Masuk Anda. Itulah kau. Di situ udah bukti dari tadi. Kristen adalah agama penjajah yang dibawa oleh penjajah. Sebentar lagi. Sifatnya pun menjajah. Sifatnya pun menjajah. 2 bulan Kayak gini lah. Dia membela penjajah Bapak Saiful dan ini menyalahkan yang dijajah. pakai Selesai. produk Israel loh sekarang. Udah gak usah urusan kau mau pakai Yang produk itu siapa. tadi pakai barang Bukan orang masalah yang produk, punya. ini masalah hati kemanusiaan. Ini Bukan punya hati Israel, yang Pak. berduri. Inilah ajaran Yesus. punya Israel. Yesus mengajar untuk membela Ini punya penjajah Israel, Bang. dan menyalahkan yang dijajah Ini gitu. TikTok ini punya Israel. Ini Pak. kasih. Iya, Kristen itu penjajah. Ini ilmu kasih. Loh, kenapa kau Bukan hina Israel? lalu-lalu. Ya emang Kristen itu penjajah gitu. Jiwa yang noten-noten. Tahu nggak? Kok lalu-lalu Ini aja kau TikTok itu ini congong punya itu. Israel, ya? Bang. Nggak boleh. Oi, orang kepala hina bapak kau punya Israel, ini Cina punya tau. Cina, aduh mati aku. Sakit jiwa kau. Kejang-kejang aku. Cina Mau pula yang milik punya Israel TikTok. kayak, Aduh, mau milik gimana Cina ya, kayak, mau milik Jepang kayak. Kami Bodoh tuh beli. kau. Israel, Bang. Bodoh kau. Kami tuh beli gitu loh. Udahlah. Ya, pembeli itu adalah Ilmu raja. nggak ada apa-apa. 2 bulan Perempuan ke sok depan pandai. internet akan diputus, Bang. Lah, perempuan. Gak ada apa-apanya nih, sok paten 2 kali bulan nih. ke depan internet semua bakal diputus dari Indonesia. Kau lah. Nah, gimana tuh? Gak ada masalah. Gak ada masalah sama kami. Aduh. Gak ada masalah sama kami. Pasti stroke kau, Bang. Sakit Iya, jiwa sama kau. Kristen juga stroke gitu. Stroke kau. Kristen juga stroke kalau internet ditutup. Kalau kami tidak, Bang. Kami sudah ada komunitas. Nah, kenapa kau pilih kasih? Hanya umat Islam yang kau putus. Loh, Coba kau putuskan kalau berani kau. bukan saya Apa yang kau? putus, Siapa saya kau? tidak berhak. Saya tidak berhak. Gitu loh. Ya, kenapa kau ngomong tadi putuskan Kalau kami ada komunitas apa? Komunitas babi. Pemakan babi. Betul aja kau. Yang intinya sakit jiwa, udah. saja internet bakalan diputus. Biarkan aja bang, biarkan aja, biar kita siksa di sini. Saya sangat menyukai orang-orang seperti ini nih. Kusiksa di sini sampai turun dia. Mau turun malu dia itu. Karena saya tidak, Bang. Ya, jangan sampai turun ya. Awas kau turun kau. Kalian, Bang, saya mampu melawan. Kristen. Tapi harus sesuai dengan fakta. Gila ini. Kristen gila. Anda tidak boleh mengatur saya mendukung Israel. Saya tidak mendukung pembantaian. Iya, karena kau iblis. Iya, suka hati kau banyak kali cakap kau. Enggak, yang penting memang udah nampak kualitas penjajah. Iya, karena kau Kamu iblis itu. pikir di Palestina itu cuma Islam? Banyak di situ Iya. Islam. Banyak Kristen Justru apa Kristen cuma di situ 0,5%. Banyak di mana? Kau pikir banyak di situ mentang-mentang kampungnya Yesus banyak. Nggak ada orang sembah Yesus di sana. Makanya kami ngasih Nggak ada. Kalau Islam tuh jelas Nabi Muhammad lahir di Mekah, satu jazirah Arab jadi Islam, itu jelas. bukan mendukung Yesus nggak bisa. Berkembangnya di pagan sana di Yunani. Ya, Agama pagan. dalam mulutmu. Apa sih? Buang aja sudah. Udah kondusif nih korban. Biarkan aja bang, biarkan aja. Kami tidak mendukung Israel membantai Palestina ya, Bang. Bertahun. Iya. Tadi kau mendukung apa pula kau bilang? Kalau kami Katanya tadi mendukung, gimana mendukung. kasih kami? Sekarang tidak mendukung. Tadi Memang banyak kali pendusta saya itu. kau. Penjajah. Oh, dengar dulu. Memang nggak ada kasih kalian lah penjajah. Tapi kami membenci Hamas. Penjajah. Ya Hamas Tadi itu berjuang mengatakan- supaya jangan dibunuh rakyatnya. Kau benci itu. Gila itu lah gila. Yang duluan yang Sakit jiwa kau memang. siapa duluan yang menyerang? Itulah Bang? Kristen. Jadi Yang kalau duluan Kristen menyerang kalau siapa? dijajah mesti diam. Loh. Yang Diam duluan aja. menyerang siapa? Yang duluan Diam aja menyerang gitu. siapa? Enggak, saya tanya dulu. Jujur dulu kau, Bang. Yang menyerang duluan Israel siapa? Tolol, tanah Kristen. orang itu diambil gimana nggak diserang? Yang menyerang Pau kau memang gila udah Kristen. ada juga orang Islam loh yang Gila udah Kristen. Kristen yang menyerang itu. tanah Palestina itu tanah Nah, perjanjian. itu milik Islam sakit itu. otak kau, Kristen yang sakit nyolong. jiwa. Kristen itu maling dari dulu itu. Kristen itu maling. Maling kau. Maling, Kristen maling, gitu aja. Ayo kawan-kawan, Kristen maling. Kau dengar ya, Kristen maling. ketika Nabi Ibrahim Maling kau. ya kan diberikan tanah untuk kami umat Islam. Itu di mana dikasih? Di mana dikasih? Di tanah yang kosong yang tidak ada penduduknya. Kenapa untuk Israel tiba-tiba tanah orang dikasih?
Otak kau nggak kau pakai. Ya. Kok dibilang pula tanah perjanjian? Ya. Kristen itu maling. Dan itu Maling. Mengakui. Agama kok maling juga. Wah, di Alkitab sudah tertulis itu. Tertulis apa? Itu nama perjanjian. Ya yang mana tanahnya? Loh, itu yang ditempati Palestina. Sakit kok. Tanah leluhur itu, leluhur dari Tanah leluhur bapak kau. Leluhur siapa sih? Itu punyanya Islam itu. Israel itu orang cerdas, Bang. Cerdas. Bodoh kali mereka merebut yang tidak punya dia. Untuk apa itu? Memang itu tingkah dia kok. Israel itu orang kaya, Bang. Kaya bapak kau. Ya kau lah itu yang kaya yang miskin-miskin kan Kristen. Buat apa dia memperebut tanah tandus? Iya karena bukan miliknya, makanya maling Kristen itu. Loh, buat apa dia memperebut? Pukul lalu-lalu. Buat apa? Udah nggak ngerti, kau nggak ngerti apa-apa udah. Kamu yang nggak ngerti, nggak tahu sejarah. Pau kau. Aduh, baca sejarah nanti, Bang. Kau. Sejarah pula kau. Ya silakanlah host. Baca Silakanlah host, sis. Siapa yang mau menjajah Indonesia aja kok nggak tahu kok. Baca sejarah. Belanda tapi bukan menjajah. Belanda kan? Ya udah Belanda siapa? Kristen kan? Jajah ke rupanya. Udah. Ya, dijajah lah bapak kau yang menjajah. Nah, bapak kau yang menjajah kau. Bapak kau. Bapak kau yang menjajah. Bapak kau. Nah, bapakmu. Bapakmu. Bapakmu yang menjajah. Gimana host? Apa? Ya kalau bapak kau yang menjajah. Cari yang lain lah. Muak gue nih. Kita ludahin ya 1, 2, 3. Mampus corona. Yes. Jangan dikeluarkan kalau mau sejarah. Udah yang ibu ini tidak turunin aja udah peninggal kepala gue nih. Gak apa-apa, aku dulu lawan bapak ya tentang sejarah. Gak mau aku nggak udah ampun. Palestina. Ampun bu udah lah bu. Aduh peninggal kepala gue lagi. Aduh. Ya Pak. Nah, apa kita berkelahi ya? Ya Allah apa ini Den? Ya Allah Den. Tunggu dulu Pak. Bapak jangan marah. Ibu membacanya nggak beres. Tunggu dulu Pak. Ibu suruh pula dengar lagi. Tunggu ya, tanah Palestina milik siapa? Ini sihir. Ngapain kau ribut sama saya? Udah ribut kan? Bagus otak saya bisa melawan kalian. Apa yang bisa melawan apa ini? Milik siapa? Kita nengok apa aja, peta. Tanah Palestina milik Palestina lah bu, udah pasti. Tanah Palestina milik. Namanya aja tanah Palestina. Nah, dengar dulu Pak. Punya siapa? Israel punya itu Palestina. mulai dibentuk itu tahun 1987 itu Israel mulai ada. Bukan aku kan hanya membaca di sini. Nah, dengar Baca di kita mana dengar orang dulu ini? ya tentang tanah Palestina. Israel itu mulai ada itu mulai tahun 1947 atau 87 kalau nggak salah. Telah dikuasai dengan Itu negara baru itu. dan telah dikuasai oleh berbagai bangsa dan kekuatan Apa sih? Penyesatan ini, penyesatan sejarah bahaya. Aduh. Bahaya. Ya, bang cari yang lain aja bang, yang Iya makanya itu. Ini amat Kristen nih. Enggak, orang ini nggak tahu. Pertama kali Indonesia merdeka itu Palestina lah yang salah satu yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Ada orang. Coba dulu Bang Ilham, monitor Bang Ilham. Bang. Ya, urus dulu tante nih satu nih. Urus dulu Bang. Tolong aja Bang. Kali ini aku serahkan sama Bang Ilham lah sebelum saya turunkan. Coba Bang. Aku ini besar kan ini. Bang Ilham. Ini biar nggak mungit aja gitu. Kan ini kan Mamora lagi. Aduh, apa? Tahu itu. Jadi kita nggak usah Dulu, jangan Bang Mora terus. Bang Ilham. Si Mamora lagi. Mau kau murtad kenapa si Mamora itu? Udah tahu dia itu mualaf. Mau kau tarik lagi ke Kristen gitu rupanya. Iya, bagaimana hukum ini? Bang Ilham aja. Masih Mamora. Buka Mamora.
Nggak mau dia, nggak mau. Nggak mau. Sama BG. Apaan sih, Ten? Buka Mamora, saya maloho. Apaan sih, Ten? Itu naik. Oh, na Google na ujahaw Mamora. Apaan sih, Ten? Benar. Tolonglah, Ten. Wilayah adalah hak Allah dan tergantung pada keimanan, ketakwaan. Tolong Bang Ilham, tolong. Wahai kaum muslimah ke tanah suci Palestina. Bagaimana, Bang? Aku minta tolong sama Bang ini, Bang. Nah, makanya Bu Moli. Ayo sikat. Gas le. Itu Bang Ilham itu, Bang Ilham. Ya, Pung. Si Mamora aja dari tadi. Pung, coba aku aja dari tadi ke Kristen, coba tunjukkan kebenaran Kristen itu di mana, Pung. Nah, Aduh, inilah kalian diajari kalian biar tahu tanah Palestina siapa. Sejarah ini biar saya mau cari lagi ya. Dengar dulu mengenai Apa sih, Ten? di Arab seberapa banyak agama Kristen. Apaan sih, Ten? Apa perbandingannya? Coba seluruh dunia. Udahlah, Ten. Dunia berapa perbandingan Kristen sama Islam? kok perbandingan apa? Udah biarin aja. Biar terkejut ya. Berapa banyak, Bu, Kristen? Banyak ya, Bu? Kalau digabung denominasinya banyak. Kalau digabung denomnya belah dua aja udah mati dia. Iya. Sedikit sebenarnya. Belah aja lu Katolik Protestan sedikit. nama Katolik udah Habis. Nah ini pula soundcardnya gede ini nanti ini plang gitu nanti. Lihat aja. Enggak gini ini, aku ingatkan ya. Kristen sejati, kamu lihat diskusi apa nggak kamu di bawah aja. Lihat aja soundcardnya nanti kampungan itu pelang gitu nanti meledak itu nanti. Gak apa-apa, ada ya. Aku baru mau naik, semuanya pada takut. Oke lah, aku turun. Enggak, udah lanjut. Ya Allah, ibu ini ya Allah. Perbandingan agama Kristen dengan Islam di seluruh dunia adalah sekitar 2,5 miliar. Banyak Islam, Bu. Dari Banyak total Islam. populasi global dari militer penganut Islam 25% dari total populasi global. Jadi Wah, ini nggak perbandingan apa-apa, Bapak agama Pendek. Kristen dengan Islam adalah sekitar 5,4. Kristen 1,251. Bagi dua. Berarti agama Kristen Bagi dua. 50 juta penganut Bagi dua. daripada agama Islam. Bagi dua, Bu. Ada kenapa Kristen bagi dua? Protestan, ada Katolik. Jadi perbandingan Bagi dua belah. agama Kristen Berapa? dengan Islam denom segitu banyaknya. yang berarti agama Kristen memiliki sekitar 500 Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Banyak belum tentu benar. daripada agama Memang banyak yang apalagi orang ini dari Google kok. Kenapa Bapak? iya banyak yang Kristen tapi Google juga dia, Bah. iya. Bu, jangan gila Google kenapa, Bu? Di Indonesia. Jangan gila Google, Ibu, kayak si Charles menyesatkan itu Google itu. Akhirnya Google juga dia ngambil. Iya, kayak Charles. Ya akhirnya Google juga, ujung-ujungnya Google. Kayak si Charles sudah. Jangan Ibu ikutin si Mamora. Kalau mereka ngambil Google boleh, kalau kita ngambil Google nggak boleh gitu, wah kan? Iya. Mana kalian ini? Iya. Mana ini? Apa sih, Ten? Apaan sih, Ten? Lain. Apa bedanya? Kan ngomong lagi. Cari. Kita sama-sama cari Google dulu Mamora. Ya kan? Mamora lagi. Kepala kau sudah pingkol lah. Aduh. Bye Mamora. Asa kita aja sudah dua jauh. Mang cari Google. Bidong. Lihat nih. Bu, jangan pakai bahasa daerah. Kalau pakai bahasa daerah saya turunkan. Si Mamora pidong kau. Bukan pakai daerah di sini loh. Udah lah Bang, anu ini aja Bang, orang ini, aduh. Bye Mamora. Buka di Google. Mamora terus yang dicari. Orang ini ngomong itu ngeliat HP atau apa sih? Ya kan dari Google sekarang Islam juga cari. Iya, kalau giliran kita ngambil Google nggak boleh. Ya. Gimana Kau cari ibunya? Google.
Gitu aja gini, sampai dia turun. Semua aku cari Google sini. Kalau kalian Alkitab nggak percaya, bagus dari Google biar sama-sama tahu. Apaan sih Ten? Apaan sih Ten? Oh Ten kenapa Ten? Jiwa toh. Giliran kita pakai Google nggak boleh. Jiwa. Giliran mereka pakai Google boleh. Mana lah? Nggak boleh pilih kasih seperti itu. Giliran kita pakai Google nggak boleh. Giliran kalian pakai Google boleh. Nggak, kemarin dia palak kali sama Google karena dianggapnya penyesat kali Google tuh. Buka Google waktu belajar Google aku. Kalian nggak mau dengar dari Alkitab, bagus dari Google. Lebih percaya kalian ke Google, udah. Agama Kristen dari Islam itu Bu sudah melampaui 3,5 miliar itu di dunia, mau melebihi kekristenan. Nanti dibikinnya di sini. Gitu loh. Mana yang lebih bagus Kristen daripada Islam, otaknya ada di sini. Islam. Nah, iya kita tengok. Islam bagus. Dengar dulu Pak. Ya kalau ibu ambil dari apa Kristen ya gitulah. Agama terbesar di Indonesia berdasarkan data. Oh di Indonesia yang mayoritas Muslim, Islam. Nah dengar dulu Pak, kita kan Aduh dengar dulu terus, mulai dari dulu. Kali kita melawan Bapak ini, aku juga mencari di Google ini. Kan kita kan memperbandingkan di Google. Dari iya. Dulu Bu, capek sebenarnya. Bang John ini Oten nih Bang John, bagus, agak bagus ini. Naik sini Bang John. Sakit aku dulu, aku lapar. Belum ngantuk Os. Belum. Aku langsung jadi lapar nih. Si Haji tadi ngamuk dia langsung ya. Iya. Pasti ngamuk itu Bang. Naik pasti ngamuk itu Edi itu. Enggak, dia gara-gara aku bilang kepala otak aku bilang sama siapa tadi. Iya. Ngamuk. Enggak, sok pandai kali perempuan itu satu tuh. Mau turun malu, jadi yang ngerocos terus. Gimana caranya aku ini ngerocos terus agar di-kick gitu. Nah, itu tadi. Data pun nggak ada. Bawa-bawa Yahudi. Iya. Aku palak tadi mulai dia bilang apa tadi? Muhammad nggak bangkit gini itu. Udah mulai naik darahku. Iya. Gak mau gantian ngomong ya. Sumpah. Ya gitu Bang. Makanya Kristen itu hanya apa ya, narasi saja, tidak melampirkan dokumen gitu kan dari Google. Apa kayak buka kamera kayak atau apa gitu, lampirkan datanya. Ini lo gitu. Enggak sama sekali. Ngerocos terus. Diskusi yang baik-baik gitu. Apalagi melawan perempuan. Waduh, perempuan Kristen